buah kehidupan setiap hari. Nah, itu dilihat. Tapi kalau kehidupannya buruk, ya itu nabi apa? Ya, pengajar sesat, guru-guru palsu. Atau kehidupannya bagus, kelihatannya baik sekali, tapi pengajarannya tidak sesuai, ya itu juga termasuk pengajar sesat. Nah, kalau bagaimana dengan Paulus? Paulus memang betul masa lalunya jahat, dia penganiaya dan lain sebagainya, ya, membenci kekristenan. Tetapi ketika dia menjadi orang Kristen, terbukti selama hidupnya buah kehidupannya baik. Dia tidak pernah ya buat dosa, cacat, celah, ya. Yang berikut, pengajarannya juga tidak bertentangan dengan rasul-rasul utama di Yerusalem. Bahkan mereka kerjasama dengan baik dalam konsili, pertemuan di Yerusalem, ada semua di situ diterima. Dan juga Rasul Petrus mengutus Paulus dan Barnabas ke Antioquia dan lain tempat-tempat yang lain, menunjukkan bahwa pengajarannya tidak bertentangan dengan rasul-rasul di Yerusalem. Itu saja Bang dari saya. Oke, baik. Terima kasih. Nah, sebelum kita lebih jauh pembahasan gini Pak, kita kan sekarang ke pembuktian. Kalau tadi mengenai definisi Nabi dan Rasul, kalau memang Bapak sudah memahami, maka kita tidak perlu membahas lebih jauh lagi. Ketika ada Yesus berkata dalam sebuah pengajarannya ketika dia datang ke muka bumi itu, bahwa dia akan menggenapi hukum Taurat, bagaimana hukum Taurat itu tetap berlaku dan penggenapan yang dilakukan oleh Yesus, sehingga dia berkata, karena itu siapa yang meniadakan salah satu dari perintah hukum Taurat sekalipun dari yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan langit. Itu kata Yesus, ancamannya. Nah, sekarang kalaulah ada orang yang berkata bahwa engkau tidak dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, itu melawan ajaran Yesus atau tidak, Pak? Kalau ada orang yang berkata demikian, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini ada pengajar nih, pengajar baru nih. Iya. Dia mengajarkan demikian. Iya. Nah, kira-kira orang yang berkata demikian melawan nggak ajaran Yesus? Ya, saya mengerti, Pak. Maksud pertanyaan Bang ini kan merujuk ke perkataan Paulus ya dalam surat-suratnya. Kiriman-kiriman ke orang-orang Kristen abad pertama itu. Memang betul ada perkataan Paulus seperti itu. Tapi konteksnya adalah ketika orang-orang melakukan hukum Taurat itu tanpa iman, itu tidak dibenarkan karena segala sesuatu harus dari iman, dilakukan harus dengan percaya, sungguh-sungguh, Pak. Itu konteksnya yang saya tahu ya, Pak. Bukan kalau begitu, ya. Kalau begitu Pak Vincent sepakat, hukum Taurat tetap harus dijalankan, didasari dengan keimanan yang kuat. Iya, maksud Rasul Paulus seperti itu. Wah, cakep. Bagus kalau gitu. Kalau memang demikian bagus. Artinya misal contoh, kalau ada yang sudah tidak menjalankan apa yang tertulis di dalam hukum Taurat Musa, maka orang itu sedang membantah ajaran Yesus. Kan gitu, Iya, Pak? iya. Nah, iya. Sekarang orang Kristen menjalankan nggak hukum Taurat itu? Yang mengaku katanya pengikut Yesus. Ya, seharusnya dijalankan. Nah, faktanya? Ya, faktanya ada orang-orang Kristen yang tidak mau menjalankan. Ya, kenapa dia tidak mau menjalankan? Pasti karena mendengarkan pengajarnya, kan gitu. Karena ada surat Paulus mengatakan bahwa dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Nah, ini yang didengar oleh orang-orang Kristen. Ini yang diikuti oleh orang-orang Kristen. Kan gitu. Sementara dia tidak mengikuti apa yang diucapkan oleh Yesus. Maka benar tadi kata Yesus, dia itu serigala. Hanya dia itu berbulu domba. Nampak begitu bagus, aslinya ya mungkin seperti buah kedondong. Nampak dari luar itu bagus, seolah mengajak kepada kebaikan, padahal dia itu akan menyesatkan. Makanya kata Yesus, karena Mesias palsu dan Nabi palsu akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sekiranya mungkin ia akan menyesatkan orang-orang pilihan juga.
Kan itu kata Yesus. Nah, terbuktilah sekarang apa yang dinubuatkan oleh Yesus, apa yang dikecam oleh Yesus, dan di situ siapa yang menggenapinya. Sudah clear ya Pak ya? Iya, iya. Oke. Jadi benar berarti di Matius 7 tadi ketika Yesus berkata, "Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan." Siapa yang diusir oleh Yesus itu? Yang mengikuti serigala yang berbulu domba. Yang mengajarkan sebuah ajaran, sementara ajaran itu sama sekali Yesus tidak pernah mengajarkannya. Yesus tidak pernah mengajarkannya, tapi nanti ada pengajar baru yang mengatasnamakan Yesus, sementara isi ajarannya yang akan diusir oleh Yesus. Ciri-cirinya bahkan tadi Pak Vincent juga sudah mengatakan, memang banyak orang Kristen yang tidak melakukan itu. Ya berarti tergenapilah siapa yang akan diusir oleh Yesus. Oke, tepuk tangan untuk Yesus. Saya izin salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan saya monitor di sini. Waalaikumsalam. Lanjut. Materinya menarik. Siap. Nanti guru udah masuk ya. Ya, soalnya tadi Silakan, Pak Vincent lanjut, ya. Siap. Tadi Pak Vincent sendiri sudah mengakui gitu kan. Pada dasarnya memang apa yang diucapkan oleh Yesus ketika dia datang ke muka bumi ini, dia itu bukan meniadakan sebuah hukum Taurat atau kitab para nabi. Dia datang untuk menggenapi. Bahkan penggenapan yang dilakukan oleh Yesus itu dijelaskan dengan rinci, dengan detail dari 20 sampai ke bawah. Bagaimana hukum-hukum yang diterapkan oleh Yesus yang sebelumnya sudah diajarkan oleh Nabi Musa. Tapi saya yakin di situ banyak teman-teman Kristen yang tidak membacanya dan tidak mengamalkannya karena lebih setuju dengan pengajaran mati Yesus di kayu salib, maka percaya gitu. Sudah terbukti sekarang siapa nanti golongan yang akan diusir oleh Yesus. Pada hari terakhir akan banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, ngusir setan, bermukjizat demi namamu juga. Itu yang akan diusir oleh Yesus. Siapa pelakunya? Tidak lepas dari Kristen. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ternyata kata Yesus, bukan yang berseru kepada Yesus Tuhan yang akan masuk surga. Barometernya adalah orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Tidak ada Bapa di surga menghendaki mengajarkan kepada Yesus dan kepada pengikutnya agar beribadah di hari Minggu menyembah kepada Yesus. Itu nggak ada. Sejauh yang kami baca. Artinya apa? Itulah yang akan menggenapi. Orang-orang yang akan menggenapi, golongan yang akan menggenapi nubuatan yang diucapkan oleh Yesus, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan. Begitu Pak Vincent. Iya. Jadi saya bisa nanggapi sedikit ya. Jadi ketika kita berbicara hukum Taurat, maka ada beberapa yang harus kita pahami. Hukum Taurat itu ada 10 hukum. Ada juga hukum perayaan. Ada juga hukum tentang kehidupan sosial masyarakat, itu ada tercantum semua dalam dalam hukum Taurat, termasuk hukum imamat itu ada. Jadi memang kalau berbicara 10 hukum Taurat itu memang tidak bisa dibatalkan, Bang, sampai sekarang. Jangan bersaksi dusta, jangan membunuh, jangan menyembah berhala, jangan mengingini harta sesamamu dan lain sebagainya lah. Ada 10 hukum, Bang. Itu memang tidak bisa dibatalkan sampai dunia ini kiamat. Itulah sebabnya Yesus berkata bahwa barang siapa meniadakan satu iota atau satu titik dan mengajarkan hal-hal yang bertentangan, maka dia mendapat kedudukan yang paling rendah. Nah itu. Tapi kalau hukum-hukum seperti hukum perayaan atau hukum imamat memang sudah digenapi oleh Yesus lewat kematiannya itu. Mungkin di situ yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Terkadang
banyak orang Kristen yang salah memahami di situ, Bang. Siap. Contoh, kitab imamat itu kan termasuk di dalamnya hukum Taurat, bener nggak Pak? Iya, betul. Nah, larangan makan B2, disitulah tertulis, kan gitu? Iya. Nah, sekarang yang membolehkan makan B2 orang Kristen atau ajaran Yesus? Gini aja deh, saya sederhanakan pertanyaannya. Apakah orang Kristen sudah mengatakan makan B2 itu halal atau boleh? Orang Kristen sudah membolehkan, Pak. Memang di dalam 2 Korintus juga dikatakan, kata Paulus, segala sesuatu sudah halal bagiku. Segala sesuatu halal bagiku. Jadi Bapak kalau mau membagi-bagi tentang hukum Taurat juga nggak akan ketemu, Pak. Siapa yang punya otoritas memilah-milah hukum Taurat? Sementara hukum Taurat itu diturunkan kepada Bani Israel. Begitu banyak tentang aturan yang ada di dalamnya. Bahkan tentang kurban sendiri pun, itu juga dijelaskan oleh Yesus. Yesus tidak menghilangkan. Di dalam Matius 5 tadi, Yesus mengajarkan bagaimana tentang melakukan sebuah kurban. Ketika dalam bangsa Yahudi biasa kurban, tidak diatur bagaimana hubungan sosial. Kata Yesus, jika di dalam hatimu masih ada masalah dengan saudaramu, dengan tetanggamu, kau harus berdamai dulu dengan mereka. Itu penggenapan yang dilakukan oleh Yesus. Yesus tidak pernah menghilangkan korban binatang, dirubah kurbannya menjadi manusia. Manusia ini yang dituhankan yang bernama Yesus. Nah, ini lebih parah lagi. Terlebih-lebih nanti ajarannya yang didengar lagi-lagi dari Paulusnya. Kan gitu. Itu padahal sangat rapi yang diajarkan oleh Yesus. Kitab Anda pun masih mencatat. Matius 5, penggenapan hukum Taurat yang dilakukan oleh oleh Yesus. Itu sangat jelas itu, Pak. Kalau kita coba pahami, kalau kita coba cerna, tapi sayang sekali, orang Kristen datang, itu semua dibatalkan. Dan mereka lebih setuju ke sana. Efesus 2:15, belum lagi nanti di Galatia juga ada, tidak dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ketika ada yang bersunat, jika engkau menyunatkan dirimu, Kristus tidak lagi berguna bagimu. Dijelaskan lagi oleh Paulus di Galatia. Ya artinya memang Paulus ini seolah-olah dia tuh benar-benar membuktikan bahwa ini loh yang akan diusir oleh Yesus. Nah, itu aja deh Pak, lebih tegasnya kalimatnya. Semoga Gurunda kalau sudah monitor siap maju, tafadhol Gurunda. Iya, siap Bang. Ya, gitu Pak. Silakan. Pak Vincent ini bikin bingung. Mau nanggapin dulu nggak Pak? Ya, saya rasa cukup Bang ya. Saya tidak perlu menanggapi Bang. Ya, tidak perlu menanggap. Saya menghormati apapun pendapat Abang. Saya menghormati dan mencatat di sini. Nanti saya pikirkan dulu. Bukan pendapat kami. Ajaran Yesus yang kami baca. Nanti Gurunda masuk ke sini ya, masuk lagi. Nah ini loh, jangan disalahpahami apa yang kami sampaikan. Kami itu hanya membaca satu ajaran Yesus, kedua ajaran yang datang setelah Yesus. Tapi ajaran baru ini mengatasnamakan Yesus. Yesus juga mewanti-wanti sebelum dia pergi, nanti akan ada penyesat yang datang. Nah itu perlu kita buktikan. Apalagi di dalam 1 Yohanes 2, memang ajaran anti Yesus itu datangnya dari dalam itu sendiri. Begitu Pak. Jadi kita sedang memilah di situ. Ketemulah siapa yang diwanti-wanti dan siapa yang menggenapi gitu. Oke, lanjut ya. Bukan pandangan pribadi ini. Siap, terima kasih. Oke, boleh saya masuk? Suara saya kedengaran? Masuk Gurunda, jelas. Silakan Gurunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Waalaikumsalam. Yang ada di Komal ini, yang ada di YouTube, dan yang ada di TikTok. Masya Allah, kalau kita melihat dari kacamata Quran, di mana tujuan daripada, salah satu tujuan diwahyukan Al-Quran adalah meluruskan pemahaman orang-orang terdahulu terkait dengan utusan Allah, utusan Tuhan yang datang di tengah Bani Israel, yaitu tuduhan bahwa beliau itu disalib.
Al-Quran mengatakan di dalam surah Al-Ma'idah, salib itu masuk dalam kategori hizyum fid dunya, kehinaan orang yang disalib itu yang dikenakan kepada dia di atas muka bumi ini. Artinya orang yang disalib itu adalah orang yang hina, sedangkan hidup di dunia aja itu adalah merupakan kehinaan bagi yang disalibkan. Jadi Al-Quran menarasikan salib itu adalah kehinaan bagi yang disalib. Maka Al-Quran mengatakan Nabi Isa, sosok yang suci ini mustahil disalib. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Jadi kata Quran, bagi orang-orang yang menyalibkan itu dibuat serupa, seakan-akan yang mereka salib itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Nah, bagaimana kita menyikapi ketika kita kemudian belajar, lalu kemudian kita tampil sebagai pemateri yang menjadi kajian kita siang dan malam itu hal yang bersinggungan dengan Islam Kristen. Coba kita buka teman-teman sekalian, dibuka Bibelnya. Kita lihat di Lukas 22. Lukas 22 ini kalau kita lihat dari data nomor berapa itu ya? 69, 70, 60, 63 coba. Terlalu kejauhan. Kita lihat di dalam data 67. Bagaimana sosok yang tadi mengaku akulah dia. Jadi kata Yesus, apabila ada orang yang mengaku akulah dia, maka itu adalah penyesat. Itu ciri-ciri Yesus palsu, kata Yesus dalam Lukas 21 nomor 8 dan juga Matius 24 nomor 4 dan nomor 5. Ciri-ciri penyesat itu mengaku Mesias. Nah, di dalam kitab Yohanes 18 ketika terjadi tragedi penangkapan, ada sosok yang mengaku akulah dia sehingga dia ditangkap. Ketika maju di persidangan, di sini muncul kemudian keadaan yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Kita lihat ketika di sidang orang yang mengaku akulah dia ini, anggap dia itu adalah Yesus. Ketika kemudian dia disalibkan, beliau mengatakan, nih kata oknum ini, coba saudara lihat di dalam data Lukas 22 Bang. Lukas 22 nomor 69. Di situ ada kata Yunani, bahasa Yunaninya di situ kata nun. Kata nun dalam bahasa Yunani itu artinya sekarang. Sekarang, saat ini juga. Nah, ketika oknum yang ditangkap ini masih ada di tengah-tengah Mahkamah Agung, Mahkamah Agama, di situ juga ada Pilatus sebagai gubernur. Dia mengatakan bahwa sekarang ini anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Elohim. Sekarang ini kata dia. Padahal oknum ini sedang disidang. Tapi dia mengatakan sekarang ini anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Elohim yang Maha Kuasa. Lalu ditanya sama orang yang ada di situ, berarti kau mengatakan bahwa kamu ini adalah, kalau begitu kau mengatakan kalau kamu itu adalah anak Allah. Apa jawab oknum tersebut? Itu sih kamu yang katakan, bukan aku. Itu sih ucapan kamu. Jadi kamu ini anak Allah. Itu sih ucapan kamu, kata Yesus. Kata oknum tersebut yang ngaku Yesus tadi. Jadi ada keadaan di mana oknum yang sudah disidang yang hendak disalib ini berkata, sekarang ini anak Tuhan sudah duduk di samping kanan yang Maha Kuasa. Berarti bukan yang disalib ini dong. Lalu orang-orang berkata, jadi kamu mengaku kau itu adalah Mesias, anak Elohim. Apa kata Yesus Bang? Ya itu kata kamu. Itu kan ucapanmu sendiri, bukan ucapan aku. Seakan-akan dia katakan begitu. Nah, kalau tidak percaya, siapa yang bisa buka kamera di sini? Silakan Anda tunjukkan versi Alkitab Sabda di data nomor 22 Kitab Lukas nomor 70. Di situ tidak ada Yesus menjawab, oknum itu menjawab bahwa ya engkau sendiri yang mengatakannya bahwa akulah dia.
atau akulah anak Allah. Di situ tak ada original teksnya. Ada nggak ya bisa buka kamera? Please. Tak, ini tak bukain dulu. Alkitab Sabda, Dinda. Lukas 22:70 ya. Ya. Ini kita berbicara perspektif dalil dan kaitannya dengan kitab suci Al-Quran yang mengatakan mereka tidak menyalib. Nah, coba bacakan. Pakai ini Pak Vincent biar lebih detail lagi kan ya pencariannya. Tadi Pak Vincent nampilkan mungkin kan itu penelitiannya kurang lebih dalam. Siap. Nah, coba. Poin mana yang mau diambil Guru Dinda? Lukas 22 Dinda, Lukas 22 nomor 70. Coba dibaca 22 dulu terjemahannya. 70. Coba. Ya. Kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Tuhan. Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Tuhan. Nah, coba original teksnya anak Tuhan ada nggak di situ? Itu yang nomor ya? Berapa? Iya. Nggak ada sih. Cuman bilang akulah. Kamu ini tambahan ini, nggak ada strong numbernya. Kamu yang mengatakan. Coba bisnya terjemahan 1985. Ada? Coba bis. Coba dibaca. Nih. Apa yang dikatakan di situ? Apa dikatakan? Mereka semua berkata, kalau begitu engkau ini anak Tuhan. Yesus menjawab, begitu kata kalian. Cuman gitu doang, begitu kata kalian. Nah ini yang lebih sesuai dengan original gitu ya. Ya, kalian yang mengatakan itu, bukan aku. Anak Tuhan itu sedang duduk sekarang di samping kanan bapaknya. Jadi yang kau sedang ingin salib ini bukan anak manusia yang adalah Mesias itu. Makanya dikatakan kemudian bahwasanya penyesat itu berkata akulah dia. Maka yang disalib ini bukanlah anak manusia. Karena Yesus juga mengatakan di data Yohanes 16 nomor 16-nya Dek, Dinda Alif. Yohanes 16 nomor 16. Kita nggak apa-apa loncat-loncat. Siap. Yohanes 16. Atau nomor 5-nya dulu, coba. Berarti kita buka ini aja ya. Yohanes 16. Nomor 5-nya coba. Yang nomor 5 kita buka, di sini dikatakan saya gedein ya biar lebih jelas. Ya. Oke. Kok malah hilang? Aduh. Bentar, sabar. Ya. Nomor 5 dikatakan, tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Sekarang. Nah, ya. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Gitu. Jadi di situ dikatakan bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku. Coba nomor 10 dia katakan apa? Karena ini adalah khotbah terakhirnya beliau. Suara Dek. Oh, sorry. Ustaz, siap. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Nah, sekarang. Ya juga. Sekarang ini nomor 16-nya ini yang tanda tanya besar. Perlu kejelian untuk melakukan penyelidikan lebih dalam. Coba baca. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat. Pertanyaan saya, mana yang betul? Sesaat lagi kamu tidak akan melihat aku lagi, atau sesaat lagi kamu akan melihat aku lagi? Mana yang betul? Atau tinggal sesaat lagi aku yang berbicara denganmu, tinggal sesaat lagi engkau melihat aku, dan setelah itu sesaat lagi kamu akan melihat sosok yang sama seperti aku. Sesaat lagi kamu tidak akan melihat aku, dan sesaat lagi kamu akan melihat aku.
Maksudnya, aku ini akan pergi sesaat lagi dan kamu akan melihat aku sesaat lagi dalam oknum yang lain, dalam rupa yang lain, dalam oknum yang lain. Tapi pada kesempatan itu kamu seakan-akan melihat aku, padahal itu bukan aku. Masuk nggak nih? Karena kalau dia satu oknum, tinggal sesaat lagi kamu tidak melihat aku, dan sesaat lagi kamu akan melihat aku. Itu mana yang betul? Yang benar secara logik adalah aku akan pergi, tetapi kamu akan melihat aku. Namun itu bukan aku. Maka Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Saatnya sudah dekat. Jangan kamu mengikuti dia. Lukas 21 nomor 8. Matius 24 nomor 4, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Berarti penyesat itu muncul mengaku Yesus, bergelar Mesias. Itulah yang dimaksud. Tinggal sesaat lagi kamu melihat aku, tidak melihat aku, dan tinggal sesaat lagi kamu akan melihat aku, tapi dalam bentuk yang lain. Itulah saudara, kita tidak bisa kemudian memungkiri bahwasanya ketika data nomor Yohanes 16 ini kita urut betul-betul, endingnya itu nanti ada di data nomor 36-nya. Coba ADE 32. Iya, 32. Coba Dinda Alif diteruskan yang tadi. Masih ada datanya kan? Siap. Masih. Sebentar saudara Princess, nanti boleh Anda tanggapi atau Anda luruskan kalau Anda rasa ini keliru. Nomor 32 coba deh. Digedein Mas. Yohanes 16 yang tadi. Karena ini adalah cerita khutbah Yesus sejenak sebelum dia pergi. 32. Oke, saya buat dulu. Apa yang dikatakan Yesus di situ? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Paham tidak di situ maksudnya? Harus kajian mendalam nih, Waten nggak main sepintas aja ini. Saatnya akan datang, bahkan sudah datang, bahwa engkau meninggalkan aku sendiri. Engkau meninggalkan aku sendiri, tapi aku tidak sendiri, tapi Bapa menyertai aku. Itu kira-kira Yesus di mana itu? Itu posisi Yesus di mana pada saat dia cuma berdua dengan Bapa? Mestinya sudah terangkat ya. Terangkat ya. Iya, udah terangkat. Sudah di langit. Ya, udah di langit. Nah, coba lihat Dinda di apa ini? Di kejadian, kita coba deteksi di Yohanes 20. Ini kan sebelum dia terangkat kan? Iya kan? Nah, coba Betul. lihat maju ke Yohanes 20. Ada pemaksaan doktrin di situ. Buka aja langsung kayak ini, dibuka Yohanes 20. Di situ ketika Filipus si Thomas mencucukkan jarinya setelah bangkit. Setelah bangkit deh. Sabar ya bang, nanti ditanggapi bang. Yohanes 20. Di mute lagi, lupa aku. Yang Thomas? Iya. Baca Thomas. Okay. Kan dia katakan Assalamualaikum, Salam alaihim. Iya kan, ada kan di situ datanya? Okay. Ada damai sejahtera. Assalamualaikum. Nah,
Ya. Oke. Berarti dari 26 ya, saya baca ya. Boleh, boleh. Oke. Di sini dikatakan, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kalau bahasa kitanya assalamualaikum gitu kan. Ya. Demikian, kemudian ia berkata kepada Thomas, ya, kemudian dia berkata, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku, ya ilahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, sekarang coba baca nomor 29 sampai nomor 30. 29 sampai 30. Nah, yang 30-nya memang masih banyak tanda-tanda lain yang dibuat Yesus di depan murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Tetapi 30. semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya mereka percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Tuhan, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Oke, 31 nggak ada ya? Habis. Udah 31 ini. Nah, oke, nggak ada kan? Jadi Yesus, jadi oknum ini ketika dia keluar dari kubur memperlihatkan kemudian dirinya sampai Thomas mencucuk kemudian lambungnya. Habis itu penulisnya mengatakan masih banyak tanda-tanda yang diperlihatkan oleh Yesus tapi tidak dimuat, dicatat di sini supaya orang-orang itu percaya kalau Yesus itu siapa? Mesias, Anak Tuhan. Oke. Coba lihat di dalam Yohanes 16 yang tadi. Sorry, bukan saya ngajarin ini. Saya cuma meluruskan aja, mengarahkan aja. Ya, Yohanes 16 nomor 29 dan nomor 30 coba deh. 29. Ini bukan ucapan Yesus ya. Ini bukan ucapan Yesus. Silakan. Kata murid-muridnya, lihat sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Tuhan. Sebelum penyaliban, murid-muridnya sudah percaya enggak kalau dia itu berasal dari Tuhan, dia Mesias? Sudah. Lalu siapa yang tadi yang perlu dicucuk lambungnya supaya dipercaya juga bahwa dia adalah anak Tuhan? Siapa itu? Tanda tanya besar. Murid-murid sebelum Yesus terangkat ke langit, murid-murid semua sudah percaya kalau Yesus itu adalah rasul, utusan Tuhan. Yohanes 17 nomor 8. Yohanes 16 nomor 29 nomor 30. Murid-muridnya setelah Yesus tidak berbicara dengan menggunakan hiasan-hiasan, murid percaya Yesus itu berasal dari Elohim. Murid-muridnya percaya dia adalah Mesias. Murid-muridnya percaya dia adalah Kristus. Murid-muridnya percaya dia adalah juru selamat. Seluruhnya sudah dipercaya. Lalu buat apa lagi dia cucuk lambung untuk membuktikan kalau dia itu adalah anak Tuhan? Ayo, ini oknum yang lain. Ini oknum yang lain ini. Ini oknum yang lain. Makanya tadi sekarang anak manusia sudah duduk di samping kanan yang maha kuasa. Makanya Petrus berkhotbah begini. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29, nomor 30, 31, 32, 33. Daud telah menubuatkan. Kuburan Daud masih ada di tengah-tengah kita. Coba ditampilkan itu Dinda. Kisah Para Rasul 2 di khotbah Petrus. Daud menubuatkan akan bangkitnya seorang Mesias dari keturunannya. Jasadnya dia tidak ditinggalkan di kubur, di alam orang mati. Jasadnya tidak mengalami kematian, kebinasaan. Nomor 33. Akan tetapi dia akan ditinggikan oleh tangan kanan Elohim.
Jasadnya tidak mengalami kematian. Tadi yang dia katakan bahwa dia sudah duduk di samping kanan yang maha kuasa, itu betul. Makanya Petrus mengatakan, Yesus yang kau salibkan itu, maka orang Israel seluruhnya harus tahu, Yesus yang kau salibkan itu, nomor 36, telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa? Untuk angkatan jahat, nomor 40-nya. Jadi betullah bahwasanya yang disembah oleh saudara-saudara kami Kristen ini terindikasi kuat. Kita tidak mengatakan ini ya, tapi terindikasi kuat berdasarkan data. Karena kalau Al-Quran mengatakan hisyum fid dunya, orang yang disalib itu adalah hukuman hinaan terhadap oknum yang disalib. Al-Quran juga mengatakan bahwasanya yang disalib itu adalah orang yang membenci Elohim, orang yang membenci para nabi, rasul, utusan, dan mereka dikutuk oleh Tuhan, oleh Allah, dan kutukan itu merupakan hinaan bagi mereka di dunia, dan kelak akan mendapatkan siksaan yang pedih di akhirat atau di neraka. Nah, di dalam kitabnya orang Yahudi, salib juga itu hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Elohim karena dia melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Bahkan Paulus sendiri mengatakan, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Galatia 3 nomor 13. Al-Quran mengatakan itu adalah hinaan, hukuman yang menghinakan. Perjanjian lama kitab Yahudi mengatakan itu adalah kutukan. Paulus pun sendiri mengatakan terkutuk orang yang digantung di atas tiang salib. Apakah itu bisa? Yang disalib itu adalah orang suci, orang benar, orang yang dikasihi oleh Elohim, itu mustahil. Kecuali yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Nah ingat, sejenak sebelum disalibkan oknum tersebut, Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus, namaku, dan berkata, akulah dia. Yohanes 18 nomor 5, ketika rombongan Yudas datang dengan tentara Romawi, dia mengatakan, siapa yang engkau cari? Aku mencari Yesus dari kota Nazaret. Kata oknum tersebut, akulah dia. Ditangkap. Ditangkap. Itulah yang tadi yang disidang. Berarti kamu ini adalah anak Tuhan. Kamu sendiri yang mengatakan, bukan aku. Itu jawabannya. Tapi di terjemahan baru dikatakan, kamu sendiri yang mengatakan bahwa aku adalah anak Allah. Padahal tidak ada itu penambahan. Saya kira begitu sementara. Sahabat-sahabat sekalian, silakan kalau ada Kristen di bawah yang mau naik. Lanjutkan. Mantap, Guru. Turun. Ini Paulus Diken ini siapa? Pendeta Dari Kristen. Vincent turun. Iya, Paulus, silakan Paulus. Oh. Ya, maksudnya yang tadi tentang Paulus ya, Rasul Paulus itu, yang di jantung itu dia membahaskan tentang Tuhan Yesus Kristus. Jadi ya, itu ada perbedaannya. Itu bisa bacanya selengkapnya dari pertama sampai akhir, bukan hanya singkat-singkat. Kalau singkat-singkat itu tidak mengerti, langsung dibahas itu dengan semuanya, bisa memahami itu semua. Kalau singkat-singkat itu orang tidak akan memahami dan orang tidak akan mengerti. Itu menyeluruh semuanya, baru bisa dipaham. Oke. Yesus Kristus itu dijelaskan benar, tidak ada yang salah. Oke. Boleh saya jawab, Bang? Boleh. Ya. Saya memberikan data kepada saudara ya. Bahwa ketika Bible, dalam hal ini kitab yang Anda anggap suci, kita tidak menemukan sedikit pun di dalam kitab saudara adanya validasi penulis daripada kitab saudara tersebut. Bahwasanya kitab saudara dituliskan pada zaman Yesus, itu enggak ada.
Tidak ada kemudian orang yang bisa menjelaskan, bapak-bapak gereja sekalipun, yang bisa menjelaskan bahwasanya kitabnya orang Kristen itu ditulis pada zaman Yesus sehingga penulisnya itu mendapatkan validasi dari Yesus untuk dikoreksi oleh Yesus. Ini salah, ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Enggak. Data yang saya ambil tadi, kitab Lukas, Matius, Yohanes. Kitab-kitab ini, termasuk Yohanes, itu dituliskan jauh setelah Yesus itu terangkat ke langit. Jadi kita tidak bisa menjadikan buku ini sebagai acuan. Kenapa? Karena penulisnya pun kita tidak tahu siapa. Coba Anda baca di dalam Yohanes 21 nomor 24. Yesus. Artinya dari awal penulis Yohanes itu punya muatan, punya niat, sebagaimana tadi yang saya minta tunjukkan di Dinda Alif, bahwasanya di situ diterangkan di Yohanes 20 masih banyak lagi cerita-cerita yang tidak dimuat di sini katanya. Artinya penulis memang punya niatan untuk menggiring pembacanya untuk percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang bangkit setelah dibunuh dari alam kubur. Sayangnya cara-cara ini tidak diinginkan oleh pencipta langit dan bumi untuk diimani oleh mereka yang berakal sehat. Jadi tidak boleh, maka orang yang berakal tidak akan mau digiring oleh cerita yang dibangun di dalamnya untuk sampai kepada penyembahan kepada sosok yang keluar dari kubur. Sehingga saya, Bang Suma, sebagai pembina Apologet Islam Indonesia, setelah mengkaji siang dan malam Bible ini, itu membuat satu kesimpulan bahwa dari hasil penyelidikan dari penulis kitab-kitab Kristen ini, itu Tuhan menitipkan pesan bahwa makar yang mereka buat dibalas oleh Tuhan dengan tindak tanduk daripada perbuatan mereka. Sehingga apa yang terjadi? Orang yang berakal bisa tahu bahwa meskipun disusun begitu rapi untuk mendoktrin orang menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur, di dalamnya masih tersimpan pesan-pesan bahwa yang disalib itu bukanlah Yesus. Anda beriman sebagai seorang Kristen, sudah pasti Anda beriman kepada kitab saudara tanpa landasan akal. Itu sudah pasti. Kalau Anda menggunakan akal dalam menelaah Bible, Anda tidak akan mungkin menjadi Kristen. Tidak mungkin. Karena coba salah satunya saya kasih contoh. Di dalam Yohanes 13 nomor 33. Apa yang dikatakan di sana? Hai anak-anakku, hanya sesaat, dalam bahasa Yunani mikron, sesaat saja lagi aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Kamu tidak akan pergi kemana aku pergi. Kamu tidak akan datang kemana aku pergi. Kalau aku yang pergi ke alam kubur, maka kamu akan pergi ke kuburan. Tetapi karena aku tidak pergi di kubur, aku ke langit, kamu tidak akan pergi ke sana. Buktinya, hari Minggu pagi, kemana murid-murid Yesus? Ke kubur. Yesus mengatakan sesaat lagi, tinggal sesaat lagi aku pergi. Dan kamu tidak akan pergi kemana aku pergi. Aku pergi di kubur, kamu pergi di kubur, berarti gugur. Tapi karena aku langsung terangkat ke langit, kamu tidak akan pergi ke situ. Itu baru betul. Coba Anda baca Lukas 24 atau Yohanes 18. Coba Anda buka di situ. Atau Yohanes 20. Hari Minggu, murid-muridnya kemudian datang ke kuburan. Atau Anda baca Lukas 24 nomor 9, nomor 11-nya. Petrus pergi di kuburan. Di mana aku pergi, kamu tidak akan pergi. Kalau aku ke kuburan, kamu tidak akan pergi di kuburan. Tapi faktanya, Petrus dan yang lain pergi ke kuburan. Berarti yang dimaksud nasihat Yesus dalam Yohanes 13 nomor 13, itu bukan pergi ke kuburan, tetapi pergi ke surga, ke langit. Hai anak-anakku, hanya sesaat lagi saja aku akan bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin, mustahile kamu datang. Kalau aku pergi di kuburan, ke alam orang mati, di kubur, kamu pasti datang ke situ.
Tapi sayangnya aku bukan ke situ, aku terangkat ke langit. Bolehkah muridnya ke langit? Enggak boleh. Bolehkah muridnya ke kuburan? Boleh. Berarti yang dimaksud Yesus itu adalah terangkat ke langit. Itu dalil, Bung. Kalau Anda menggunakan akal, pasti Anda sampai ke sana. Gantian. Silakan. Oke. Ya. Coba. Kau bilang bahwa kitab Kristen itu ngarang-ngarang. Tapi ada satu kutipan narasimu yang kukutip bahwa yang bangkit dari kubur itu adalah hantu. Iya. Iya, betul. Yesus yang bangkit dari kubur itu adalah hantu. Menurutmu ini ya, menurut Juma ini kan? Menurut Yesus. Jangan, menurutmu lah ini. Harus. Jangan. Saya berbicara berdasarkan data. Enggak. Gini. Loh, nggak bisa. Anggaplah dulu, sebentar. Anggaplah dulu, kita bilanglah dulu bisa hantu, bisa nggak hantu. Muridnya yang mengatakan Sekarang hantu bukan aku. Ya, kaunya. Muridnya. Lukas 24 nomor 37. Juma, jangan Mereka mundur. ketakutan, mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Iya, Jadi aku. Kan mengira melihat hantu. Tunggu sebentar. Oke. Iya, siapa yang mengira melihat hantu? Saya atau muridnya? Murid-muridnya mengira dia hantu. Begitu. Oke. Gitu dong. Enggak apa-apa. Aku akan menjawabmu dengan tegas loh, Juma. Tanya aja jawaban kita. Saya mandi data, Tanggung Bang. jawab. Silakan. Iya. Anggaplah dulu pernyataan ini kita validasi benar atau tidak itu hantu, ya kan? Ya. Jadi apakah ciri-ciri hantu gimana rupanya? Ciri-ciri hantu. Ya tanya muridnya, karena muridnya mengatakan dia adalah hantu bukan aku. Sebentar Juma. Apakah hantu punya tubuh? Punya? Ada tubuhnya. Di mana tubuh hantu? Biar ku salam dulu hantu itu. 1 Yohanes 4 nomor 1. Udah. Oke. Gimana sih? Ada dikasih data kok. Apa? Sekarang gini. Apakah Saya kasih hantu kamu data. makan Juma? Apakah hantu makan ikan goreng? Hantu makan ikan goreng. Kalau Bisa? Sabar dulu. Adakah hantu Sabar makan dulu. ikan goreng biar ku Sabar traktir? dulu. Sabar dulu. Saya jawab, Anda bertanya saya jawab. Oke. Orang kalau kau tanya kepada saya, Yohanes 6 nomor 70, Yesus, sabar dulu. Yesus berkata, tunggu dulu, sabar. Tenangkan roh jahatmu, dengarkan. Yesus berkata, atau Anda turun, kalau Anda gak mau tenang, Anda turun. Saya mau berdiskusi dengan orang yang punya intelektual, bukan orang yang melawak-lawak. Yesus berkata dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis? Siapa yang iblis di situ? Yudas. Yudas bisa makan nggak? Bisa. Iblis bisa makan. Kau paham nggak itu maksudnya? Yang kedua, sabar. Di dalam Matius 16 nomor 21, 22, 23, enyala iblis, engkau adalah batu sandungan untukku. Siapa yang disebut iblis di situ oleh Yesus? Petrus. Pertanyaan saya, Petrus bisa makan? Jadi nggak usah kau mencobai saya dengan data-data seperti itu. Itu pelajaran anak TK dalam pelajaran saya. Oke, lanjut. Oke. Jadi kan yang bangkit dari kubur itu dia makan ikan goreng loh. Apakah Iya. hantu? Tadi Petrus disebut setan. Iya. Petrus itu nggak bangkit dari kubur. Lah, justru itu yang lebih parah. Yang tidak bangkit dari kubur aja disebut iblis. Apalagi yang keluar dari kubur, Cak Ayu. Lucu ente ini. Sekarang kan kau bilang tadi kan hantu. Jadi kan murid hantu. Yesus yang mengatakan Yesus hantu bukan aku. Terlucu banget. Gini loh. Gini. Karena kan adakah hantu yang makan ikan goreng? Lah,
Adakah setan kemudian bisa makan ikan goreng? Petrus disebut setan. Yudas disebut setan. Loh, gimana sih? Artinya gini loh. Apa orang ini? Sekarang di mana cuma ada hantu bentar. Di mana ada hantu makan ikan goreng biar ku traktir dia. Oke. Sekarang kalau Anda berbicara hal seperti itu, pertanyaan yang Anda lontarkan kepada saya, boleh tidak orang yang kerasukan setan makan pecah beling? Kutanya dulu kau. Kalau akan ikan goreng itu kecil, pecah beling dulu. Kalau orang kerasukan setan, kerasukan kemudian roh jahat, boleh nggak orang itu makan pecah beling? Kutanya dulu kau. Boleh nggak? Jidatmu, jantungmu goyang, pindah ke kiri, pindah ke kanan lagi. Jantungmu pindah ke kanan. Oke. Hah? Kutanya dulu kau. Kalau ada orang kerasukan setan, boleh nggak dia makan pecah beling? Kutanya dulu kau. Yang makan pecah beling itu manusia. Yang di dalamnya apa? Badannya. Yang di dalamnya apa? Di dalam yang makan itu begini cuma. Yang makan adalah makhluk. Sama. Yang makan Makhluk ikan hidup. goreng itu Yudas, yang di dalamnya adalah setan. Puas kau? Sebentar. Puas. Kita berbicara Yesus yang bangun dari kubur itu. Yang bangun dari kubur itu saya simpulkan sama dengan Yudas, tapi di dalamnya adalah iblis yang mengaku Yesus. Sampai sini paham? Jadi apa? Apa? Adakah hantu? Adakah hantu bisa berbuat seperti itu, makan ikan goreng? Ya Allah ya Karim, orang yang tidak keluar dari kubur aja bisa makan pecah beling, bisa makan paku kalau dia kerasukan roh jahat. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Kau itu melakukan gantian. Apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan? Mengobrak-abrik jantung pertahanan kalian. Itu betul. Kau fitnah. Apa yang kupitnah? Kau menfitnah. Apa yang kupitnah? Oh, nggak bisa. Sekarang kalau Anda mengatakan saya memfitnah, ini kuncinya. Kau boleh laporkan saya. Kau boleh laporkan saya. Yang penting kau bisa membuktikan kebenarannya. Yesus berkata, apabila penyesat itu datang, dia akan memakai namaku dan berkata, akulah. Itu sosok yang datang kepada murid Yesus, yang mengaku dan memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Yaitu di dalam Yohanes 18 nomor 5. Itu adalah oknum yang mengaku Yesus. Kalau Anda mengatakan itu Yesus palsu, tolong tunjukkan di mana ada Yesus palsu. Kalau Anda mengatakan itu asli, tolong tunjukkan di mana Yesus palsu yang berkata akulah Yesus. Akulah dia. Tidak ada Yesus palsu. Berarti Yesus bohong. Berarti Yesus bohong. Tidak ada Yesus palsu. Berarti Yesus bohong. Inilah kamu. Inilah kamu. Inilah kamu. Kamu yang memfitnah Yesus. Kamu yang memfitnah Yesus. Bukan aku yang memfitnah agamamu. Kamu yang memfitnah Yesus. Yesus berkata, Lukas 21, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Matius 24 nomor 4. Waspadalah. Diam. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Penyesatnya mengaku Mesias. Penyesatnya mengaku akulah dia. Berarti Yesus mengatakan ada Yesus palsu. Matius 24 nomor 24. Sebab Mesias palsu akan datang melakukan banyak tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sekiranya mungkin menyesatkan murid pilihan juga. Kau ingin memfitnah Yesus dengan mengatakan Yesus tidak pernah berkata ada Yesus palsu? Tuh, telan tuh dalilnya. Gantian. Mampus. Lantas bagaimana kau melakukan tuduhan bahwa yang berbicara dengan murid-murid itu yang di tangannya dicolok oleh Thomas pembuktian itu kau bilang Tuhan tuh? Saya buktikan. Apa? Yesus berkata Mesias palsu datang kepada kamu. Dengar dulu. Dengar dulu. Mesias palsu datang kepada kamu. Betul? Betul nggak? Datang kepada siapa?
kepada kamu. Kamu siapa? Hah? Kamu bom-bom atau kamu murid Yesus? Ayo, kenapa kau diam? Kenapa kau diam? Kau ngomong. Mesias palsunya datang kepada kamu. Kamu siapa? Fitnah Juma, kau fitnah Tuhan kami. Hei, saudara, kamu di situ siapa? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kamu itu siapa? Kamu di situ siapa? Nggak bisa kau gunakan Nggak ayat bisa. itu, kau Nggak tuduh bisa. yang bangkit dari Nggak bisa. boleh. Nggak Kau bisa. jangan Nggak boleh. Hei, sekarang kau jawab, kamu di situ siapa? Penyesat itu datang kepada murid Yesus dan mengaku, akulah Yesus. Kutanya dulu kau. Itu bohong ucapan Yesus atau itu karangan Suma? Loh. Bicara kau. Kenapa kau diam? Kenapa di mute-mute? Sekarang kau jawab. Benarkah Yesus berkata akan datang Mesias palsu kepada muridnya? Subhanallah, barakallahu fikum. Sekarang kau jawab. Benarkah Yesus berkata akan datang Mesias palsu kepada muridnya, bahkan bisa menyesatkan muridnya? Betul kan? Nah, Bukan kepada muridnya, bukan ada kepada Mesias palsu, akan datang Mesias palsu. Akan datang tanya Mesias kau. palsu kepada Kenapa? siapa? Akan datang Mesias palsu kepada siapa? Mute, pengecut. Akan datang Mesias palsu kepada siapa? Sakit hati kau kan? Aduh. Udah. Sakit hati Jadi, kau kan? Juma, Karena kebenaran udah dapat semakin Juma. nyata Koinmu udah bahwa yang kau 2.300 sembah itu sekian. adalah Yesus Ganti- palsu. Sakit hati lo. Sama Kores dulu, biar Kores dapat dulu dengan siapa? Dengan Sakit si hati Andy. lu. Andy, Sakit naik Kondi. hati lu, Tanya Andy. saudara. Sakit hati lu, saudara. Karena semakin hari Bukan. semakin Nggak nyata boleh bahwa memfitnah kamu agama orang adalah lu. penyembah Yesus palsu. Sakit hati lu. Jangan melakukan fitnah terhadap Saya Tuhan tidak orang. memfitnah, bantah data saya. Itu kitabmu yang mengatakan itu, bukan saya. Kitabmu. Kitabmu yang mengatakan Mesias palsu akan datang kepada murid Yesus, Nggak boleh mengaku Yesus, Jangan kau mengaku bilang Mesias. Tuhan orang adalah setan. Lah, itu pengakuan Yesus kok. Itu pengakuan Yesus. Enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Kau pembuat kejahatan. Kau pembuat kejahatan. Kenapa Yesus mengatakan kau pembuat kejahatan? Karena ketika anakmu lahir, ketika keturunanmu lahir, tetanggamu lahir, kau ajarkan mereka menyembah Yesus palsu. Makanya kau disebut pelaku kejahatan. Paham sampai sini? Juma, Paham? gini kawan, Paham? kau boleh bilang Tuhanmu adalah Allah yang benar, tetapi jangan kau bilang Tuhan orang adalah iblis. Salah, kau nggak boleh Sekarang kayak gitu. Yesusnya mengatakan apa? Waspadalah Jangan kepada kau bilang penyesat yang datang Jangan kepadamu kau bilang Tuhan orang dengan iblis. memakai namaku Ngerti nggak maksudku? dan berkata akulah dia. Siapa yang datang kepada murid Yesus mengaku akulah dia, mengaku akulah Yesus, itu siapa? Penyesat kan? Betul? Kau nggak boleh Tuhan orang lain Kenapa adalah kau setan. batasi saya? Kenapa kau batasi saya orang yang berbicara. Tuduhan. Al-Quran saya mengatakan kalian penyembah setan. Wa iya da'una illa syaitanam marida. Itu Al-Quran saya. Al-Quran surah An-Nisa ayat 171 yang 117 yang mengatakan kalian adalah penyembah setan. Kenapa saya harus takut? Itu Al-Quran saya. Iya da'una min dunihi illa inatha wa iya da'una illa syaitanam marida. Itu sembahanmu. Kamu apa? Boleh saya jawab? Al-Quran saya mengatakan itu. Dan Yesus mengatakan kepada Bani Israel, muridnya, bukan kepada Kristen. Waspadalah kepada setan yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Setan loh yang datang. Maaf ya. Kenapa kau ketawa? Itu dalil di kitabmu. Jadi murid-murid Yesus waspada kepada Yesus yang keluar dari kubur. Hanya kau karena kau Kristen, kamu percaya kepada makhluk yang keluar dari Kau kubur itu. boleh bilang Tuhanmu yang benar. Al-Quran saya mengatakan itu. Kenapa kau paksa saya? Saya orang yang berkata berdasarkan firman Tuhan dan berdasarkan Bible. Firman Tuhannya Al-Quran dan Bibelnya adalah surat kabar yang kau imani sebagai kitab suci. Ya boleh Apa ya? saya bicara? Boleh, silakan. Saatnya kau bicara. Kalau mau bahas tentang etika kita, bahas itu dari pertama. Silakan Anda bahas tadi pertama, silakan.
Silakan. Yohanes itu batu dari pertama. Oke, silakan. Oke, berarti kita harus bahas mulai dari Yesus. Kenapa mereka berkata Yesus itu adalah hantu? Pertama, mereka memang berkata Yesus adalah hantu. Tapi saat mereka mencolok tangan di Yesus punya tangan, mereka rasa itu manusia. Oke, itu kamu saudara dapat cerita di mana itu? Baca di Alkitab. Di mana tertulis? Ada tertulis. Nah, itulah susahnya. Kamu nggak paham Bible. Itu tertulis di Lukas 24 nomor 37. Iya, yang kamu ada kan? baca itu hanya singkat-singkat. Nah, sekarang kau baca fullnya di mana? Di mana kemudian Yesus menceritakan kalau penyesat itu bernama selain daripada Yesus. Di mana Yesus berkata penyesat itu tidak memakai namanya? Akan datang di zaman akhir. Jadi, zaman akhir nenekmu kiper. Bagaimana zaman akhir? Yesus mengatakan akan datang kepada kamu. Saudara. Nanti akan datang Mesias palsu di zaman akhir. Mati bija. Saatnya sudah dekat. Lukas 21. Saudara boleh kau baca Lukas 21? Saudara boleh kau baca Lukas 21 nomor 8? Anda yang baca, saya diam. Saya tidak pegang kamu kalau tidak punya senjata kenapa ikut perang? Matilah kau. Saya biar tidak pegang. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kamu ini gimana kawan? Kamu nggak bawa Bible, kamu nggak tahu Bible, tapi kau menentang isi Bible. Gimana ceritanya? Hanya dengan modal, kamu harus baca dari nomor 1. Kamu harus baca seluruhan. Kamu jangan ragukan keilmuan saya tentang Biblemu. Saya Muslim yang diperintah oleh Al-Quran. Ikra. Itu salah dari tadi berbicara tuh dari. Karena itu bertentangan dengan imanmu. Karena imanmu bertentangan dengan Yesus, anak Maria. Karena imanmu bertentangan dengan kitabmu. Maka ketika kitabmu saya uraikan, kau mengatakan itu salah. Kamu yang betul. Imanku tetap bertahan. Imanku yang selalu. Imanmu itu yang bertentangan dengan Yesus, kawan. Tidak. Sekarang kalau Anda mengatakan tidak, Yesus meminta muridnya waspada. Murid yang mana yang diminta oleh Yesus waspada? Kristen atau Yahudi? Yesus berkata begitu buat di zaman akhir. Karena zaman akhir itu akan datang Mesias palsu. Bukan di zaman itu. Di mana Yesus berkata zaman akhir akan datang Mesias palsu? Ada tertulis. Di mana? Ada ayat-ayatnya di Bible. Nanti buka sendiri, lihat di Matius. Kalau yang hancur mah. Memang Yesus mengatakan zaman akhir. Kenapa Yesus zaman akhir katakan akan datang Mesias palsu? Karena dari awal Mesiasnya bertelur, punya keturunan. La haula wala quwata illa billah. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Hari terakhir muncul orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan. Karena dari hari awal pertama sudah ada penyesat itu. Kucluk. Karena dari awal sudah ada penyesatnya. Makanya banyak orang yang disesatkan sampai akhir zaman. Subhanallah. Ya Allah, berilah hamba-Mu kekuatan untuk menghadapi saudara-saudaraku yang bebal ini. Amin. Susah kali saudaraku ini. Saya tidak ada menghina. Saya tidak ada memfitnah. Saya meluruskan ucapan Yesus. Jangan merasa kalian itu pengikutnya dulu. Tunggu dulu. Dudukkan Yesus dulu pada BAP. Pada keadaan yang ada. Dudukkan Yesus pada pada keadaan yang ada. Saksi juga bukan. Lu merasa lu yang dinasihati sama Yesus. Pingin cubit pipinya. Gemes deh. Yesus sedang berbicara dengan orang-orang Yahudi. Para kang, bukan dengan kalian. Yesus berbicara dengan muridnya. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Kenapa nyakannya yang itu yang menyacak kalau dia di situ kamu duduk? Bukan, saudaraku Kristen bukan. Kalian nanti menjadi Kristen setelah masuk Belanda dan Portugis.
Cobalah kita dudukkan cerita itu pada porsinya. Jangan kita merasa kita yang duduk di situ di hadapan Yesus sambil ngopi. Bukan kita, bukan ente. Cobalah saudaraku, jujurlah. Jujur. Jangan memaksakan keadaan. Iman tanpa ilmu itu buta. Ayolah pakai akal. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kamu kemudian ambil sarung, ambil selimut, masuk kamar, kunci dari dalam. Diketuk sama ibu. Paulus, open the door please. Anybody home? Hey, Paulus. Jangan Kenapa kau nak? Aku takut. Kenapa? Aku baca Bible. Kenapa kau takut kau baca Bible? Yesus berkata waspadalah kepada penyesatmu. Koplak. Itu ucapan Yesus kepada muridnya. Aku lempar juga kau nanti pakai sagu ya. Itu perkataan Yesus kepada muridnya, bukan kepada kamu. Blokok. Buka pintunya, buka. Ini ucapan Yesus ini nak. Ini untuk orang-orang pada zamannya. Kenapa kau lebay kali pakai gemetaran, pakai takut? Enggak mah, ini kan tertulis di kitab kita. Tapi itu bukan kamu. Itu cerita masa itu. Di mana penyesatnya datang kepada muridnya dan mengaku, akulah Mesias, akulah Yesus. Baca nak, baca. Pakai akal, baca. Jangan kepedean. Jangan GR. Coba baca pakai akal. Baca pakai akal. Oke, baca pakai akal. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kamu di situ siapa? Semua. Kamu itu semua. Menurut. Kamu pakai akal atau pakai anusmu? Kamu itu semua. Apa? Semua siapa? Tensiku naik teman-teman. Kamu di situ siapa? Kau ngajak aku tadi pakai akal. Sekarang kau bicara pakai anusmu. Hai, tensiku naik. Ini bukan kata pakai anus. Sudahlah bang. Kau panggil pendetamu ke sini, lulusan neraka. Kau suruh gantikan kau di sini biar dia duduk diskusi dengan saya. Panggil pendetamu lulusan neraka yang paling tinggi, kemudian caranya menyesatkan. Suruh ke sini. Jangan setengah-setengah. Kau panggil pendetamu lulusan neraka tertinggi. Mari kita pakai akal. Kau baca itu pakai akal, oke? Murid-murid bertanya kepada Yesus, kapankah saat itu akan tiba wahai guru? Guru menjawab, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Ini orang-orang cupu tak berakal ditanya, siapa kamu di situ? Semuanya. Termasuk Bom-Bom enggak? Iya. Termasuk Edis? Iya. Oh, jadi Bom-Bom dan Edis juga diminta oleh Yesus waspada kepada penyesat? Iya. Kepada aku juga? Iya. Bahlul, kau dekat sini kulempar pakai tutup panci, tahu kau? Bodoh itu jangan diborong. Bodoh itu jangan dipamer. Sesat itu jangan dipublish. Tuyul, simpan di lemari. Jangan kau ungkap di sini. Lukas 21 nomor 8 itu Yesus sedang berbicara kepada orang yang sedang bertanya kepadanya. Bukan kepada kalian, Cak Kangkung. Dinda Alif. Monitor Guru dah. Alif. Tolong ke apotik sebentar deh, beli Kombantrin. Belikan saudara kita yang tadi kayaknya tensinya naik. Bang Gores. Kamu teh. Tapi belakangan memang ya modelnya begini-begini semua sisaan. Allah. Al-Quran saya tidak mungkin keliru. Al-Quran saya nggak mungkin keliru. Dan saya akan tetap mempertahankan apa yang dinarasikan Al-Quranku.
Dan ternyata Bibelmu pun menarasikan hal yang sama. Mau kayak mana? Waspadalah kepada penyesat. Iyadu'una illa min dunihi illa inatha. Yang menyembah penyesat, menyembah setan yang durhaka. Itu kata Quran. Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Hari ini separuh dari penduduk bumi menyembah makhluk yang mengaku Kristus Mesias. Ayo, gugurkan kebenaran Al-Quran ini. Susah kan? Susah aja, ayo. Makanya kalian disebut kafir. Apa kafir itu? Menutup diri. Menutup diri dari mana? Dari kebenaran. Mentang-mentang yang mengucapkan itu semua. Mentang-mentang yang mengatakan kebenaran itu umat Islam. Mentang-mentang yang mengucapkan dan menyampaikan kebenaran itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Mentang-mentang yang menyampaikan kebenaran itu adalah bukan dari Kristen. Maka kalian tolak, kalian nutup diri. Apa yang itu bukan penutup. Jadi kafir itu apa? Kafir itu orang yang tidak beragama. Coba Anda baca di Matius 5 tuh. Yang disebut kafir di situ itu terjemahan yang keliru. Di situ kata bodoh, harusnya jahil, diterjemahkan kafir. Raka dalam bahasa Yunani itu kan bukan kafir namanya. Bahasa Yunaninya raka di situ. Itu raka artinya bodoh atau bahlul. Ngaco lu. Di kembali. Yesus meminta Bani Israel muridnya waspada kepada siapa? Jawab. Waspada sama nabi palsu yang datang setelah dia. Bagus. Tanda-tanda nabi palsu bisa kamu lihat dari buahnya. Apa buahnya? Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu di mana? Di Islam atau di Kristen? Maksudnya siapa yang begitu? Kok siapa? Nabi palsunya datang setelah Yesus. Kata Yesus Matius 7:15, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar Yahudi tapi mereka adalah Roma. Aku tahu tujuan kamu itu. Kau baca dalilmu, baca dalilmu. Baca, buka sekarang. Buka Matius 7 nomor 15. Di situ ada Roma enggak? Di situ ada Yahudi enggak? Coba. Baca. Murid diberi nasihat agar mereka waspada kepada nabi palsu yang datang menyamar Yahudi. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala. Saya tanya dulu kau. Lambang serigala itu dipakai oleh siapa? Yang tahu ketik di bawah. Roma. Serigala itu, Roma bukan? Roma. Kalau domba lambang untuk siapa? Israel. Waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Padahal dia bukan Yahudi, dia adalah Romawi. Baca Kisah Para Rasul 20 berapa itu? 21 nomor 28. Ada yang ingat? Di situ Paulus mengaku kalau dia kelahiran Roma. Filipi 3 nomor 5 Gurunda. Ya, dia mengatakan kalau itu dia mengatakan Parisi, Benyamin. Ini kelahirannya dia katakan terkait dengan kelahiranku. Itu coba aku lupa teman-teman. Kisah Para Rasul berapa? Hei, dia lahir sebagai orang Roma. Ada yang ingat? Mengaku sebagai bangsa Romawi. Sebagai orang Kisah Romawi, 22 bukan? Kisah 22-25 coba. Coba. Saya kok jadi lupa teman-teman. Yang intinya kalau nggak keliru saya nomor 28. Ya, sampai 28, 29. Kok jadi lupa saya? Kewarganegaraan itu kebeli dengan harga yang mahal. Itu berapa Ya. itu? Kisah 22. Nomor? 28. Bang Suma. Salah sedikit nggak apa-apa. Oke? Jadi begitu teman-teman. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu
menyamar seperti Yahudi padahal mereka adalah Romawi. Salah saya. Kisah Para Rasul 22 nomor 28 ternyata. Ini gara-gara Bang Handi nih. Disuruh pergi ke apotek. Gimana dong? Makanya saudara-saudaraku, kalau Anda tidak percaya bahwa nabi palsu itu ngaku serigala, ngaku domba, tengok suratnya. Dia menulis 13 buku. Dari tahun 50 dia menulis sampai tahun 65. Itu dia menulis surat. 65 terakhir dia ngarang cerita di suratnya. Kita lihat surat Korintus diutus ke Korintia, tengah selatan Yunani. Kemudian Filipi dikirim ke Yunani, Onesifal Filipoi, Yunani. Kolose ditulis Frigia, utara di Ankara Turki. Antara Turki atau Ankara Turki? Antara Turki atau Ankara Turki, teman-teman. Kemudian Titus itu ditulis untuk orang yang ada di Antioquia, Turki. Efesus ditulis untuk para penyembah dewa Yunani yang ada di Artemis. Kemudian Tesalonika itu ditulis untuk orang yang bernama siapa itu ya? Silwanus, kalau nggak salah, teman-teman. Kepada orang yang ada di Tesalonika, kota Yunani Utara. Timotius itu sebutan seorang anak angkat dia yang bisa kita baca di 1 Timotius 6 nomor 11, Anthroposteos, manusia Tuhan, itu dituliskan kemudian kepada seorang laki-laki, di mana anak laki-laki ini memiliki seorang ibu yang berdarah Yahudi bernama Oneke. Ayahnya sendiri adalah orang Yunani. Jadi Timotius ini dia ibunya orang Yahudi tetapi bapaknya orang Yunani. Itu surat ditulis oleh Paulus kepada anak angkatnya bernama Timotius. Roma itu ditulis untuk orang yang ada di bangsa Roma. Anda bisa lihat di Roma 1 nomor 7. Jadi Paulus ini ya Roma. Waspadalah kepada nabi palsu. Kok nabi? Iya, Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Ada beberapa nabi di Turki, di Antioquia. Di antaranya adalah Saulus. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Padahal dia adalah serigala. Domba adalah Bani Yakub. Di mana tertulis? Yeremia 50 nomor berapa, teman-teman? Nomor 27 ya. Nomor 27 ya, atau nomor 17? Harus dicari guru dah. Coba. Sering-sering ini saya sampaikan. Nomor 17 dek. Israel adalah domba. C. Yeremia 20. Yeremia 50 nomor 17. Oh 50. Siap. Jadi yang disebut domba itu adalah Bani Yakub, Bani Israel. Nah sekarang yang nyamar seperti Bani Israel siapa? Islam atau Oten? Berat, memang berat. Oke, silakan diambil alih teman-teman sekalian. Siap, Guru dah. Terima kasih. Tadi sudah ada yang jalan ke apotik, ternyata yang jaga apotiknya nyimak diskusi, katanya diskusi dosisnya nggak ada buat Oten yang tadi. Belikan aja Tiodan. Ada yang tahu Tiodan atau Rundup? Itu obat itu. Ya, silakan dilanjut Oten yang mau naik. Masya Allah, mantap. Susah Oten untuk ngelawan karena data aja nggak punya.
Ada di dalam Bible, ada, baca aja katanya. Gitu kan. Baca pakai akal. Ayo mari kita pakai akal. Kita kirim pakai akal. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kamu di sini siapa? Semua. Aduh, dompala Kardoba. Mananya teman-temanku ini. Ya, host, mungkin teman-teman Kristen yang masih mau berdiskusi, mau menambah ilmu, silakan naik. Atau uji nyali juga boleh lah. Sesenio, monitor. Ya, Tanujaya, monitor. Noise. Cek, Tanujaya, Jumatan apa mingguan? Oh, jatuh. Halo, Pak Junaidi. Ya, salam, selamat malam. Selamat malam. Mingguan ya, Pak ya? Ya, saya mingguan. Saya Kristen, Bang. Kristen. 3 berarti ya? Nah, 3 apa, Bang? 3 dalam 1, Bang. 4. Elohim Yahweh. Ya, itu karena ketidakmengertian. Arif dibilang batat. Iya. Ya ibaratkan satu wadah ada isi 3 kan gitu. Ya, tapi dia satu hakikat kan di situ. Ya, memang banyak orang tidak mengerti, tapi saya memahaminya ketidakmengertian orang-orang yang tidak percaya kan di situ. 3 pribadi, 1 keluarga kalau menurut Doga. Ya, salah itu Pak Ustadz Arif. 3 pribadi, 1 hakikat. Di situ dia Pak Ustadz, kalau kita bicara tentang Tritunggal itu, Pak Ustadz ini gimana sih? Sudah sering diskusi, kok masih nggak ngerti-ngerti? Nah, iya, 3 pribadi 1 hakikat kan Anda bilang. Iya. Nah, pribadinya ada 3, hakikatnya adalah Tuhan kan gitu. Iya, hakikatnya itu adalah Allah itu tadi. Yang Nah, ibaratkan di sini kita di Komal ini semua ada berapa pribadi ini? Hakikatnya 1. Iya, dalam arti begitulah uniknya Tuhan saya. Dia berarti benar ada 3. Ya kan, dia memiliki 3 pribadi, 1 hakikat. Nah, iya pribadinya ada 3. Ibaratkan di Komal ini nih, ini total berapa nih? 9 ya. Ada 9 pribadi di sini. Tapi hakikatnya 1, siapa? Manusia. Nah, ini kalau Anda Tuhan, Tuhannya ada 3 pribadinya, hakikatnya 1. Apa itu Tuhan? Gitu. Ya, apakah kita yang 9 ini bisa dalam waktu yang bersama di tempat yang berbeda? Kan tidak bisa. Tetapi nah, ini kita di tempat yang berbeda masing-masing gimana sih? Iya, kan tidak bisa kita. Kita hanya 1 Komal di sini. Seperti ibaratnya, ya kan? Apakah saya yang ada di Kalbar ini bisa sekaligus langsung ada di Jakarta? Kan tidak bisa. Karena pribadi kita sebagai manusia itu terbatas. Tetapi Allah sendiri itu ya, dalam waktu yang sama, dalam ruang yang sama dia ada. Bung, hakikat itu apa, Bang? Ya, hakikat itu yang sebenarnya bahwa dia adalah Allah kan di situ. Berarti hakikat adalah keadaan yang sesungguhnya, betul ya? Betul, Bang, betul. Hebat kali lah abangku ini. Hakikat adalah keadaan yang sebenarnya. Nah, sekarang kalau berbicara mengenai hakikat adalah keadaan yang sesungguhnya, boleh nggak saya tahu Yesus itu keadaan yang sesungguhnya apa? Manusia atau bukan? Nah, kalau kita berbicara tentang Yesus, ya dia adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Bukan. Itu bukan hakikat yang sebenarnya. Yang saya tanya hakikatnya. Hakikat yang sesungguhnya Yesus itu apa? Hakikatnya ya Firman kan di situ.
Loh, yang mana yang betul ini? Kalau hakikat dia adalah... Enggak, tunggu dulu. Kalau Anda mengatakan hakikat itu adalah keadaan yang sebenarnya, sekarang Yesus itu adalah hakikat. Yang sebenarnya adalah firman, berarti dia perkataan. Ya, berkataan dalam arti bukan berarti Allah berfirman jadilah Yesus, bukan seperti itu. Ya lalu apa? Sekarang Bapak Ya itu kan, hakikat situ. yang sebenarnya Ya Bapak kan. apa? Ya. Hakikat sebenarnya Bapak apa? Hakikatnya sebenarnya Bapa itu adalah Allah, hakikatnya firman itu adalah Allah, hakikatnya Roh Kudus itu adalah Allah. Nah, oke, kalau begitu saya tanya. Kalau begitu saya tanya. Ya, Hakikat sebenarnya Yesus apa? Nah, hakikatnya Yesus yang sebenarnya dia memiliki dua kodrat karena nama kemanusiaannya itu Yesus. Ngomong apa orang ini Kan di mabok? situ, Hakikat mabok yang gimana? sebenarnya Yesus itu apa? Hakikat keadaan yang sesungguhnya Yesus itu apa? Ya, kalau abang bertanya tentang hakikat yang sesungguhnya, dia adalah Allah karena dia adalah firman. Oke. Firman itu Dia, adalah Allah. jadi hakikat Yesus, keadaan Yesus yang sesungguhnya adalah Allah, betul? Ya, hakikatnya. Oke. Boleh Anda bacakan ke saya 1 Yohanes 3 nomor 2? 1 Yohanes, saya buka kitab suci Iya, saya. silakan. Bang, ya. Kita dengarkan semuanya ya, teman-teman. Iya. Saya suka baca kitab suci saya, Bang. Bahkan Iya, saya silakan. senang. Iya. Saya buka dulu ya. Kan? Siap. 1 Yohanes 3 nomor 2. 3 nomor 2. Ya, Iya, kan? dibaca, Bang. Ya, ini perikopnya adalah anak-anak Allah kan di sini. Ya. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum dinyatakan apa keadaan kita kelak. Ya. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Dalam keadaan di situ dia. dalam keadaan Yesus yang sebenarnya, Yesus itu adalah Allah dan kita akan sama seperti Yesus. Berarti kita ini adalah Ya, kita ini adalah manusia kan di situ dia. pekok. Tuh. Pekok. Lah, di situ Anda mengatakan Yesus dalam keadaan yang sebenarnya adalah Allah. Kita akan sama sepertinya. Kalau Yesus dalam keadaan yang sebenarnya adalah Allah dan kita akan sama seperti Yesus dalam keadaan yang sebenarnya itu, maka kita adalah Abang nggak paham, Yesus itu punya dua natur. Dia adalah kodratnya sebagai dalam manusia, keadaan dan yang kodratnya sebenarnya, ilahi, kan, itu dia. otakmu panuan. Iya, dia sebenarnya juga manusia dan dia juga sebenarnya ilahi, Bang. Berarti Itu Tuhanmu ayat itu Bang. separuh manusia, separuh Tuhan, gitu. Bukan seperti itu. Apa ini? Dia Apa sepenuhnya manusia. Dia sepenuhnya manusia. Ilahi, kan, sepenuhnya di situ ilahi. ya, Bang. Berarti Iya. dia setengah manusia, dia setengah ilahi. Betul? Salah begitu, Bang Juma. Lalu bagaimana, Kan begitu. Bonyok? kalau- Kau sendiri yang mengatakan sepenuhnya manusia. Sepenuhnya Iya. bukan manusia. Berarti Tuhanmu itu separuh manusia, separuh bukan manusia. Bonyok. Salah, bukan manusia, bukan ilahi, begitu salah. Dia adalah sepenuhnya manusia. dan Manusia? sepenuhnya ilahi. kan Nah di situ sekarang dia. manusianya ini Kan ilahi di situ, enggak? ya. Nah, kalau Manusianya dia- ini ilahi enggak? Nah, kalau dalam kemanusiaannya dia bukan ilahi, dia sama Ya seperti itulah kita, yang Bang. kubilang, Kan di Bonyok. situ. Berarti yang kau sembah itu sepotong manusia, sepotong Tuhan. Kuceluk. Bukan begitu pengertiannya, Bang. Bukan sepotong manusia, sepotong Tuhan. Jadi Abang apa? paham tidak ya? Apa? Kodrat Yesus itu sepenuhnya adalah manusia, sepenuhnya adalah ilahi. Kan Nah, di situ sekarang dia, saya tanya. Bang. Sekarang saya Kan di tanya. situ. Sepenuhnya Ya. manusia ini Tuhan atau bukan? Ya. Nah, dalam keadaannya sebagai manusia, Bang, sama seperti kita, berarti bukan Tuhan kan di situ dia. Berarti Tetapi, Tuhanmu, Bang,
dengar dulu Bang. Santai. Berarti Tuhanmu Bang. sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan. Betul? Iya, betul. Di situ ada berapa? Betul, Di situ ada berapa? Di situ ada berapa? Ada satu, Bang. Udah. Kau turun daripada seludai mulutmu. Kau turun. Biadab. Kau turun. Kau turun, anak setan. Kau turun. Kau bikin tensinya Pak Bom naik, itu namanya. Di situ sepenuhnya manusia. 1. Di situ juga sepenuhnya Tuhan. 2. Di situ ada berapa? 1. Memang betul-betul lah kau. Memang nggak bisa kalian itu berakal. Jangan berakal kalau masih mau di agama itu. Jangan. Gila kau nanti lama-lama. Harus gila memang. Pantaslah orang-orang cendekiawan mengatakan mustahil dalam waktu yang bersamaan dia beragama seperti itu dan juga dalam keadaan yang sama dia waras. Cocok secocok-cocoknya. 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak dewa. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama. Kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenar-benarnya. Dalam keadaan Yesus yang sebenar-benarnya, kita akan sama seperti dia. Pertanyaan yang ada. Apakah kita ini juga adalah dewa? Atau Yesus yang adalah manusia? Ayo, mana yang betul? Kita yang adalah dewa atau Yesus yang adalah benar-benar manusia? Sama seperti kita. Ayo, mana yang betul? Mana yang betul? Ku robek juga mulut kalian nanti ya. Memang kalian ini manusia berguna, memang kalian ini. Pantaslah Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum wa yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukassirun. Orang kafir itu penolong setan di dalam membantu setan mendurhakai Tuhan pencipta langit dan bumi. Memang kalian ini pahlawannya setan kalian ini. Sahabat-sahabat, saya mohon izin sejenak. Host, ada yang mau syahadat di komalnya inspirasi, dan saya lihat ini teman-teman pada mendesak untuk saya hadir di sana. Boleh ya? Boleh ke sana lagi, Bunda? Saya ke sana sejenak, habis itu saya balik ke sini. Ya, silakan. Ya. Ada Ustaz Alim di sini. Oke, baik. Makasih ya. Siap, Bunda. Saya tunggu lagi. Oke, siap. Jangan dibuka pintunya nanti. orang terbuka. Ibunya sudah ketuk pintu. Buka pintu, ada apa? Ada penyesat. Ma. Aku harus hati-hati. Katanya ada penyesat datang kepadaku. Mana tertulis ini mah. Ini buat murid Yesus zaman itu, bukan zaman sekarang. Tempe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Alim. Di sini ada juga khaddamnya Komal ini, Kang Dito, Ustaz Felix. Host bentar, aku ada yang minta data aku bentar ya. Ustaz, Jimen dulu. Ya. Ya nggak bisa lah dipaksa. Kalau pacarmu mau mualaf, kenapa kau yang marah di sini? Ini aja loh. Iya, kamu cemburu sama Bunda ya, cemburu ya. Iya. Emang Bunda cantik, kenapa? Bercanda kita Pak Hia kalau di sini ya. Iya, kalau nggak ada canda Pak itu nggak ada nggak ada gairah. Iya. Hidup itu ya kita buat mengalir aja Pak ya, nggak usah terlalu serius-serius. Iya Pak Koloko. Kalau yang tidak bisa berbuat apa-apa itu siapa? Bapak atau siapa tuh Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Insya Allah. Waalaikumsalam Komandan.
Iya. Sorry. Saya pikir sudah. Iya. Tidak, saya pelayanan langsung di Golgota ini, Deng. Jadi jarang di lokal. Di Golgota ya. Langsung di Golgota ya. Lebih aman. Alhamdulillah, saya mendengarkan kabar gembira. Ya, sahabat kita Al-KTP ini identitasnya sudah ada sama saya. Luar biasa ya. Keren. Oh, beliau masih muda rupanya. Lagi nyari janda dia, Deng. Ada Bunda WA tadi Gurunda, nah itulah kisahnya Gurunda. Oh, itu nomor Bunda? Kok beda lagi Iya. sih? Enggak lah. Ya, Satu itu aja Gurunda. Ini Kok beda? Bang Juma ya. Iya, Pak Hia. Iya, saya sendiri, Bang. Beliau juga lagi mau belajar ini nanti, Deng. Pak Hia ini. Siap. Iya, saya mau sama-sama belajar gitu. Siap. Sudah pernah ngomong sama Bang Zuma, Pak Hia? Belum. Belum ya? Ah, ini dia nih, pas. Iya. KTP udah siap, Dek. Pak Hia ini kayaknya mau dapat hidayah. Kok tiba-tiba ada Bang Zuma padahal susah loh Pak Hia. Masya Allah. Oke, Pak. Ini Pak Guru. Oke, Pak Guru. Ini wajah Pak Guru ya, pakai kacamata. Iya. Guru ya. Oke. Ya, jadi ini Pak Guru. Tadi boleh saya lanjut Pak Guru? Izin, mungkin izin nanti ya, sebentar Bang aja, Hia Pak. ya. Kira-kira Karena kita mau 5 menit Pak Hia, boleh ya? Jangan kemana-mana Pak. Susah nanti lagi ketemunya. Oh iya, kita. Pak. ya apapun Oke, aja. standby monitor. Oke, lanjut. Yang akan mendoakan saudara kita ini siapa? Bisa nggak Ustadz Alif atau dipanggil ke sini atau memang ada teman kita yang bisa mendoakan beliau supaya istiqomah? Pastor Loading ini hari-hari didoakan. Bosan Mak dengar doanya Pastor Loading. Oh, kalau beliau bisa, boleh. Boleh. Pastor Loading, monitor. Ya, siap insyaallah. Masya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi saudara Al-KTP mau buka kamera mungkin? Monitor Al. Masak mie pula, tadi dia kelaparan nunggu Gurunda. Lagi setrika baju. Saya bilang tadi jangan minta setrika itu bajumu. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam. Tadi lagi nyetor di WC tadi, saya sudah di ujung. Iya. Selamat malam, harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga semoga Allah memberikan limpahan hidayah rahmat kasih sayang kepada Anda. Masya Allah. Amin. Udah siapkan baju Gurunda, dia udah beli 5 baju koko katanya. Allahu Akbar, Masya Allah. Syukur alhamdulillah. Bajunya nggak usah dipakai double 3, satu aja. Langsung jangan dipakai satu-satu aja. Ya Allah ya Karim. Saya belum bangun Pak. Ya masalahnya takut dilihat edis nanti ada begitu itu bahaya. Ya, saya saja. Alhamdulillah seperti biasa. Masya Allah. Pak Hia mungkin mau open cam juga Bang Jimmy. Pak Hia biasa open cam juga nih. Biar teman-teman kita seluruh ini sampai ke Golgota ini. Kang, halo Kang. Bang Jimmy. Wah, Masya Allah. Assalamualaikum buat semua teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sementara untuk sholat, alhamdulillah ya, saya rasa ringan. Apapun itu, hati saya sangat bahagia karena saya sudah terlepas dari kegelapan dan menuju ke terang. Dan apapun yang disampaikan oleh saudara-saudara saya, khususnya Bang Juma dan teman-teman apologet, sangat berarti buat saya. Tentunya untuk di dunia, keselamatan dunia dan akhirat yang lebih utama. Terima kasih Bang Juma. Masya Allah, Masya Allah. Ya subhanallah. Dari saya lagi gembira ini ya. Saya lagi gembira. Kemudian saya sedang berpikir, ini PST ini apa PST? Ternyata setelah saya dapat hidayah, PST itu pengajar singkat teologi. Masya Allah, luar biasa ini, luar biasa. Ya sangat. Ya subhanallah. Pengajar singkat teologi. Nah, luar biasa. Jadi saudara-saudara muslim yang di bawah, jangan disalahartikan PST, jangan Anda bilang pastor. Beliau ini adalah pengajar sistematis tentang teologi. Jadi PST nanti juga akan saya kasih murid-murid saya dengan gelar itu bagus. Pengajar sistematika teologi Islam Kristen. Keren. Masih ada Gurunda di belakangnya tuh JMC. Itu masih ada tuh JMC di belakang. Oh, kok kasih PR lagi saya itu. Sudah nanti kalau itu. Oke. Kita langsung syahadat ya. Siap Bang Juma. Allahu Akbar. Masya Allah. Menjadi saksi sahabat-sahabat sekalian, ada 1,9 di YouTube juga ribuan yang nonton. Saudara kita Al-KTP yang sempat fenomenal di tengah-tengah antara Islam Kristen ini dalam proses pencarian beliau. Alhamdulillah sampai kepada akal sehat bahwa beliau melepaskan kemudian cangkang kekristenannya, lalu dia punya prinsip, jangan karena Bang Suma Islam, jangan karena Bang Suma umatnya Nabi Muhammad, lantas kebenaran yang disampaikan oleh mulutnya, begitu juga teman-teman apologet Islam, saya tolak. Dan jangan karena saya seagama, jangan karena saya sama-sama mengaku pengikut Yesus, maka salah pun, keliru pun, sesat pun saya terima. Nah ini orang sehat akal. Jadi meskipun Bang Suma tidak sekeyakinan sama aku, tapi karena lisannya menyampaikan kebenaran menurut Bible dan juga Al-Quran, maka mau tidak mau saya sebagai orang yang memikirkan keselamatan saya dunia akhirat, wajib hukumnya mengikuti ini. Sebelum syahadat, saya punya mantan office boy. Beliau orang Flores. Dulu pernah saya seperguluan dengan beliau. Tadi sekitar jam 3 saya ditelepon oleh kakak angkat saya yang masih Kristen. Assalamualaikum kata beliau. Ya gimana Kanda, sahabat kita meninggal dunia. Beliau belum sempat syahadat. Di situ saya merasa terpukul. Di kursi ini saya sandar. Saya berpikir, ya Allah, betapa sia-sianya kebaikan yang beliau torehkan selama beliau hidup. Dia dulu jadi office boy saya itu di kantor. Beliau kerja yang baik, dia maksimal, orangnya betul-betul luar biasa. Masya Allah, tapi sayang dia mati dalam keadaan kufur. Mati karena tersengat listrik. Kejadiannya tadi sore, tadi siang. Nah, alhamdulillah hari ini di tengah-tengah kita, saudara kita Al-KTP, kebetulan sekampung dengan beliau ini. Saya ingat itu, saya cerita itu karena sekampung dengan antum. Beliau orang sana juga. Ya, merantau ke Makassar, dapat istri orang sini, orang Toraja. Itu pelajaran bagi kita semuanya supaya jangan sombong terhadap kebenaran dari manapun sumbernya. Kalau itu sudah tidak diragukan, ayo cepat dirangkul sebelum ajal menjemput. Baik, kita syahadat, simbol tauhid. Silakan sahabat-sahabat sekalian. Mohon Adinda Al-KTP, Adinda Al-KTP ikuti saya. Siap. Tunggu dulu. Saya ingin pernyataan dari saudara Al-KTP. Apakah Anda yakin bahwa Yesus itu hanyalah makhluk ciptaan Allah? Ya, sesuai yang tertoreh dan teks secara tekstual di dalam Bible. Allahu Akbar. Yakin Yesus adalah makhluk ciptaan? Yakin.
Tak ada paksaan. Tertulis di Lukas 2 ayat 11 di mana telah lahir Yesus lahir, telah lahir sebagai juru selamat Kristus, yaitu manusia yang diurapi Tuhan. Subhanallah. Allahu Akbar. Inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Subhanallah. Oke. Kita mulai. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi. Bahwa Nabi Muhammad. Bahwa baginda Nabi Muhammad. Adalah Rasul utusan Allah. Adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. 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 Masya Allah. Sahabat-sahabat sekalian, ada nggak yang ngirim KTP beliau ke Dinda Ardiansyah? Sudah semua, Gurunda, sama Bang Handi sudah, Bang Ardi sudah. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke, ya, sudah. Berarti kita akan mempertanggungjawabkan keislaman beliau dengan memberikan legalitas secara hukum bahwa sertifikat mu'allaf itu sah karena API ini adalah lembaga sah dari negara, ada pengesahan bukan abal-abal. Jadi sertifikat yang keluar itu dilindungi oleh negara sebagai dasar hukum untuk mengganti identitas di kolom agama. Saya kira begitu. Saya kembalikan kepada saudara kita pendidik sistematik teologi, saudara Bang Loding, silakan diambil alih. Iya adikku, istiqomah ya. Masya Allah. Amin. Ya, kita dengarkan doa, aminkan semua yang didoakan oleh imam kita, oleh ustadz kita. Oke. Iya, oke teman-teman, guru-guru, para ulama, para senior-senior di bawah. Ya, saya izin pimpin doa sedikit ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ni'ma wa yukafim majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa zikril karimi wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya awalan awalin, ya akhiran akhirin, ya jal quatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya jal jalali wal ikram. Ya Allah, kami hamba-hambamu yang bergelimang dosa ya Allah. Kami mengangkat tangan kepadamu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya jal jalali wal ikram. Ya Allah, hari ini hambamu ya Allah telah kembali ke fitramu ya Allah. Ya Allah, bimbinglah dia ya Allah. Pahamkanlah dia ya Allah. Istiqomahkan dia Allah dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, sebelum kami menundukkan tangan kami ya Allah, Engkau ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, Engkau jadikan komal ini menjadi komal asbab hidayah ya Allah buat umat seluruh alam ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau jadikan syahadat beliau menjadi syahadat asbab hidayah buat saudara-saudara beliau yang belum taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, Engkau jadikan syahadat beliau ya Allah menjadi asbab hidayah buat keluarga-keluarga beliau ya Allah. Ya Allah, kami tak pandai berdoa ya Allah. Apa yang Rasulullah minta itu yang kami minta ya Allah. Apa yang Rasulullah tolak itu yang kami tolak ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, Engkau satukanlah hati kami ya Allah. Engkau satukanlah hati-hati guru kami ya Allah. Ya Allah, Engkau bimbinglah lisan kami ya Allah untuk menyampaikan kebesaran-Mu ya Allah kepada hamba-hamba yang belum taat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim.
Ya Allah ya Jal Jalali wal Ikram. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi fir junubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala rasulika sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya kan. Amin amin. Silakan Gurunda. Terima kasih. Kembali ke host. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Ya, gimana dengan teman-teman kita yang juga kemarin ada niatan untuk syahadat? Mereka on proses, iya, termasuk juga ya Bang Jimmy ini lagi belajar terus beliau, ya gitu. Enggak teman-teman saudara Al-KTP kan ada agama. Setelah tahu beliau ini sudah kembali ke Islam, ada respon nggak dari teman-teman kita? Ada, nanti saya. Alhamdulillah. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah ada. Karena kebenaran itu seperti yang saya sampaikan tadi tidak bisa, mana yang hak tidak bisa ini kan ya, tetap hak, dan yang batil tetap batil. Dan yang pasti yang hak tetap menang, kebenaran tetap menang. Allahu Akbar. Masya Allah. udah muslim kali beliau ini, udah jadi ustaz. Allahu Akbar. Gara-gara baca kitab Sirah Nabawiyah ini beliau, Masya Allah. Iya betul. Ya, itu buku Allahu Akbar. Itu buku Sirah Nabawiyah itu benar-benar membuka pikiran kita ya, dari yang gelap menjadi terang. Jadi kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu dari kecil sudah sangat dipercaya ya Bung Ima ya. Amin. Betul. Ya. Masya Allah. Kejujuran itu nomor satu. Kalau beliau sudah dikatakan paling jujur, apalagi yang diragukan oleh beliau? Tidak ada. Itu contoh dan suri teladan yang luar biasa yang harus kita ikuti. Dan teman-teman Muslim sudah mengimplementasikan ya. Iya. Teladan Nabi Muhammad. Masya Allah. Ya, acara selanjutnya, host, silakan dinikmati apa yang ada. Iya. Terima kasih banyak Bang Juma ya, teman-teman khususnya Bang Juma yang udah. Oke, sama-sama istiqomah ya. Iya. Selamat ya. Semoga Bang Juma panjang umur, teman-teman. Amin. Dijauhkan dari segala yang jahat. Amin. Segala urusannya. Amin. Berikan kesehatan selalu ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Saya ya Allah. Saya mohon kepadamu ya Allah. Panjangkan umur mereka, jauhkanlah mereka dari segala yang jahat. Amin. Amin ya Allah. Kelancaran dalam segala urusan apapun itu ya Allah. Biarkan mereka umur panjang. Amin. Mereka berlipat gandakan segala apa yang mereka amal ibadah mereka ya Allah ya Tuhan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih Bang Juma. Ya, sama-sama adikku Al-KTP. Subhanallah. Ini kalau orang kena hidayah. Iya. Hidayah itu kan lembut, jadi lembut hatinya orang itu kan karena kena hidayah. Makanya orang yang dapat hidayah itu adalah orang yang melembutkan hatinya, tidak mengeraskan hatinya untuk mendapatkan kemudian kebenaran. Orang yang melembutkan hatinya itu mudah cahaya kebenaran itu masuk. Tapi kalau orang mengeraskan hatinya, ya mau kebenaran seperti apapun kita sampaikan, karena hatinya sudah membatu, ya sulit untuk ditelaah. Yang ada hanya penolakan, bahkan cenderung kita dianggap sebagai penyesat, penghujat, penista. Gitu. Kalau semua orang bisa melembutkan hatinya, ya setan tak ada ruang untuk masuk. Karena
Kenapa para nabi itu dikenali dengan orang-orang yang soleh? Termasuk Yesus nih. Yesus disebut sebagai anak itu kenapa? Karena Yesus itu tekun mendengarkan didikan. Nah, cuman istilah anak Tuhan itu nggak dipakai di Islam. Karena disalahartikan. Dianggap anak Tuhan itu berarti Tuhan. Padahal kalau tradisi Yudaism, anak Tuhan itu adalah orang yang soleh. Hamba yang intim. Hamba yang tekun mendengarkan didikan Tuhan. Itu yang disebut anak Tuhan. Orang yang intim kekasih Tuhan. Nah, kalau itu masih dipakai di Islam, nanti banyak orang yang nyembah Nabi Muhammad. Saya kira begitu. Ya, saya hanya mengaminkan saja. Doa kepada adik kita ini supaya istiqomah. Istiqomah, dekatkan diri kepada orang-orang yang taat ibadah. Dekatkan diri kepada masjid. Jauhkan diri dari orang-orang yang ingin menjauhkan antum dari dirimu dari Al-Quran, dari Islam. Begitu saja dari saya. Karena saya juga masih ada jadwal di sebelah, teman-teman. Siap. Ya, sebagaimana yang tadi saya bilang, Dek. Siap, saya masih aman. Masih Terima bisa kasih terhindar di Gurunda sini. sebelumnya. Masih bisa terhindar. Gurunda. Iya, Gurunda, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sama-sama, Sehat-sehat kita terus. Iya. Doa terbaik buat Gurunda insya Allah. VST Loading ini orang mana? Saya di Ternate, Maluku Utara. Tetangga kalau begitu kita. Iya. Pernah di Makassar? Pernah kemarin ke Makassar itu sempat hubungi Bang Palopo bilang mau ketemu sama Gurunda kan. Tapi WA di admin itu katanya Gurunda lagi di apa? Di Bukit di villa kalau tidak salah. Siap. Sorry, maafkan aku kawan, maafkan. Siap insya Allah. Nanti insya Allah kalau datang lagi kita wajib kayaknya kita ngopi bareng. Iya insya Allah ini kan ada rencana katanya api acara kapan insya Allah saya mau hadir. Jakarta September, oke? Rapatkan barisan, memang harus. Tidak mesti masuk di api kemudian harus enggak. Kita ini Islam, api itu hanya kendaraan, hanya bendera buat non Muslim bahwa kami hadir melakukan perlawanan terhadap gerakan-gerakan pemurtadan dan pendangkalan akidah. Itu aja, siapapun bisa kemudian berkolaborasi dengan Apologet Islam Indonesia. Sangat boleh jadi hari ini saya sebagai pembina di sana, ya tidak menutup kemungkinan tahun depan, 2 tahun kemudian, ya kita semua ini ada di dalam sebagai orang-orang penting di Apologet Islam Indonesia, kan gitu. Siap. Karena Islam butuh organisasi di Indonesia ini yang memang getol secara yayasan melakukan kantor terhadap gerakan-gerakan mereka. Harus ada organisasi itu. Kalau selama ini kan organisasi yang ada, ormas yang ada, aliansi yang ada kan pergerakan internal. Nah ini API betul-betul pasang badan di paling terdepan untuk menghalau mereka para misionaris. Dan alhamdulillah di sekelilingnya ikut juga beserta teman-teman seperti ya PST Loading ini dan teman-teman Dinda Inspirasi. Bukan orang API tapi mereka berjuang sama dengan niat kita memberikan edukasi kepada anak bangsa untuk cinta kepada Islam dan mempelajari agama di luar Islam agar mereka dijauhkan untuk tidak keluar dari Islam. Masya Allah. Ya, kami orang API tidak membatasi diri, kami bisa berkumpul dengan siapapun, Masya Allah, selama mereka panjinya Al-Quran, Allah dan Nabi Muhammad, maka kita adalah saudara. Saya kira begitu dari saya, sahabat-sahabat sekalian, tetap berjuang, jangan pernah mundur, tetap katakan yang hak itu hak, batil adalah batil. Saya undur diri, karena kita masih ada kelas di sebelah. Besok hari insya Allah kita akan gabung kembali di sini. Ya, saya mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi besok ada kajian Indonesia Mission. Iya, mari Ki. Iya, siap. Terima kasih. Roding, ditanyain dulu masalah sunat itu. Bunda sudah kayaknya Al sudah sunat itu. Sudah kita Al. Masa mau spill. Tunggu ini malam.
Perih mataku bukan asap rokok, tapi air mata lagi keluar. Iya. Ya kita semoga ya Bang inspirasi jarang-jarang host nangis loh teman-teman. Jarang-jarang saya ini nangis. Saya nangis ini. Iya. Momen-momen Saya berharap ketika Bang Al Sahadat tadi dihadiri oleh Bang Jemi, semoga 1-2 hari ke depan Bang Jemi bisa menyusul ya. Insya Allah. Allah yang memberikan. Ya. Tapi saya emang nggak kalah sama Bang Al, Bang Loding. Saya emang udah sunat Iya duluan. begini Bang Jemi, kita ndak tahu Bang Jemi. Di dalam itu Allah Subhanahu wa taala katakan mayyadihillahu fala mudhillalah wa mayyudlil fala hadiyalah. Jika Allah sudah memberikan petunjuk kepada seorang hamba, seluruh dunia mau menyesatkan dia tidak akan bisa. Tetapi jika Allah sudah menyesatkan seorang hamba, seluruh dunia mau tunjukkan siratal mustaqim tidak bisa, Bang. Jangankan abang yang lemah lembut dengan kita ya, Umar bin Khattab salah satu orang yang pengen mau membunuh Rasulullah Muhammad SAW, tetapi di tengah-tengah perjalanan Allah membolak-balik hatinya dan menjadi salah satu pembela Islam yang paling terdepan, Bang. Ya. Udahlah kamu cerai aja sama Al. Mungkin tanya ke Pak Suki dulu, Ustaz Ali. Pak Suki, jangan diam dulu Pak Suki. Dibuka aja Pak Suki. Adakah di kitab Bible Anda pemahaman Tritunggal Pak Suki? Enggak ada ya. Kedengeran suara saya nih, Bang Arif? Kedengeran. Kurang keras. Ya. Kalau saya bilang Tritunggal ajaran Bapak Gereja di abad kedua dan seterusnya, itu benar atau salah, Pak Suki? Ya betul Bang. Nah, jadi di Bible ini betulnya yang tadi aku Bang. Di dalam Yohanes itu ya, dibaca di dalam Yohanes 3 ya, ayat 13 dia kan mengatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Itu tahu jadi ayatnya. Maksudnya ini dia turun dari sorga itu. Yang turun itu bukan kedagingannya Yesus itu turun dari sorga itu, tetapi keadaan rohaninya yang suci, yang kudus itu. Nah, sebab dibaca di dalam Lukas ya, Lukas 1 ayat 35. Itu gini. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Jadi semua orang itu berasal dari sorga. Oh banyak dong Yesusnya kalau gitu. Gimana? Banyak Yesusnya. Yesusnya banyak kalau gitu, karena banyak yang turun dari sorga. Iya, artinya banyak orang kudus, tetapi karena Yesus yang pertama kali mencapai kekudusan, dia dijadikan kepala, dijadikan tuan, dijadikan penguasa, jadi pimpinan gitu loh. Nah, bukan jadi Allah ya? Bukan jadi Allah. Kalau jadi Allah, kalau jadi Allah itu pengertiannya sama seperti Tuhan mengangkat Musa sebagai Allah, pemimpin, penyambung lidah Tuhan itu sendiri. Nah, Yesus ini penyambung lidah Bapa di sorga. Makanya kan dia katakan penyambung lidahnya Tuhan, Tuhan Bapa gitu maksudnya. Iya, benar. Begitu. Gurunda, assalamualaikum warahmatullahi. Kok hilang tadi Gurunda? Jadi kalau Waalaikumsalam. Lanjut ini. Ini makan pagi dulu, lanjut ambil makan pagi 23:12 makan pagi beliau Ikhwan. lanjut Oke. Nah ini aku punya satu pertanyaan menarik untuk Kristen apapun denom kalian ya. Aku punya satu pertanyaan menarik buat Kristen. Michael Jackson sama Suki siap? Iya, gimana? Kalian ini bertanya terus buat soal, tetapi kami nggak ada waktunya bertanya kak. Nanti habis ini nanya. Ini gue punya pertanyaan satu. Gue baru masuk dong, biarin gue nanya. Baru masuk gue loh. Gue tadi dari 2001 gue di sini, belum nanya-nanya. Ya.
Nanya satu aja. Ini bisa mengguncang imannya Kristen loh. Ngeri nggak? Ngeri nggak itu? Pertanyaan ya. yang konyol. Enggak dong, nggak konyol. Ini bener-bener bikin kalian mikir ya. Perhatikan. Kristen ini agama yang sangat bangga dan sangat percaya dengan konsep keselamatan, ya. Jadi kalau kemana-mana dialog agama, Kristen itu pasti membanggakan keselamatannya, kan gitu ya. Percaya Yesus, kalian selamat, gitu. Hanya di dalam Yesuslah keselamatan itu ada. Di luar Yesus tidak ada keselamatan, kan gitu ya. Tuh. Tuh diaminkan. Pertanyaannya gini sekarang. Terus siapa manusia Kristen yang nyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah di sorga sekarang? Banyak. Di situ terdiam satu agama loh. Banyak. Silakan. Banyak sekali. Nah, coba satu. Siapa yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, dia selamat. Nah, siapa? Siapa dia? Hah? Yang udah di sorga siapa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah. Nah, itu di mana tertulisnya? Hah? Di mana tertulisnya Matius sudah di sorga? Oh, coba. Adalah. Iya, di mana? Di Matius berapa? Coba nonton kesaksian Ibu Elizabeth yang masuk surga itu. Kok kesaksian? Puji Tuhan. Gimana sih? Puji Tuhan. Harusnya kan di dalam perjanjian barunya. Ibu Elizabeth yang masuk surga neraka itu menerangkan bahwa Yesus itu menyelamatkan dia. Oke, Ibu Elizabeth tertulis di mana? Di Matius berapa dia? Hah? Ibu Elizabeth tertulis di mana? Ibu Elizabeth. Itu kalian ini, Pak. Coba cari. Nggak ada. Coba cari di YouTube itu. Aduh, kesaksiannya puji Tuhan. Di YouTube itu di kitab setelah apa? Setelah Lukas, setelah KPR? Mau cari di Di kitab suci dong, gimana sih? Keselamatan itu kan datang dari tertulis kitab suci, bukan tervideokan di YouTube. Zaman Yesus kan belum ada YouTube. Saya cari ayatnya ya. Saya cari ayat. Gitu dong. Masa pakai YouTube? Orang beriman kok pakai YouTube? Susah kan ya? Ini bukan pertanyaan konyol loh, ini serius loh pertanyaannya. Kalau memang benar Kristen itu keselamatan, tunjuk satu orang Kristen yang nyembah Yesus sudah di sorga sekarang. Kalau nggak ada ya jangan. Berapa Grunda? Yohanes 13:33, mereka sudah di surga, baca. Yohanes 13:33, kita meluncur. Baca. Mereka sudah di surga. Apaan? Yohanes 13:33. Gurunda nih suka bawa dalil-dalil yang jarang dibawakan nih, kawan. Itu serunya Gurunda. Dengar. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersamamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya. Nggak boleh datang ke surga ini orang Kristen. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Iya. Seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, melalui Yesus. Siapa yang melalui Yesus sudah di surga? Siapa? Murid-muridnya. Mana? Mana tertulis? Mau tertulis? Iya. Di Al-Quran dia tidak ada tertulis keselamatan. Berarti nggak ada tertulis di Al-Quran maupun di Bible orang Kristen ada di surga? Wih, ada. Ini ada. Di mana? Yesus berkata. Yohanes 13:33. Ditolak, Corona itu ditolak. Yang membela diri. Ya, Michael Jackson. Adakah bilang bener-bener ini kan apa pertanyaan gue mengguncang Kristen kan beneran kan? Kalau aku tanya begitu, siapa-siapa di sorga Muslim? Kalau kita bisa jawab, namanya adalah Ibnu Harisah. Kita punya nama, Kristen nggak punya. Sama bidadari. Bidadari kan udah di sorga duluan, dia belum di bumi. Bercocok tanam. Bercocok tanam sama Tuhannya. Malah ke situ dia kan. Orang ini kalau bidadari kok ketawa dia, tapi kalau pesundal kok seneng. Padahal kan Michael Jackson udah akan kawin sama Yesus nanti di sorga. Masih iri aja sama bidadari kami. Kan nanti kawin sama Yesus. Kenapa bahas bidadari kami terus? Emang malu. Loh, kami bangga sama bidadari, kami nggak mau sama Yesus.
Kami nggak mau sama Yesus kawinnya. Kami maunya sama bidadari. Adakah surga itu begitu? Aduh, jijiknya. Itu dia perkawinan anak domba. Kenapa disembunyiin? Ih, kawin sama Tuhannya sendiri. Ih, jijik tahu. Nanti Michael kalau kawin sama Tuhannya mau dikeluarin di mana? Di perut atau di punggung? Iya. Geli. Yesus kan nggak ada payudaranya. Masa surganya di kawin sama Tuhan. tidak ada lapisan. Masa surganya kawin sama Tuhan. Ih, kawinin Tuhannya sendiri. Ih, jijik. Perkawinan anak domba harus berbahagia, sabar menunggu giliran karena Tuhan cuma satu. Di Bible itu surga itu tidak ada kawin mengawin. Dusta, Wahyu 19 nomor 7 udah kebongkar. Berbahagialah kalian. Tentang perkawinan anak domba. Ih, kawin sama Tuhannya. Apa namanya kita bilang itu? Apa ayo? Tidak ada. Udah, kalian udah ketahuan tahu, ini tinggal nunggu viral. Kawin sama Tuhannya. Ini mah. Kawin sama Tuhannya. Kawin sama Yesus. Jadi nanti kalau ada orang Kristen meninggal, kami yang Muslim bakal bilang selamat kawin dengan Yesus di sorga, semoga berbahagia di sana. Mana? Nanti kita bilang gitu. Wahyu 19 nomor 7 loh. Gimana sih? Gak tahu, nggak diajarin sama pendetanya ya. Itulah kenapa kalian kalau meninggal itu pakai jas tahu, sama pakai gaun, kan akan kawin sama Tuhannya. Daripada dipocongin. Ya tapi nggak kawin sama Tuhannya. Mana ada kawin sama Tuhannya, mana ya? Loh, ada itu Wahyu 19 nomor 7 tahu. Nanti kita ajarin ke gereja-gereja supaya nggak ditutupin. Itu sudah kami bahas. Itu tentang kalian tapi tutup-tutupin nih, kebongkar sama Islam, ketahuan sama Islam tahu. Ketahuan apa? Ketahuan sama Islam tahu. Ih, pantesan iri sama bidadari, ternyata dapatnya Yesus buat dikawin di sana. Tolong ngabarin kami ya kalau kamu lagi malam pertama sama Tuhanmu ya. Kabarin kami ya. Kalian itu sadar kalau surga itu tidak mengawin-awin. Terus kenapa Yesus jualan kawin di sorga? Kenapa? Kenapa Tuhannya jualan kawin di sorga? Mana kawin? Anak domba kawin itu istilahnya kedatangan Yesus ke dunia untuk apa yang datang itu kalau kawin apa yang datang? Kelamin lah. Apalagi gimana sih? Itu pemikiran kalian itu pemikiran. Iya. Kok pemikiran gua? Kalau pemikiran kita salah, artinya tulisan lu yang sembrono ini. Menurut mereka, kawin itu bukan pakai kayak itu. Dia kayak main gunduk dia kalau kawin. Ya itu karena mereka malu aja Bang Andi itu. Makanya kita yang Muslim itu harus bantu sebarin. Kristen itu harus berbangga karena kawin dengan Tuhannya di sorga. Kita harus sebarin itu. Kita banyak kok. Gampang viralnya itu. Itulah kalian ini tidak mengerti tentang itu udah usah lah. Emang kalian peduli? Michael nanti selamat ya, selamat kawin sama Tuhannya ya. Semoga dapat giliran pertama supaya bentuknya masih bagus. Kalau ada ayat yang bercocok tanam di surga, cari di Bible kalau ada. Ini perkawinan anak domba di surga, pengantinnya sudah siap sedia. Itu namanya umat pilihannya. Iya, nanti Tuhannya kawin sama umat pilihannya. Yang nggak dipilih nggak kawin sama Tuhan. Udah tahu itu. Begitu, bukan. Mereka selamat ya. Surga. Semoga samawa. Jangan malu. Suaranya ini kan Yesus kan laki. Gimana ceritanya? Laki sama laki. Loh, Tuhannya keluar dari perempuan aja bisa, masa kawin sama yang laki-laki nggak bisa, Bang Andi? Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya nggak Michael? Kalian ini gitu dia. Buset dah. Kalian kalau laki sama laki 70 tahun berdiri. 70 tahun. 2,6 miliar memasuki Yesus ini. Kalau istrinya ke surga nanti ada pangeran-pangeran. Nanti kalau bapaknya Michael lagi kawin sama Tuhannya, istrinya berbahagia. Berat. Adakah surga begitu? Di dalam Kristen tidak ada surga. Kawin mengawin orang ya, jangan coba perasaannya kalau lihat Tuhannya dikawin. Bertobat kalian. Bawa. Gak mau. Ikut Yesus. Jangan. Nggak mau nanti kawin dapat giliran keberapa gua?
Tidak ada surga itu kawin-kawin. Tidak ada Ini bidadari. apa Wahyu 19 nomor 7? Mau dibakar aja? Itu bohong. Itu bohong, katanya itu bohong, Bang Andi. Katanya itu bohong. Itu bohong. Bidadari itu bohong itu. Tidak ada surga. Lah ini ngawinin Tuhan asli berarti. Ngawinin Tuhan asli. Ih, nggak mau. Bertobat kalian. Bentar datanya, Tat. Bertobat kalian. Nggak mau. Nah ini ya kawan-kawan muslim 2300. Ini bisa menjadi kebenaran buat kalian untuk disampaikan kepada kawan-kawan Kristen yang mencoba misionaris gitu ya. Kalau misalnya mereka datang ketuk rumah, maukah kalian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalian bisa jawab, kami tidak sudi untuk kawin dengan Tuhan di sorga kalian. Kalian jawab aja begitu. Malu dia. Oh malu? Kami mau bangga sama bidadari, kalian yang malu kawin sama Yesus. Kenapa malu kawin sama Yesus? Kan kayak Yesus orang kudus, kok malu sih? Bang, coba pikir bang, masa surga itu ada bidadarinya bang? Loh, lah memang iya. Masa surga ngawinin Tuhan coba? Otaknya di mana itu? Wah, mana kawinan sama Tuhan? Ini perkawinan anak domba. Ini kan Tuhan anak domba, A-nya gede, D-nya gede. Perkawinan anak domba Kasih itu datanya, Res. Suruh baca, Res. ada di Wahyu. Iya, ada di Wahyu kan? Iya. Itu Iya. kawin. Itu bukan kawin kayak kawin manusia, enggak. Iya, itu kan kawin Allah. Allah kawin kan, itu kan Allah kawin kan? Kawin kayak Allah kan? Iya enggak? Ih, jijik tahu. Coba baca situ. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Ini Allahnya kawin. Mana? Coba ayat mana dia? Baru tahu kan, lu disembunyiin sama pendetanya. Kita cari ya. Nanti sama kami viralin tuh, tenang aja, sama kami viralin sampai anak kalian tahu. Kami sudah. Jadi kami nanti nawarinnya mending kawin sama bidadari tahu daripada sama Yesus. Yesus kan cowok. Iya. Kira-kira nanti perkawinan di surga itu aman apa enggak? Kan masih ada perang juga. Aman enggak tuh perkawinan? Jadi sembur-sembur itu, pas kawin sembur-sembur. Bawa ke kiri. Oh siap Tuhan. Ya gitu. Perkawinan anak domba itu istilahnya dia datang menjemput kami sale-salenya. Kenapa menjemput disebut kawin? Ya, perkawinan anak domba itu kan dia sudah menang. Iya, ketika menang dikawinin gitu kan? Bukan istilahnya menang itu dikawin, enggak. Dia ya terus apa dong? Kenapa kawin ini? Kenapa kawin? Menjemput. Kalian itu suka kalau udah mati langkah itu kemana-mana ngomongnya. Jemput kawin, menang kawin. Kenapa kawin gitu? Kenapa keselangkangan? Kawin itu istilahnya dia membawa kami ke surganya. Kenapa membawa itu disebut kawin? Oh, contohnya lah bang, saya kasih tahu. Abang mengambil istri abang itu untuk apa? Untuk kawin? Enggak. Hah? Apa? Ya itulah benar berarti sama. Ketika Yesus menjemput umatnya itu. Berarti sama kayak gue mengambil istri gue kan gitu. Kami di dalam Kristen bang, menikah itu bukan berarti untuk berpikiran negatif untuk berhubungan intim, tidak bang. Kami itu. Ya kalau gitu kenapa kalian punya anak di bumi? Kami itu. Berarti anak-anak kalian ngambil dari panti asuhan semua? Istilahnya beribadah, beribadah istilahnya itu memuji dan memuliakan nama Allah. Bukan sama kawin, jangan lupa ini kawin loh, ada kawin. Jangan berpikir bahwa kita itu menikah itu untuk bercocok tanam ini itu, jangan berpikiran negatif. Ya terus kenapa kalian punya anak? Karena tanya siapa yang jadi pengantinnya? Perlu memahami isi Bible itu perintahnya apa. Berarti kalian kalau kawin sama istri datar mukanya ya? Terdiam dia. Tanyakan sama abang itu. Kalau kita membaca Bible itu jangan kita mengambil anak domba, anak kawin. Kita lihat dulu konteks. Loh di sini tertulisnya kawin, di sini tertulisnya kawin. Itu. Kalian ini tuh malu ya. Dia menyebut sale-salenya. Dia nyebut kami di akhir zaman. Dia datang kedua kalinya. Ya kenapa ngejemput itu disebut kawin? Kenapa? Iya, karena dia sudah menang. Kenapa menang disebut kawin? Abang mengerti gak dengan istilahnya kawin itu? Nggak ngerti gua kenapa menang disebut kawin. Kenapa? Bersatu iman. Apanya yang bersatu kalau kawin? Satu iman. Apanya yang bersatu kalau kawin? Terus kalau kata orang bilang cerai berai itu kayak mana? Berpisah. Enggak, saya tak sama bang. Istilahnya orang bilang
bercerai-berai itu kayak mana istilah bahasa? Berpisah-pisah. Berpisah-pisah kan? Iya. Masa menikah itu harus kita bilang untuk menikah, harus perempuan sama laki? Tidak. Ya memang harus perempuan sama laki-laki lah, geblek. Bersatu kita. Lu ini apa ini, pro pelangi lu? Contohnya kita kasih tahu lah, bersatu teguh bercerai kita berantakan. Bercerai ini kan bukan istilahnya untuk kasih surat cerai, enggak. Nah kalau berkawin teguh apa maksudnya? Nah, anak domba itu kawin, istilahnya dia itu sudah menang. Menyebut iya menang, kalau menang kenapa kawin disebutnya lo? Kawin itu bersatu. Nah apanya yang bersatu? Iman. Kenapa namanya bersatu? Iya kenapa bersatu? Bersatu iman disebutnya kawin. Iya sama. Kenapa? Kita bersatu juga, kawin itu bersatu dengan istri kita. Apa? Geblek nggak bisa lu sama gua bersatu disebut kawin, nggak bisa. Terus cerai berai itu kayak mana? Lu cerai berai pisah. Pisah. Terus kawin itu kayak mana? Kawin itu kelamin lah, kelamin ketemu kelamin, kawin namanya. Salah paham kawin itu. Salah paham KBBI itu lu demo. Salah paham itu abang berpikir tentang kalau kawin itu harus berhubungan. Enggak. Kawin itu banyak makna. Nah iya lah berhubungan lah, gimana sih namanya? Kalau namanya kawin, kenapa berbahagia? Karena dia adalah persetubuhan yang bukan disebut berzina. Itulah kenapa berbahagia. Kenapa kawin itu ada resepsinya? Kenapa? Baik di agama manapun kenapa kawin ada resepsinya? Untuk mengabarkan ke orang-orang bahwa kalau ini pasangan bersetubuh, mereka itu adalah persetubuhan yang direstui Tuhan. Dibedakan dengan zina. Itulah kenapa berbahagia. Kalau laki sama laki cerai begitu, cerai berai, bahasa laki sama laki cerai berai itu kayak mana tuh? Nggak ada laki sama laki cerai berai itu nggak ada. Bangsa ada. Tapi kalau laki-laki sama laki-laki itu biasanya disebutnya berantem atau baku bombe atau baku hantam gitu. Nggak ada. Berarti laki-laki Wahono dan Sukijat mereka bercerai berai. Apa itu? Bahasa apa itu? Bercerai berai itu kan berarti berantakan sudah. Iya, tapi nggak pernah dipakai itu kata-kata kepada laki-laki dan laki-laki. Pernikahan itu istilahnya bukan di dalam Alkitab ini bukan pernikahan kayak orang bilang nikah laki sama perempuan, tidak. Dusta. Lihat, perhatikan ini track record Tuhan lu kalau dia berbicara. Kita lihat Hosea 2 ya. Kita lihat Hosea 2. Baca. Kalau lu bilang kawin di sana itu bukan hubungan seksual rohani. Sekarang kita lihat Hosea 2 nih ya. Anak domba Allah. Tunggu, kita lihat track recordnya. Kita lihat track record Tuhannya. Nah, di ini Hosea 2 nih Michael ya. Lihat nih Hosea 2. Adukanlah ibumu, adukanlah, sebab dia bukan istriku dan aku ini bukan suaminya. Biarkan dijauhkan sundalnya dari mukanya dan zinahnya dari antara buah dadanya. Apa itu buah dada? Yang saya tanyakan pernikahan anak domba tadi. Iya, sekarang tadi kawin lu bilang bersatu. Kalau buah dada istrinya Tuhan, apa itu artinya? Mana ya buah dada istrinya Tuhan? Hosea 2 nomor 2. Kan lu mau sok-sok menyelamatkan vulgarnya Tuhan lu. Kami itu menerangkan, meluruskan ajaran. Ya sudah, kalau misalnya lu mau bawa ke sana Michael, sekarang coba lu ini buah dada istrinya Tuhan apa maksudnya itu? Buah dada istrinya Tuhan. Kalian ini terlalu mengambil yang negatif, Pak. Lah ini apa artinya kalau gitu? Dan zinahnya dari antara buah dadanya. Apa itu? Apa itu Tuhan yang ngomong begitu? Kami membaca Bible ini dengan hati yang tenang. Nah coba baca dengan hati yang tenang. Zinahnya dari antara buah dadanya. Apa? Ambil copot. Menurut hati yang tenang apa? Berzina, begini berzina. Kalian ini mencari. Ini apa? Zinahnya dari antara buah dadanya. Lu kalau baca hadis kami pakai birahi. Ketika lu baca buah dada di Bible pakai hati yang tenang. Kalian membaca dengan kelihatan ya standar gandanya lu. Standar ganda. Kalian itu kan membaca tadi bilang anak domba Allah menikah. Saya menerangkan ayatnya. Kalian Oke. Sekarang itu keterangan lu. Sekarang gua tanya, coba terangkan ke gua zinahnya dari antara buah dadanya. Apa itu? Zina dari buah coba terangkan dengan hati yang tenang. Coba terangkan dengan hati yang tenang ini. Apa? Zinahnya dari antara buah dadanya. Apa itu? Abang itu membaca di mananya? Di Hosea 2 nomor 2. Hosea 2. Menurut apa keterangan di situ? Ya memang Tuhannya begini pikirannya. Tuhan kamu nulis tuh. Ini kan perkataan Tuhan yang ditulis sama Hosea. Terus
Tuhannya ngomong zinahnya dari antara buah dadanya. Apa ini? Terus pengertian situ apa? Ya pengertiannya Tuhannya suka yang bagian-bagian begitu. Nah, kawin, zina, buah dada, menikah. Abang itu tidak mengerti tentang konteks firman itu. Ya coba terangkan gua dengan hati yang tenang. Apa ini zinahnya dari antara buah dadanya apa? Abang membaca ayat itu jangan satu-satu, baca satu. Iya coba baca dari Kejadian 1 silakan. Apa artinya? Jangan membaca itu setengah. Itu enggak, kalau setengah-setengah gue gini bacanya, zinanya dari antara buah nah gitu. Gue kan komplit bacanya. Coba diterangin, coba pakai hati yang tenang. Jangan tergagap-gagap. Saya tidak tergagap. Saya cuma ya coba terangin coba. Saya cuma minta itu aja. Kalau membaca itu jangan satu-satu, baca semua. Iya, ini gue baca semua nih. Adukanlah ibumu, adukanlah. Sebab dia bukan istriku, K-nya gede ya. Dan aku ini bukan suaminya. Aku A-nya gede. Biarlah dijauhkan sundalnya dari mukanya dan zinahnya dari antara buah dadanya. Artiin coba Tuhan yang ngomong apa ini? Artiin coba. Jauhkan sundalnya dari mukanya dan zinahnya dari antara buah dadanya. Coba lu artiin. Jauhkan. Iya. Jauhkan kan? Jauhkan sundal dan zinahnya dari antara buah dadanya. Coba artiin coba. Ya jauhkan zinahnya. Apa? Sudah baca tadi dari buah dadanya. Dari mukanya. Enggak, ini mukanya arti muka beneran berarti. Kalau buah dadanya? Ya kita baca dulu di bawahnya. Apa bagian muka beneran. Buah dada nanti dulu. Buah dada itu sebuah istilah yang kudus. Gitu aja kelakuan lu. Gitu aja kelakuan lu dari tadi. Bagian muka, oh iya itu kan dijauhkan dari muka, benar. Sundalnya jauhkan dari muka. Tapi bagian buah dada nanti dulu. Tunggu. Kalian ini membaca di dalam Alkitab tetapi kebongkar-bongkar tabiat kalian itu memang gitu loh. Kalian lah mau bilang apa. Susah juga saya. Ini yang gue bilang ya, karena ini udah menyerahkan kepada gue kasih tahu. Kekristenan itu agama yang munafik. Ketika ada bagian yang enak, mereka ambil mentah-mentah. Tulisannya kalau enak mereka ambil mentah-mentah. Tapi kalau udah tertulis Tuhan yang ngomong buah dada, ditafsir. Kalau udah tertulis itu ada Yohanes ngomong kawin anak domba, ditafsir. Kalau udah pahit-pahit di kuping kalian tafsirin seenak kalian gitu. Tapi kalau udah yang biasa-biasa, normal-normal kalian ambil biasa-biasa. Nggak kayak Islam kalian itu. Nggak kayak Islam. Jangan komplain, lu udah menyerahkan kepada gua. Ini gua kasih tahu. Saya bertanya sama Bang. Di dalam Al-Quran. Dan ini terjadi kenapa gitu? Kenapa bahasanya sampai sini? Karena lu menabur hujatan. Sehingga lu menuai kores. Apa yang kalian tabur, kores tuayannya. Gitu loh. Jadi jangan mulai. Karena kalau kita mau bandingin tadi ketika lu bawa bidadari, lalu gua komparasiin ke ngawinin Tuhan, kan ujung-ujungnya kalian sendiri yang malu. Kok Islam bisa tahu sampai sini? Bukan malu. Iyalah, karena berdasarkan untuk membalas kelakuan kalian, ketemulah dalil yang ada di situ dari dulu. Apa itu? Ngawinin Tuhannya sendiri. Tidak ada kata ngawinin Tuhannya situ, Bang. Udah nggak bisa berhenti, ini udah nggak bisa di stop. Ini akan berlanjut, kawin sampai nanti ketika gua meninggal, nanti generasi gua ngelanjutin berikutnya, generasi berikutnya ngelanjutin lagi, gitu kan? Akan terjadi seperti itu. Bahkan walaupun kalian sudah mencoba berdamai dan berhenti membahas bidadari, ini sudah bergulir gitu. Iya Kristen. Surganya ngawinin Tuhannya sendiri gitu kan. Itu akan bergulir. Kenapa? Karena ini dosa waris kalian. Kalian memulai, bre. Sehingga inilah yang terjadi. Coba lu cek di abad-abad sebelumnya ya. Coba lu cek di tahun sebelum gua ada lah. Sebelum 2024, sebelum 2025. Nggak ada tuh orang Islam ngomong surganya Kristen itu ada kawin sama Tuhannya. Baru sekarang loh. Baru sekarang ada. Kenapa bisa terjadi? Itu sudah dibahas. Kenapa bisa terjadi begitu, Michael? Saya sudah bahas. Karena kalian mulai menghujat duluan. Kalian ngomong di Islam itu pesta seks bidadari. Kena hajar sekarang. Di Kristen itu pesta seks Tuhannya sendiri. Baru ada itu sekarang. Sebagai apa? Sebuah tuayan untuk apa yang kalian tabur kepada Islam. Gitu, Michael. Apa? Yang bilang menghujat Tuhan tadi siapa? Siapa yang menghujat Tuhan? Apa? Siapa yang menghujat Tuhan? Menghujat Tuhan. Siapa yang menghujat Tuhan? Kristen.
Kapan? Yang ngomong itu pesta seks bidadari. Wah, itu kan Ustadz lo yang ngomong di TV. Ustadz gua ngomong bukan sebagai bentuk hujatan. Bukan hujatan. Itu kan teguran. Iya. Itu. Enggak, dia lagi dakwah, itu bukan negur, bukan hujat. Terus dia minta maaf tuh enggak salah kah itu? Ya dia minta maaf, dia merasa salah. Tapi kan kalian pakai ucapannya sebagai hujatan. Gua hajar di sini. Hujatan. Itu kan ada tertulis. Gua hajar di sini langsung gitu. Itu kan. Coba kalau lu Islam ngomong kayak gitu, nggak ada masalah gua, karena hilaf. Tapi kalau agama lain Kristen ngomong kayak gitu, oh gua makan. Keluarlah ini argumen gitu kan. Ya daripada Kristen ngawinin Tuhannya sendiri, mending ngawinin bidadari. Bilang agama damai Islam. Kenapa? Gitu jadinya. Bilang agama damai. Loh, kalau udah tahu kami agama damai, kenapa disenggol-senggol? Kan keluar jadinya perangnya. Terus kalau kalian bilang Tuhan kami bukan Tuhan, apa, Yesus itu bukan Tuhan, itu manusia, kayak mana? Loh, gini bre, gue kasih tahu ya, gue kalau misalnya Muslim ya, Muslim ngomong Yesus itu orang yang baik, dia tuh utusan Tuhan yang soleh, yang beriman, banyak pengajaran yang bisa diambil dari dirinya, itu hormat. Tapi ketika kalian bahas Islam, oh nabi kalian pedo, nabi kalian itu istrinya banyak, tukang kawin kayak gitu-gitu, ya masa nggak gue hajar kalian? Bang. Ya gue hajar lah. Bang. Bilang gitu loh bre. Bilang Ustadz kalian kalau dialog sama muslim tuh baik-baik gitu, dihormatin Tuhan kalian. Tapi sekalinya kalian menghujat, itu harga diri Tuhan kalian gua hilangkan harga diri Tuhan kalian. Bilang Ustadz pas dia ceramah di dalam patung atau salib itu ada jin kafir, itu tidak penghinaan gak tuh bang? Nah itu kan ada di tafsir kami, dan itu juga bukan kepada kalian, bukan di publik ngomongnya gitu. Kenapa kalian sakit hati? Nah itu kan namanya kalian ngomong ngehujat itu di TikTok anjing. Di TikTok kalian itu. Bukan kalian lagi rap gitu kan ngomong gitu tuh. Nah, bukan kalian lagi apa di dalam rumah ibadah kalian, TikTok kalian di media publik. Pasti gimana? Nggak gua hajar kalian ngomong kayak gitu. Victim, kalian itu sudah memang ditakdirkan menderita. Jadi jangan menghujat. Karena nanti menderitanya double gitu loh, Bre. Tidak ada kami menghujat satupun bang. Tidak. Udah tengkurap diinjek-injek sama Ki Kores ini. Aduh, ampun. Iya gitu, lu mau lari kemana? Lu mau merasa korban di mana? Coba. Oh kalian yang mulai, mana ada? Kami terakhir datang kok, kalian yang mulai. Kami ini Islam terakhir datang, kalian duluan. Jadi kalau ada apa-apa itu kalian yang duluan, kalian yang mulai. Kan kalian duluan. Masa kalian yang duluan, kita yang mulai hujat-hujat? Ya kalian yang pasti hujat-hujat duluan. Kayak mana sih terbalik nih bang? Loh, Islam sama Kristen duluan mana? Kristen. Terus kenapa Islam yang dibilang ngehujat duluan? Baik. Yang bilang Isa Al-Masih itu Tuhan, kafirlah orang. Itu siapa yang? Kalian itu Yesus atau Isa? Yesus. Yesus atau Isa kalian itu? Yesus. Ya, terus kenapa disama-samain sama Isa? Nabi kami. Kenapa bilang kalian itu Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu manusia? Terus ya kalian mulai soalnya. Kapan? Coba lihat itu orang-orang yang misionaris zaman Belanda gitu. Ketok-ketok tok. Sudahkah kalian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Itu kan yang diketok rumah Muslim. Muslim itu yang diketok. Tidak ada di dalam Alkitab itu untuk menghina-hina agama, tidak ada. Ya tapi kalian memaksa orang lain menjadi agama kalian kan ada. Cuman yang di dalam Al-Quran itu bilang kafirlah orang yang menuhankan 3 Tuhan, menuhankan begini. Lah emang kalian doang yang 3 Tuhan, kenapa kalian cemburu? Enggak, bukannya begitu. Kami ini 1 Tuhan, bukan 3 Tuhan. Ya udah, terus kenapa ngerasa? Kenapa baper? Kan kalian dibilang kemarin. Apa kemarin? Kafirlah orang yang bilang Isa itu putra Maryam itu adalah Tuhan. Nah sekarang Isa itu Yesus bukan menurut lu? Kalau bilang si geblek, bilang Ustadz, bilangnya Yesus, tapi kan bilang tidak. Ya udah, kalau tidak kenapa baper? Iya, karena kalian membahas kami terus. Ya kalau nggak mau dibahas, jangan kalian misionaris. Jangan kalian misionaris, gitu loh. Kalian datang, Islam udah duluan. Kalian kalau mau cari populasi, Michael, gua kasih tahu, beranak. Nggak usah kalian ini Islam yang beranak, kalian yang ngambil untuk jadi Kristen. Apa coba?
Kalian kalau mau banyak orangnya beranak aja, nggak usah ngambil dari kami. Kan bisa kawin terus punya anak 3, 8, bisa kan? Jadi banyak nanti generasinya Kristen. Kenapa ngambil-ngambilin dari kami? Maksud ngambil-ngambil itu apa sih? Ya itu kalian misionaris-misionaris ketok-ketok rumah. Ayo Pak, sudahkah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apalah itu? Siapa yang mau menerima selamat? Siapa yang mau terima ya udah. Ya ngapain nawarin ke Islam? Dinawarin aja, kalau nggak mau ya udah. Kami nggak maksa. Ya kalau nggak mau ya udah, kalau nggak mau ya udah. Orang ya bre, kalau misalnya orang udah dibantu-bantu, psikologisnya kena, menolak itu nggak enak. Menolak itu nggak enak bre. Tolak aja, terima aja, sudah. Iman itu pribadi, bukan nebeng. Iman itu pribadi bukan nebeng lah. Itu lu. Kalian itu nyari anggota dari agama yang sudah ada. Bukannya kalian produksi sendiri, bukannya kalian beranak pinak sendiri, tapi kalian ngambil dari anggota-anggota agama lain yang ada. Itu kalian tuh kelakuannya jeleknya di situ tuh, tahu nggak? Kami ini menyelamatkan domba-domba yang hilang. Kalian beranak aja itu, jadiin dombanya. Ngapain ngambil domba-domba yang ngapain ngambil dari agama lain gitu loh? Kalau kalian selalu begitu, ya jangan salahkan kami untuk membahas kitab kalian. Karena kalian begitu kelakuannya. Kalau mereka mau ikut agama Kristen, untuk apa kita larang? Ya nggak bisa lah. Kayak mana tuh bisa? Ya kasihan, misalnya contoh ini ada seorang keluarga Muslim, anaknya masuk Kristen ya. Nanti mereka di akhiratnya sedih karena nanti di sorga nggak bareng dengan anaknya di neraka selalu, jahanam, abadi gitu kan, sedih jadinya. Anak-anaknya di neraka jahanam maksudnya? Ya iya kan, kalau ini kayak misalnya, lu nggak denger, ini ada keluarga Islam nih ya, bapak, ibu, anak, terus kemudian ada misionaris nawarin Indomie, beasiswa gratis kayak gitu-gitu kan, anaknya tertarik, masuklah Kristen, ini orang tuanya sedih, nanti ketika mereka masuk surga, anaknya nggak ikut di neraka jahanam abadi, nggak bisa bareng-bareng. Ini kan merusak ini yang kayak gini-gini merusak ini, gitu loh bre. Kan tinggal buat di sorga, susah amat sih. Lo kan yang punya historinya kan sama anak yang lahir di bumi, bukan yang di sorga. Oh, pastilah sama kan? Ya histori. Ini anak lahir di dunia, dari kecil dididik, waktu bikinnya, kemudian gede, dewasa, tahu-tahu masuk Kristen, ya sedih lah, karena ada masa lalu di belakangnya. Kalian itu nggak ngerti itu. Makanya gue bilang juga, kalau lu nyari populasi, lu beranak aja, beranak. Kristen itu beranak aja. Itulah bang, karena iman itu bang pribadi. Itu udah tahu pribadi ngapain pakai indomisasi? Bukan indomisasi namanya itu. Lo ada kalian beasiswa gratis gitu kan, tunjangan kasih tiap bulannya. Menyelamatkan. Apalah itu an? Menyelamatkan lu bilang, menyelamatkan. Gua tanya mana satu orang Kristen yang nyembah Yesus sudah di sorga, bingung. Sudah. Layang-layang di atas permukaan air. Sudah ada. Matius, Markus, Lukas. Mana buktinya? Sudah Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang. Siapa yang pakai Yesus sebagai jalan? Siapa yang udah nginjek Yesus sebagai jalan? Sudah di sorga sekarang. Siapa? Siapa? Murid-murid mana? Hamba-hamba Tuhan ada di sana. Iya, mana dalilnya? Dalilnya ada sudah yang baca tadi. Yesus sudah berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Yesus itu ngomong akulah jalan, bukan akulah bersama Markus ada di sorga. Enggak gitu, akulah jalan. Yang pakai jalannya siapa? Lu ini tahu sebenarnya belum ada, tapi lu mencoba mengelak terus keadaannya, Yesus gitu loh. Itu adalah jalan ke rumah Bapa di Siapa yang pakai dia terus sudah di sorga sekarang? Rumah Bapa di sorga. Iya, siapa? Diam dulu, rumah Bapa di sorga itulah sorga yang kekal. Iya, siapa yang sudah di rumah Bapa sekarang siapa? Yang di rumah Bapa ya murid-muridnya, orang-orang. Di mana tertulis murid-muridnya sudah di rumah Bapa sekarang? Kan sudah ada tertulis di situ. Apa tertulisnya? Sudah dibaca. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup gitu. Nah masalahnya itu Yesus baru promosi. Pakailah aku sebagai jalan kalian. Nanti kalian nyampe ke rumah Bapa. Oke, nggak ada masalah promosinya dia. Seorang yang sudah menggunakan Yesus sebagai jalan dan sekarang sudah di sorga siapa? Sudah aku bilang murid-muridnya, umat pilihan. Nah di mana tertulis murid-muridnya sudah di sorga? Di mana? Oh, sudahlah. Hahu. Apa kalian mau? Ini lu melayang-layang di permukaan air, Michael.
Lu melayang-layang di permukaan air. Lu sudah tahu, gak ada satupun di dunia ini selama Yesus 2000 tahun dikenal ya. Enggak ada yang berapa ya? 1700-an tahun lah ya, karena kan baru ada 300 Kristen itu ya, tahun ke-300. Belum ada satupun orang Kristen yang nyembah Yesus, menganggap dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sekarang sudah di sorga. Belum ada satupun, itu kenyataannya. Sudah bang. Ini makanya kalau misalnya ada Kristen-Kristen yang mendengar di bawah ya, kalian harus tahu keadaan itu dan kalian harus amini itu. Belum ada satupun gitu. Jangan jual kepada Islam di mana keselamatannya itu sudah pasti. Janji ada, bukti ada. Kami sudah tahu Yesus itu jalannya. Jangan kita tuh bilang mau lihat, mana buktinya. Sudah ada bukti, Yesus berkata dia ada jalan. Sudah. Ya dia bukti sebagai jalan, bukan dia bukti ada orang di sorga. Why? Gimana sih logikanya lu ini? Mengertikah dengan istilah akulah jalan kebenaran dan hidup? Tidak ada orang datang pada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Berarti ya siapa yang udah datang sekarang? Why? Murid-muridnya kan saya bilang. Yang mana murid-muridnya tertulis? Baik. Masa harus ditulis murid-murid ini. Ya iya, kalau nggak ditulis namanya fitnah lah bangke. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Filipus, Thomas, Nikodemus, banyak. Iya, tertulis di mana mereka sudah di sorga sekarang? Paulus ada juga di sorga. Oke, Paulus dan Matius dan Markus dan Lukas dan Yohanes tertulis di mana mereka sudah di sorga sekarang? Di buku kehidupan. Di buku kehidupan itu mana? Di sorga. Oh, di sorga. Berarti mereka masuk ke sorga di dalam buku maksudnya. Mereka itu tertulis buku kehidupan tuh ada nama mereka tertulis. Kalau tidak ada nama mereka di buku kehidupan, ya di neraka lah. Ya di mana tertulis dalam buku kehidupan ada namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Di dalam Wahyu itu ada tuh tertulis. Enggak, Michael, lu ini di sini iman buta. Inilah yang ciri-ciri seperti ini. Ini adalah namanya kesesatan gitu loh. Masa kesesatan dia bertahan dengan apa yang dia percaya, buta gitu. Bukan dengan apa yang dikatakan Tuhannya sendiri. Bang. Sebenarnya simpel Michael. Kalau misalnya Tuhannya nggak ngomong sesuatu atau utusan Tuhan tidak ngomong sesuatu tentang seseorang, jangan dibahas gitu loh. Karena kalau lu bahas itu jatuhnya fitnah gitu. Saya tanya. Ya. Saya tanya. Boleh? Ada tertulis di dalam Al-Quran itu Allah dan para malaikat itu bersalawat kepada Nabi itu kayak mana Bang? Nah iya, bersolawat. Bersolawat itu kalau dalam bahasa Indonesianya dia memberi puji-pujian, bersolawat. Berdoa, sholat. Berdoa, kalau berdoa itu bahasa Arab, doa. Doa bahasa Arab ke Indonesia jadi doa. Kalau solawat ya solawat gitu loh. Kalau doa ya doa. Contoh misalnya ada kata du'ai, itu ada dalam surah Ibrahim ayat 40. Ketika Nabi Ibrahim berkata, perkenankanlah doaku gitu. Itu tertulisnya dalam Arabiknya apa dalam Qur'annya? Doa, bukan solawat. Berarti jadi Allah itu jangan apa ya, jangan dablek gitu loh. Kalau doa itu bahasa Arab, doa. Kenapa solawat jadi doa? Ini Arab apa ini? Itu berdoa situ Bang, berdoa. Di mana solawat jadi doa? Salawat itu juga sholat, dia juga. Solawat itu juga sholat ya sholat. Baik. Coba abang. Sholat ya sholat bahasa Arabnya, solawat ya solawat bahasa Arabnya. Coba abang. Kenapa? Di Google itu. Kenapa? Salawat. Capruk banget sih. Meminta rahmat. Apa tuh? Berdoa. Di Google. Di Google saya cari. Taruh di Google itu di belakang kitab Wahyu Google-nya. Berarti Google itu. Kenapa? Tadi lu bilang di YouTube, sekarang di Google. Agama lu nih agama apa sebenarnya? Orang beriman sesuai dengan kitab sucinya, bukan Google, YouTube gitu loh. Saya tanya tadi bersalawat itu memuji dan berdoa. Memuji dan berdoa. Terus doa dalam bahasa Arab apa bahasa Indonesianya? Tanya sama Allah lah, apa arti itu? Itu Allah udah ngasih tahu di surah Ibrahim ayat 40. Berarti Allah itu memuji Muhammad, berdoa sama Muhammad. Iya. Woi, berarti Allah itu berdoa sama siapa lagi? Ada Allah lain lagi? Kenapa memuji jadi berdoa?
Berdoa. Maksudnya gimana, Michael? Inilah yang gue bilang tadi itu, lu tuh dalam kesesatan. Lu beriman buta, percaya sesuatu yang bukan datang dari Tuhan gitu. Mulai Itu yang terjadi, Michael. Coba lihat. Tadi ketika ngobrol, siapa yang sudah di surga? Matius, di mana dalilnya? Akulah jalan dan kehidupan. Bingung. Terus lari sudah lain. Allah dan malaikat bersolawat. Itu kan artinya berdoa. Di mana tertulis berdoa? Gak tahu, bingung. Woi, saya cari ya. Saya yakin. Iya, boleh. Besarkan saya nanti ya. Bentar. Iya, nanti dibesarkan. Nggak bisa, apa ya, kawan-kawan ya, Kristen itu nggak bisa menang dialog sama Islam karena dia beriman dengan yang tidak tertulis gitu, dengan apa yang Tuhan tidak katakan. Mereka imannya itu datang dari ngefitnah Tuhannya sendiri. Tuhannya difitnah terus dia imani fitnahnya itu. Ini kan orang apa ya, sakit gitu loh. Iya nggak? Sakit gitu loh. Udah jelas-jelas tertulis sholawat, dibilang doa. Lu kira doa bahasa Yunani apa? Doa itu dari Arab. Orang berdoa, bahasa Arabnya ya doa juga. Kok jadi sholawat? Oh iya, ini gue ngerti. Ini kenapa dia begitu. Lu perhatiin, Ikhwan, perhatiin. Itu tertulis dalam kitabnya, kawin aja dibilang ngejemput, coba. Goblok banget. Kawin aja dibilang ngejemput. Makanya nggak aneh kalau mereka bilang sholawat itu doa. Kawin aja disebutnya ngejemput. Seneng banget mereka memperkosa kata-kata gitu. Jangan begitu, Bang. Coba lihat, lu kawin di kitab lu disebut apa? Ngejemput, coba. Makanya gue nggak aneh ketika sholawat dibilangnya apa? Doa. Kawin aja ngejemput, anjir. Abang kan nggak mengerti di dalam Bible itu apa. Lo kita ngerti gitu kan? Lu dalam kitab lu aja kawin lu sebut berdoa gitu kan? Besarkan saya. Gimana caranya, gue bukan moderator? Oke, besarkan saya. Nah, di situ kan ada mendoakan, memuji. AI overview. Keberkahan untuk Nabi. Berarti Allah ini berdoa sama siapa lagi? Nah itu kalau dalam Islam itu nggak bisa berarti bre, harus perkataan Tuhannya. Iya. Itu AI overview itu di surah berapa di Al-Quran? Mendoakan, memuji dan memohon. Allah ini memohon dan memuji sama siapa lagi ya? Aku jadi bingung. Gini lah, kita kasih edukasi lu sedikit ya. Kalau misalnya lu pengen Tuhan berdoa, kalau lu misalnya pengen banget Tuhan berdoa, itu ada dalam imannya Yahudi. Nah ini gua buka datanya, tunggu bentar. Abang ini Tuhan berdoa ya. Penjelasan sama abang ini nih yang saya mau ini. Jangan ke Yahudi lagi. Al-Quran. Enggak, kita harus ke Yahudi supaya benar ketemu gitu loh. Berat. Nah gini ya, kita buka dulu Yahudi. Udah nyambung. Soal berdoa. Nggak nyambung. Tidur saya, ngantuk. Nggak nyambung. Yahudi. Al-Quran ini bahasa Yahudi yang dibahas. Apa itu? Jadi di situ diceritakan, Ikhwan, ketika Musa ingin bermujizat, maka Musa ini menyuruh Tuhannya sendiri untuk berdoa. Tuhannya disuruh berdoa, bre, lu bayangin itu. Nah ini ada di Likutei Berahot 7a nomor 1 ya. Kita buka nih, Berahot 7a nomor 1. Sudahlah. Capek kita dengar tuh. Nah, lihat di sini. Aneh yang ada itu. Cut. Tunggu. Kita buka dulu. Nah, di sini. Nah, di Berahot 7a nomor 1. Ini ya, Berahot 7a nomor 1. Di sini katakan begini, kabur. Nah, di dalam ayat yang sama, Rabbi Yohanan berkata dalam nama Rabbi Yosei. Dari sini kita melihat bahwa yang Maha Kudus diberkatilah dia berdoa sebagaimana tertulis dalam Yesaya 56:7, aku akan membawa mereka ke gunung kudusku dan membuat mereka berbahagia di dalam rumah doaku.
ayat ini kan rumah doa mereka, tapi malah mengatakan rumah doaku. Dari sini kita melihat bahwa yang Maha Kudus, yang diberkatilah dia, kepencet. Berdoa, praise. Tuh ya. Tuh. Bahwa yang Maha Kudus yang diberkati dia apa? Berdoa. Selamat datang di kebenaran. Jadi harusnya lu ke bapaknya Yesus ngomong kayak gitu. Karena bapaknya Yesus lah yang berdoa. Gitu kawan-kawan. Cut. Oh sakit hati. Gue dibilang maling kitab Yahudi. Emang keadaannya begitu kok. Yahudinya sendiri yang ngomong Tuhannya berdoa, malah nyalahin kita. Kalau Allah bersalawat kepada Nabi, artinya Allah berdoa. Di situ maksudnya dia itu. Ini kan pendeta yang ngajarin bodoh orang kayak gini. Lah itulah Bang Andi, lihat aja kawin aja disebutnya. Kawin itu apa? Ngejemput katanya. Kemenangan apalah. Kawin apa kawin? Kemenangan. Anjir. Berak sapi menghapus dosa, kawin itu ngejemput. Papa kamu mana? Papa lagi kawin sama mama. Loh, kawin? Pagi-pagi, iya. Papa lagi kawin sama mama ke kantor katanya. Kawin ke kantor, iya. Kawin pakai motor. Hah? Kawin pakai motor. Oh, itu kalau kawin itu maksudnya ngejemput. Oh, ngejemput pakai motor. Keluarga sakit jiwa. Mending kalau istrinya, Res. Papa kamu mana? Jemput adik saya si Lilis. Lagi kawin adik saya si Lilis. Papa kamu kawin adik kamu? Iya. Kawin pakai mobil. Kawin adik kamu pakai mobil? Iya. Waduh bahaya. Apakah di penjara ini satu keluarga? Bahaya itu. Kalau kata-kata itu. Bahaya. Makanya nggak bingung ketika kita lihat mereka ngomong sholawat berdoa. Kawin aja disebut ngejemput sama mereka. Jadi kalau ada guguk di tengah jalan itu tidak bisa misah, itu menjemput itu. Gancet. Oh, ada guguk menjemput gitu ya. Ini memang perkaos bahasa ini. Demi untuk apa ya? Demi untuk supaya tidak terjadi kawin mengawin gitu. Kayaknya apa? Nabrak semua koridor bahasa Indonesia. Jadi iman Kristen seperti tadi itu memang ini tuh tidak bisa dipublish, cukup di ruang tersendiri, nggak bisa didiskusikan. Kasihan dia, gitu Res. Iya, tapi coba perhatikan ikhwan ya, coba perhatikan sama kalian. Ketika kita balikin ke surganya mereka, ngawinin siapa? Mereka sejenak mereka lupa ngehujat Islam, ya nggak? Lupa mereka ngehujat Islam. Mereka mati-matian untuk mempelintir kitabnya sendiri gitu. Mati-matian ngebela bahwa itu tidak terjadi. Malam juga Mabre. Apa kabar Yoshino semuanya? Waduh, udah lama gue gak ketemu Yoshinoya. Baik, lelah dan tampan. Yoshinoya apa kabar? Puji Tuhan, sehat. Wih, mantap. Tuhan siapa yang dipuji nih? Tuhan saya dong. Oh iya. Jadi mau apa Yos? Gak tahu, aku tiba-tiba diundang naik di atas, ya udah. Ya udahlah, nanyalah. Aku mau nanya, boleh? Boleh banget. Jangan nanti ini lagi tantrum. Lagi ngobrol. Kok bisa tantrum gua? Emang lu mau ngehujat? Enggak, emang pernah aku menghujat? Nggak tahu, lupa. Kok lupa? Ya udah nanya lah. Aku punya pertanyaan tapi sampai sekarang nggak pernah dijawab sama Bang Suman. Oh, mau sama Gurunda? Gurunda standby Gurunda. Ada yang ini, bosen TikTokan kayaknya. Tapi lu abis dialog sama Gurunda jangan hapus TikTok ya. Enggak pernah aku hapus TikTok. Gurunda?
Oh, udah Gurunda masih udah makan tidur. pagi, masih breakfast. Ya udah nanya aja lah. Kalau bisa gue jawab, kalau nggak bisa gue serahkan pada yang lain. Silakan. Gini loh, dari dulu kan pertanyaanku itu apa ya, selalu nggak dapat jawaban yang tertulis, jawaban yang ada dalilnya gitu. Siapa tahu bro kita ini bisa kasih jawaban dan ada dalilnya. Tunggu ini, bentar bro, kok ngeheng ya? Bentar. Wah, tanda-tanda lu. Lu tanda-tanda akan meninggalkan Yesus sebagai Tuhan lu. Amin. Oke, sudah. Enggak dong. Yesus tetap yang berkuasa kan, baik di bumi dan di surga. Gak kerasa. Iya, makanya aku tetap berpegang teguh dengan keimananku yang percaya kepada Tuhan yang ada dan Tuhan yang hidup. Nah itulah Nanti lu pas sekarat, pas nafas lu udah susah baru lu sadar Islam yang benar. Enggak dong. Tapi aku tetap menghargai setiap keimanan orang. Mantap. Tetap menghargai, karena gini loh bro. Hidup kita ini diajarkan untuk hidup kita ini untuk diajarkan untuk apa? Menjadi berguna bagi semua orang. Artinya kalau kita hidup jangan menyusahkan orang lain dan jangan menyakitkan hati orang lain. Nah, itu. Apakah percuma kalau imannya salah. Seperti itu. Asik. Kalau misalnya berbuat baik nggak butuh agama, bre. Kalau cuma berbuat baik doang sesama nggak butuh agama. Ateis juga jago. Saya setuju dengan itu, bro. Tetapi sekarang banyak yang bawa-bawa agama, tetapi untuk berbuat baik, ya bagus lah. Enggak, banyak yang bawa nama agama, tapi perbuatannya tidak baik. Nah, menurut kamu gimana? Kamu lebih pilih yang mana? Yang ateis, yang tidak punya agama, tapi berbuat baik, tidak menyakitkan hati orang lain, dan tidak merugikan orang lain, atau orang yang membawa agama, menyakitkan hati orang lain, dan merugikan orang lain. Nah, gimana bro? Pilih yang mana? Sebenarnya kalau kita jawab secara filosofis ya bre, mau baik orang ateis maupun orang beragama, mereka nggak bisa berbuat baik ke semua orang. Pasti ada yang sakit hati bre. Nah, itu pasti ada yang sakit hati. Itu yang kita gitu loh. Lu mau sebaik apapun ke orang pasti ada yang sakit hati. Contoh misalnya ya, kita ambil orang beragama. Dia ngasih pakan ke pengemis gitu kan. Pengemis yang lain lihat gitu. Sehingga mereka berbondong-bondong nyamperin si orang beragama ini. Orang beragama cuma bawa nasi satu gitu kan. Sehingga dia pun menjauh untuk kabur. Apa nggak sakit hati pengemis yang ini? Sakit hati bre. Itulah yang gue bilang. Kita nggak bisa berbuat baik ke semua orang, nggak bisa. Intinya, gini loh, intinya memang betul kita tidak bisa berbuat baik kepada semua orang. Kan? Keren banget jawaban gue emang. Iya keren. Kita berbuat baik apa aja yang kita ketemu gitu loh. Nah masalah orang mau cemburu, kayak tadi lu bilang analoginya, oh aku kasih makanan satu kotak, ada yang lihat nggak dapat dia sakit hati. Nah itu kita kan nggak tahu biasa kita tunggu. Yang intinya apa yang di depan kita itu, nah itulah yang harus kita lakukan hal yang baik dan yang benar gitu. Ya sekarang kita ambil contoh ateis ya. Kita ambil contoh ateis. Ateis berbuat baik nih. Hanya kepada satu agama tertentu. Apa agama yang lain nggak cemburu? Ya nggak tahu. Itu urusan kayak gitu. Pasti cemburu bre, pasti cemburu. Apalagi kalau misalnya orang yang beragama ini tuh dalam keadaan susah dan membutuhkan, pasti cemburu bre. Gini bro, makanya contoh, saya berbuat baik kepada Bang Zuma
Berarti kalau bro lihat saya berbuat baik kepada Bang Simak, bro cemburu dong gitu. Bukan gua yang cemburu, tapi temen-temen yang seiman sama lu yang cemburu. Kenapa lu ngalah ngasih muslim, sedangkan orang-orang yang seiman sama lu masih ada yang susah? Nah, kayak gitu Yos. Itu yang jadi Anjir. permasalahannya bro. Kena di situ kan. Sekarang banyak yang seperti itu. Nah, maka dari itu nggak relevan dan juga nggak apa ya, nggak faktual ketika lu memberikan sebuah contoh yang apa ya, yang halu sebenarnya. Orang ateis baik, orang beragama tidak baik gitu, nggak bisa itu bre. Gitu. Jadi yang dikoreksi haruslah pertanyaannya. Ini bro, aku itu aku itu semua orang enggak. Maksudnya aku kan kasih pilihan buat lu mau pilih yang mana. Kayak kata lu tadi kan, ada orang yang beragama mereka bisa berbuat baik. Nah itu maksudku. Jadi kalau makanya gitu. Agama tidak melakukan hal yang baik, ya kamu lebih pilih yang mana, kan itu. Nggak bisa itu, karena sama kayak lu mending pilih jeruk yang berwarna ungu atau pisang yang berbentuk bulat gitu loh. Aku tahu pilihanmu, tetap kamu pilih yang beragama walaupun dia tidak berbuat baik, benar gak? Nggak sesimpel itu, nggak sesimpel itu Yos, karena beragamanya agama apa dulu gitu loh. Tapi emang agamanya agama apa dulu kan gitu, kalau mau dispesifikin. Ya nggak tahu. Itu dia. Tapi bro masih di Jakarta bro? Iya masih ini, sampai proyek kelar baru gua balik. Wis mantap. Proyek apa ini bro? Rahasia. Ajak lah. Siapa tahu gua bisa bantu. Mau bilang. Gua proyeknya aja ikut orang gitu loh. Gimana gua ngajak lu? Kalau proyeknya proyek gua pribadi, bisa lah gua ajak gua masukin ke apa gitu. Ya udah Yos, nanya cepetan Yos, apa mau nanya apa? Boleh gua bertanya nih, serius. Ini dari tadi gua bolehin. Gini loh bro, pertanyaanku gini loh. Kan kita selalu, teman-temanku ini kan selalu mengatakan Tuhan itu ada kan gitu maksudnya. Itu tadi dulu pertanyaan gue. Mungkin bro udah berapa kali dengar pertanyaan itu. Iya, Tuhan itu ada. Terus? Yang jadi pertanyaanku gini bro, ada nggak manusia yang bro yakini di dalam ajaran bro, manusia atau nabi atau siapapun yang pernah bertemu dan melihat Tuhan itu gitu loh? Enggak. Belum. Nah, nanti akhir apa di surga. Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Sebelum di surga. Nggak bisa. Nabi kami berkata adalah hal dusta ketika orang berkata dia melihat Tuhan padahal dia belum meninggal. Nabi kami berkata begitu. Berarti nanti orang sudah meninggal baru bisa melihat Tuhan gitu? Enggak, setelah nanti di surga bre, karena itu hadiah tertinggi. Melihat Tuhan, memandang kepada Rob itu hadiah tertinggi dalam iman Muslim. Tapi gimana caranya kita mengatakan Tuhan itu ada coba? Kalau tidak ada yang pernah melihat dan bertemu dengan Tuhan itu. Ada dua variabel dalam Islam bre. Ini hikmah yang gue dapet ya. Pertama adalah rantai persaksian yang konsisten, Tuhan itu ada dari para nabi-nabinya. Yang kedua adalah perkataan Tuhan yang terbukti dan bisa disaksikan oleh manusia seluruh zaman. Gitu, ada dua. Ini yang aku penasaran dari dulu bro. Kira-kira kesaksian nabi kan gitu loh. Nah, nabi yang mana yang pernah bertemu dengan Tuhan gitu loh? Ini nafas naga nih. Naga dari sorga udah bangun. Gurunda, langsung disambut aja Gurunda. Pertanyaannya sudah jelas. Silakan. Iya. Nah, kita pakai logikanya dulu. Iya, halo Bang. Halo, ayo. I'm fine, thank you. Jadi kita pakai logika. Saya mendengarkan Anda menggunakan logika. Sebelum ada mata diciptakan, sebelum ada perasaan diciptakan, sebelum ada kuping diciptakan oleh Sang Tuhan, siapa yang bisa mengatakan Tuhan itu ada? Sebelum ada kuping, sebelum ada mata, sebelum ada mulut, nggak ada. Ada ya itu paling malaikat.
Enggak ada. Jangan malaikat pun tak ada. Tak ada. Malaikat enggak ada. Siapa yang bisa mengatakan Tuhan itu ada? Dia mau mengatakan kepada siapa kalau tidak ada yang bisa dia katakan? Nah, pada posisi keadaan itu, apakah Tuhan itu ada? Pada posisi keadaan itu, apakah Tuhan itu ada? Siapa juga yang tahu? Enggak. Belum ada kuping. Belum ada kuping, belum ada mata, belum ada alam semesta ini. Tuhan itu sudah ada atau belum ada? Sudah ada. Sudah ada. Tulis. Saya tepuk tangan untuk itu ya. Sudah ada Tuhan itu. Kenapa dia ada sementara belum ada manusia yang melihatnya? Kenapa dia ada setelah sementara tidak ada manusia yang melihatnya? Karena kalau manusia belum ada yang menuliskan tentang dia. Tapi Tuhan sudah ada. Bentar. Belum ada yang bertemu dengan dia. Gimana mau dikatakan ada? Tetapi dia sudah ada. Ya belum ada yang memberitahukan, ya nggak tahu. Orang belum tahu apa-apa. Tapi Tuhan itu sudah ada atau tidak ada? Belum ada telinga, belum ada mulut, belum ada yang memberitahukan, bagaimana kita mau tahu? Nah, setelah diciptakan akal, baik yang ada pada saudara maupun ada pada saya, sebelum Tuhan ini menciptakan, apakah Tuhan itu sudah ada? Setelah menciptakan akal, menciptakan manusia lah ya. Ya. Apakah Tuhan itu sudah ada? Ya pasti karena ada manusia, manusia mengatakan Tuhan itu ada. Nah, sebelum ada dia manusia diciptakan, yang mengatakan dan manusia yang sudah bertemu dengan Tuhan itu ada. Nah, itu baru dinyatakan ada. Oh, berarti pada kesimpulannya Anda nggak percaya Tuhan itu ada? Kalau belum ada manusia, ya, belum ada pikiran, belum ada mulut, mata, nggak ada yang bisa tahu Tuhan itu ada. Siapa mau tahu? Iya, ini saya bukan berbicara mengenai agama atau apa. Saya berbicara mengenai konsep akal ini. Setelah Anda punya akal, menurut akal saudara, sebelum Anda diciptakan, sebelum alam semesta ini diciptakan dulu. Nah, setelah akalku ada, setelah saya membaca, mencari tahu siapa yang sudah bertemu dengan Tuhan, maka saya bilang, oh, Tuhan itu ada. Dari mana? Dari akal saya yang membaca kitab itu, yang saya percaya. Gitu. Oke. Sekarang dalam pemahaman saudara, siapa manusia yang pernah bertemu dengan Tuhan? Oh, ada. Ya, siapa? Aku kasih ya. Mungkin saudara-saudara belum pernah membacanya karena nggak tahu kali ya. Atau Kejadian. Nah, ketemu dengan Abraham itu udah berapa kali? Ya, berarti Tuhan itu ada karena pernah bertemu dengan manusia kan? Iya, karena manusia bertemu dengan Tuhan dan menuliskan tentang Tuhan itu. Kalau ada orang yang mengatakan Tuhan itu ada, tapi tidak ada manusia yang pernah bertemu dengan dia dan menuliskan tentang dia, mereka bertemu dengan Tuhan. Bagaimana saya mau percaya? Baik. Nah, sekarang sebagai manusia nih, Anda meyakini Tuhan itu ada karena Abraham pernah bertemu dengan Tuhan tersebut. Betul. Andai saja Tuhan tidak datang kepada Abraham, apakah Anda percaya Tuhan itu ada? Enggak percaya? Enggak percaya? Iya dong. Oke. Jadi Abraham ini diciptakan oleh siapa? Diadakan oleh siapa? Tuhan, Abraham diciptakan oleh Kok Tuhan? Tuhan tidak menampakkan diri kepada Abraham. Tadi kan Bang Zuma bilang. Enggak, saya bilang andai saja Tuhan tidak datang kepada Abraham. Enggak, tadi salah. Tadi Bang Zuma bilang. Jadi yang mengadakan Abraham ini siapa? Kan gitu. Gimana? Jadi yang mengadakan Abraham ini siapa? Sekiranya Tuhan tidak menyatakan diri kepada Abraham. Ya Tuhan. Ya, berarti Anda percaya.
Tuhan itu ada meskipun tak nampak. Oh enggak dong. Lah, sekiranya Tuhan tidak datang kepada Abraham. Sekiranya dia nggak datang kepada Abraham, ya saya nggak percaya. Nah, sekiranya dia tidak datang kepada Abraham, Anda tidak percaya Tuhan itu ada kan? Enggak. Oke. Abraham bertemu dengan Tuhan, Abraham usia berapa? Waduh, nggak tahu saya. Taruhlah usia 70 tahun. Taruhlah ya. Oke, jadi usia 1 hari Abraham yang tidak kedatangan Tuhan, Tuhan belum ada pada saat itu. Sudah ada. Di mana dia ketemu? Di mana dia ketemu? Kan dia menciptakan manusia. Ya, tadi katanya usianya di usia 70 dia datang Tuhan. Usia pertama 1 hari kan dia Tuhan tidak datang. Kan gini Bang Zuma, itu kan cerita Alkitab. Kenapa saya bilang ada? Karena manusia gini. Karena manusia bertemu dengan Tuhan sebelum Abraham. Anda mengatakan Anda nggak percaya Tuhan itu ada, sekiranya dia tidak datang kepada Abraham. Itu adalah pemikiran yang bonyok. Kenapa? Kenapa? Sabar dulu. Abraham bertemu dengan Tuhan, taruhlah di usia 70 tahun. Berarti usia 1 tahun, dia tidak pernah kedatangan Tuhan. Lalu siapa yang mengadakan Abraham di usia 1 tahun itu? Oke, sudah? Sudah. Ini saudara. Kenapa saya percaya kepada Tuhan dan saya percaya dia ada? Kenapa? Karena ada yang bertemu dengan dia. Iya, kenapa Anda percaya? Makanya muncul pertanyaan. Pada saat Abraham usia 1 tahun, belum ada Tuhan datang kepadanya, siapa yang menciptakan Abraham? Sekarang Zuma Tuhannya ada nggak? Ada. Nah, pernah siapa manusia yang pernah bertemu dengan Tuhan Zuma? Alam semesta ini buktinya. Alam semesta. Lalu pola kita Bung, pola kita memandang Tuhan itu beda. Pola kita, oke, saya tanya kepada saudara. Tolong. Jawab pertanyaan saya. Anda kan tertawa nih. Sekarang saya bacakan dalil. Di dalam kitab saudara, 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Dia yang dimaksud di sini siapa? Tuhan. Maksudnya apa ini? Tuhan. Dia tidak pernah dilihat oleh manusia. Dia tidak pernah dilihat oleh manusia. Sabar. Dia tidak pernah dilihat oleh manusia. Siapa bilang tidak pernah lihat? Makanya kalau baca Alkitab itu, dari dulu aku kasih tahu. Udahlah kau bonyok dalilnya begitu. Dalilnya mengatakan begitu. Dalilnya doang, mana tahu. Perikopnya. Dulu kok begini gini semua. Sekarang buktinya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Itu siapa? Itu siapa? Apa dulu? Tahu ceritanya dulu kenapa ada hal. Ya, itu siapa yang tidak terhampiri dan tidak pernah dilihat oleh manusia, itu siapa? Jadi gini, aku jelaskan, boleh? Enggak, boleh? Ini dulu, jawab dulu. Monyet. Boleh? Monyet, udah kau ke neraka aja, kau ke neraka. Ya kan, jangan kau di sini, kau nggak cocok di sini. Anak asuh, kau turun. Monyet. Islam tidak memahami konsep pagan. Tuhan harus berkelamin, punya anus, punya puting, punya ginjal. Itu agama pagan. Islam sama dengan ajaran para nabi termasuk Yesus. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun karim. Ajrun kabir. Maaf. Al-Quran mengatakan sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan
pahala yang besar. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Itu kata Quran. Tuhan itu tidak bisa dilihat, Tuhan itu maha gaib. Al-Quran menjelaskan di ayat yang lain, innama tunziru manittaba'az zikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada manusia yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang maha pengasih. Walaupun mereka tidak melihat Tuhan tersebut, maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Di ayat yang lain, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqu awalam yakfir birabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Aku Tuhan akan memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda kebesaranku di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah hak. Benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Di Islam, untuk mengenal Tuhan, cukup melihat tanda-tanda yang ada di atas muka bumi ini. Itu disebut iman. Tadi siang saya kasih contoh. Aku simpan pulpen di belakang. Saya mengatakan kepada saudara, apakah Anda percaya bahwa di tangan saya ini ada pulpen? Percaya. Apakah Anda yakin? Yakin. Apakah Anda beriman kepada pulpen? Kepada tangan? Enggak kan? Beda. Jadi kalau orang percaya dengan orang beriman itu berbeda. Makanya dulu di kajian-kajian sebelum ini, saya pernah mengatakan orang Kristen itu bukan orang beriman. Di luar Islam bukan orang beriman. Mereka hanya level percaya. Mereka hanya meyakini saja. Orang yang beriman itu orang yang menggunakan akal di dalam meyakini dan mendudukkan iman pada porsi yang sesungguhnya. Yaitu percaya alam semesta ini ada yang menciptakan meskipun tak terlihat. Itu orang beriman. Sesuatu yang kita tidak lihat, gaib, kita imani, itu baru pas. Tapi kalau yang terlihat, turun ke bumi, punya biji sakar, punya anus, musim hujan flu, musim kemarau tidak mandi kena panu. Dipercaya itu Tuhan, itu bukan iman. Kuclek. Bedakan iman dengan percaya. Jadi di Kristen itu nggak ada iman. Di Kristen itu nggak ada iman. Kata iman itu hanya ada di Islam. Kata iman itu hanya ada di Al-Quran. Di Bible bahasa Yunani itu nggak ada iman. Mulutmu kayak pantat ayam, terus ngomong. Udah stres kau. Coba kau tunjukkan di dalam kitabmu ada nggak kata iman? Nggak ada, itu hanya hasil curian dari Al-Quran. Sekali lagi di itu nggak ada kata iman, Quran. Paham? Hanya mengambil kata iman. Tak ada. Carikan saya kalau ada. Itu hanya terjemahan di Indonesia aja kata iman itu. Nah, mereka mengambil dari Al-Quranul Karim. Jadi orang beriman itu adalah mereka yang tak melihat, tapi mereka meyakini. Mereka yang tak melihat, tapi mereka percaya. Percaya kepada yang tak terlihat dan diyakini dengan hati, dibenarkan oleh akal dan kemudian tertulis oleh wahyu. Itulah yang disebut iman.
Contoh, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Iman. Apa kata Allah? Hei manusia, kamu tak akan pernah sanggup melihatku. Jangankan melihatku, melihat akalmu kau tak sanggup. Jangankan melihatku, melihat rohmu pun kau tak sanggup. Jangankan melihatku, melihat suaramu pun tak sanggup. Bahkan sekedar untuk melihat bentuk daripada wujud manis itu kamu tak akan pernah bisa lihat. Apalagi aku yang menciptakan kesemua itu. Maka bagaimana caramu bisa menemukan aku? Aku simpan serpihan cahayaku di dalam dirimu berupa akal. Sehingga ketika aku melontarkan kalamku kepadamu, kamu paham betul bahwa orang-orang kafir itu hanya menyembah pantat manusia. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Orang yang berakal akan tahu Tuhan itu ada. Hanya cukup melihat Yesus lahir tanpa ayah. Itu bukti Tuhan ada, menciptakan dia tanpa ayah. Yesus mampu bermukjizat. Itu bukti Tuhan mampu memberikan mujizat kepada ciptaannya makhluk yang bernama Yesus. Itu iman. Haleluya. Kalau ada Tuhan nempel di tembok, itu bukan Tuhan. Itu semacam cicak. Kalau ada Tuhan nempel di tiang listrik, itu bukan Tuhan. Itu selepel kelelawar yang nyangkut kabel listrik. Tapi yang namanya Tuhan pencipta langit dan bumi, kata Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 37, Tuhan pencipta langit dan bumi, kata Yesus, itu tidak bisa dilihat, suaranya pun tidak bisa didengarkan. Itu kata Yesus. Tapi kalau Kristen penyembah setan, Tuhan itu keluar dari kubur. Kalau dia penyembah setan, Tuhan itu bisa dibunuh. Kalau penyembah setan, Tuhannya bisa ditampar. Kalau penyembah setan, Tuhannya punya nonot, sudah digitu dipotong. Kalau penyembah setan, Tuhannya lapar, kalau enggak makan. Kalau penyembah setan, Tuhannya tidur kalau lagi ngantuk. Kalau penyembah setan, Tuhannya mati kalau kena tombak. Itu penyembah setan. Jadi penyembah setan ini mencari Tuhan mana bisa ketemu. Gak bisa ketemu. Makanya hanya orang berakal yang bisa sampai kepada Tuhan. Orang yang tidak berakal, Tuhannya sembarangan. Ada orang yang bisa membangkitkan orang mati, dikira Tuhan. Padahal murid-muridnya mengiranya setan, hantu. Dianggapnya Tuhan. Orang-orang yang hidup sesamanya justru menganggapnya hantu, malah dia menganggapnya Tuhan. Lukas 24 nomor 37. Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Ternyata manusia-manusia cupu, makhluk-makhluk tak berguna ini, penyembah makhluk kuburan ini justru menganggapnya Tuhan. Nah, di ayat lain, saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini. Di dalam surah Qaf ayat 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang yang beriman, bukan kepada orang yang mengambil kata iman padahal dia enggak beriman.
Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Itu kata Quran. Dan sungguh manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Allah pidaras. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jadi pencipta langit dan bumi mengatakan, aku menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ini baru Tuhan. Ini baru Tuhan. Ada nih menyembah makhluk yang tidak tahu kapan buah ara, kapan musimnya, kapan tidak musimnya. Apaan tuh? Ini dia berpuasa, lapar, dia mau tahu ini buah ara atau berbuah atau tidak. Didekati pohon ara itu, ternyata pohon ara itu tidak berbuah karena memang bukan musimnya. Dasar bukan Tuhan yang nggak tahu kapan musim buah ara, kapan tidak. Apa yang terjadi? Karena kesal, dikutuknya lah pohon ara itu. Kemudian penyembahnya datang. Apa kata penyembahnya? Aku tak percaya kalau Tuhan tak nampak. Nanti aku percaya kalau Tuhan disunat. Aku tak percaya kalau Tuhan tak nampak. Nanti aku percaya kalau Tuhan itu mati, ditombang, ditampar, diludahin, digantung, dibunuh. Aku tak percaya kalau Tuhan tak nampak. Oh ye, nanti ku percaya kalau Tuhan keluar dari kubur hantu kapang. Itulah orang-orang bahlul, orang dongok yang rugi pencipta langit dan bumi menciptakannya karena tak bermanfaat sama sekali. Lebih baik dia jadi kodok yang hamil 9 bulan. Demikian teman-teman. Lanjut. Rungkat saudara-saudara. Ayo pendeta berubah, naiklah. Aku tak percaya kalau Tuhan tak datang jadi bayi. Aku tak percaya kalau Tuhan tak jalan di atas air. Sungguh tak percaya kalau Tuhan tak digantung. Aku tak percaya kalau Tuhan tak turun pakai kumis. Dia harus turun makan ikan goreng, baru ku percaya dia beneran Tuhan. Kalau tidak ikan goreng, minimal minum madu, biar ketahuan kalau dia itu Tuhan. Syarat jadi Tuhan, kudu mati dulu. Kalau tidak mati, tak lulus jadi Tuhan. Roma 14 nomornya 9. Tuhan tetangga kita
lulus jadi Tuhan, hidup lalu mati, lalu hidup lagi. Itulah syarat jadi Tuhannya temanku. Aku jadi heran, Tuhan kok sama manusia. Ada yang lucu dari cerita ini. Tuhan butuh baju, Tuhan butuh makan, malah Tuhan butuh tidur. Pak, oh Pak, ku pingin laporan, Tuhan kita telah lahir. Pak, Pak, pingin ku laporan, tetangga serunding dan berencana membunuh sang Tuhan. Pak mau lapor, Pak terima laporanku. Pak ku gelisah kalau laporanku tidak digubris. Pak lapor, kasihan tuannya. Pak ingin lapor, apa hukuman bagi dia yang membunuh Tuhan? Kenapa Allah? Pak ingin lapor, apa hukumannya bagi yang membunuh Tuhan? Pak ingin lapor, apa pasalnya bagi mereka yang membunuh Tuhan? Pak ingin lapor yang membunuh Tuhan kita, apakah dia pahlawan atau dia penjahat? Kalau tidak membunuh, siapa tebus dosa? Dan kalau dia membunuh, lawankah mereka? Bingung, bingung. Aku jawab apa? Bingung, bingung. Tak usah kau bertanya. Bingung di sana, bingung di sini. Cukup jawab saja, imani aja. Bingung, pening juga pening. Tuhan kok mati? Bingung, bingung. Tuhan kok mati? Emak, apa ini salah siapa? Hei kamu yang ngaku ganteng, lu juga yang ngaku cantik, ganteng cantik, tapi kok Tuhanmu gitu. Lu yang ngaku cerdas juga pinter, tetapi otak lu kejepit. Adakah masih mau datang besok? Satu ditambah satu belum sama dengan ditambah lagi satu. Satu ditambah lagi satu belum sama dengan ditambah lagi satu. Jawab yuk, jawab yuk, jawab yuk. Ayo dong, berapa jawabannya? Jawab yuk, jawab yuk.
Satu ditambah satu belum sama dengan ditambah lagi satu. Satu ditambah satu belum sama dengan ditambah lagi satu. Jawab yuk. Berapa jawabannya, Om? Gak bisa sama Edi. Om, berapa jawabannya? Om. Om genit. Berapa jawabannya, Om? Om, aku masih SMA. Jangan diganggu dong. Jawab aja, Om. Berapa jawabannya? Om. Muhammad pedofilia. Aduh, Om, kok ngomong sendiri sih, Om? Jawabannya berapa, Om? Kok ngamuk? Om. Ini yang bilang Suma. Om. Yang baik-baik. Kontol. Satu, dua, tiga sama dengan satu. Alhamdulillah akhirnya tamat juga lagunya. Masolang generasi. Rungkat ya. Kok saya sendiri di sini ada yang ngomong? Belum. Rungkat ya, rungkat. Kok saya sendiri di sini yang ngomong? Erwin, Iya, Bang. Iya, Bang. Gimana, Bang? Ngomong sama siapa, Bang Arif? Ini di samping Gerunda ini kan sudah ada Erwin. Oh, nggak ada, cuman asap yang kulihat. Halo, Bang. Bisa dengar, Bang? Cek. Tes. Halo. Cek. Kayak ada suara. Allahu Akbar. Kabur dia, Bang Arif. Merasa diri yang gak ada yang kawanin dia kan. Balik dia ke rumah bapak di langit. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke Bang Arif, mungkin saat sebelumnya saya umumkan teman-teman yang ada di kota Makassar, ada di kota Goa, yang ada di Kabupaten Maros yang pingin nonton film Doti bareng Bang Suma besok. Besok apa? Ya sebentar ya. Anggaplah besok. Hari Rabu kita sholat maghrib di Mall Panakukang insyaallah. Jadi pukul 18.30 filmnya. Jadi teman-teman sekali lagi yang ingin nonton bareng, silakan hadir besok bersama dengan Bang Suma nonton film Doti ya. Oke, saya kira gitu Bang Arif. Ya, silakan Gerunda nomor ya. Iya. Besok kita jumpa lagi teman-teman. Tapi saya masih di sini kok. Mana tahu masih ada yang ingin dinyanyikan lagu pengantar tidur. Bang Gores, monitor. Oi. Oh. Lanjut. Siap, Bang Libe. Kamu dengarkan saya nyanyi nggak tadi? Dengerin dong. Alhamdulillah, syukurlah. Lanjut. Berarti semua penyakitmu yang ada dalam tubuhmu itu insya Allah akan sembuh setelah mendengar. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah.
Subhanallah. Amin. Lanjut. Aku juga mau nyanyi. Kalau ada Tuhan di hidung, jangan lupa dikocok dulu. Kalau kamu suka hujat kami, jangan lupa gosok gigi. Jangan lupa gosok pantat. Oh iya, jangan lupa mandi beling. Yo anyway, Ikhwan 3100 ini di penghujung acara, bukanlah break ya, karena kita insya Allah sampai subuh. Jangan lupa untuk hadir di ulang tahun API kedua di Jakarta. Iya, meriahkan dan ramaikan karena nanti seluruh para petarung pejuang terdepan dari API Pusat akan hadir di sana insya Allah. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini karena sebagaimana yang pertama sangat penuh dengan kekeluargaan dan keseruan Ikhwan. Stay tune, oke? Iya, sekalian juga saya klarifikasi di sini ya. Tadi itu Al-KTP syahadat. Kenapa? Saya dari kemarin-kemarin kan diundang, teman-teman kan tahu kemarin. Pada saat kita diskusi, Ustaz Yusuf juga japri saya baru monitor. Dia panggil saya ke komal beliau untuk mensyahadatkan Al-KTP. Kan tidak mesti ada Bang Suma kan ya, teman-teman bisa mensyahadatkan, tidak mesti harus Bang Suma. Nah ternyata setelah mereka syahadatkan Al-KTP saudara kita itu, ya syahadatkan begitu aja, tidak ada pertanggungjawaban. Dalam arti kata mensyahadatkan tapi tidak sanggup memberikan legalitas sertifikat. Ya terpaksa karena beliau butuh sertifikat. Ya jadi teman-teman beberapa unsur yang kemudian minta supaya apologet Islam mensyahadatkan ulang. Saya nggak mungkin memberikan sertifikat kalau tidak ada orang API yang mensyahadatkan beliau. Harus ada orang API yang mensyahadatkan beliau baru kasih sertifikat dari API. Karena itu saksi, itu pertanggungjawabannya berat. Nah sedangkan semalam itu nggak ada kemudian yang mempersyahadatkan di sana. Nah tadi saya disetor KTP beliau. Ya akhirnya nah diundanglah saya mensyahadatkan lagi, tujuannya bukan ini, enggak, itu mensyahadatkan untuk ini, untuk legalitas API saja. Begitu teman-teman. Jadi ini pelajaran bagi teman-teman yang ada di luar sana. Kalau misalnya tidak sanggup memberikan sertifikat, ya serahkan ke komal-komal yang bisa memberikan sertifikat. Kalau API semuanya pada tidak live, kemudian ada Arematea atau ada yang lain dan teman kita ini butuh sertifikat dari yayasan yang ada di TikTok atau apa gitu ya, ya serahkan kepada komal yang bisa mengeluarkan sertifikat. Karena nanti kesannya ada aura negatifnya gitu loh. Mensyahadatkan tapi tidak bisa memberikan legalitas. Nanti orang berpikir ada apa dengan cinta kan gitu. Mending serahkan kepada yayasan yang membidangi itu. Kalau bukan bidang kita, ya janganlah dilakukan meskipun kita itu apa gitu ya. Buktinya seperti ini. Mensyahadatkan tapi ternyata orangnya yang disyahadatkan keteteran kemana-mana mencari sertifikat. Akhirnya disahadatkan lagi, kan kesannya nggak bagus tuh. Jadi lain kali kalau misalnya ini, apalagi kami sudah rapat 2-3 hari yang lalu ya dek, kita rapat internal terkait dengan tidak boleh sembarangan mensyahadatkan orang tanpa kita bisa pertanggungjawabkan baik
apapun yang nantinya menjadi dukungan dari API, lebih-lebih dari yang bersyahadat gitu. Karena sudah banyak yang memanfaatkan sertifikat mu'allaf ini ya dengan hal-hal yang tidak mengenakan di kita, seperti ya banyak hal lah pokoknya. Saya nggak perlu ceritakan di sini. Kami yang tahu apa yang terjadi di belakang sana. Ya, jadi itu saya syahadatkan tadi diundang, alhamdulillah. Ya, saya juga terharu karena anaknya antusias benar-benar. Ya, mudah-mudahan beliau istiqomah ya, dan mengajak teman-teman pos ronda beliau juga ikut syahadat, mengikuti jejak beliau. Melalui Komal ini juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada adik saya, Ustadz saya, Ustadz Yusuf, yang sudah mensyahadatkan lebih dulu saudara Al-KTP. Cuma lain kali kalau bisa, kalau memang tidak ada daya untuk memberikan sertifikat, serahkan kepada organisasi. Kan bisa silakan ke API, ada Bang Suma yang sedang di koma lain gitu. Supaya tidak dianggap kita ini lagi bersaing. Padahal tidak. Saya dengan Ustaz Yusuf itu di belakang Japri itu rutin. Beliau memberikan informasi ke saya apa perkembangan di luar. Seperti itu teman-teman. Cuman kita menghindari ini, jangan sampai ini kok syahadat lagi, ini syahadat lagi, orang yang sama kok syahadat lagi. Seakan-akan kami nggak suka dengan persyahadatan yang dilakukan. Bukan. API punya punya ADRT, ada anggaran dasar rumah tangga di API itu yang mengatur tentang persyahadatan. Jadi tidak sembarangan. Begitu. Sedangkan kami sudah menjalankan hal yang terkait dengan mu'allaf ini, itu masih ada kebocoran. Apatah lagi kalau kita serampangan gitu ya teman-teman. Gitu. Jadi saya anggap teman-teman yang bertanya, ada yang japri ke saya langsung, saya jawab melalui ini biar didengarkan. Seperti itu. Jadi nggak ada masalah. Al-KTP syahadat ulang di Bang Suma itu karena beliau ingin sertifikat untuk sebagai legalitas hukum kepada keluarga dan warga setempat di mana beliau berdomisili. Saya kira begitu dari saya teman-teman sekalian. Saya kembalikan kepada Dinda Pera Estar. Silakan. Siap, Panglima yang kami hormati dan sayangi. Itu Ikhwan ya, klarifikasi dari Gurunda kenapa syahadat. Karena kalau udah ada syahadat kembali, dan terutama itu dengan Gurunda atau anggota API yang lain, artinya itu adalah untuk memenuhi persyaratan, salah satu persyaratan untuk mendapatkan sertifikat sah direstui negara bahwa seseorang tersebut telah masuk Islam secara legal gitu Ikhwan. Oke? Mantap. Tunggu dulu yang mau ngomong. Dan ini ya, milad kedua API itu tanggal 13 September Sabtu 2025 dari Badadur sampai jam 9. Kami mengundang seluruh Indonesia, para penggemar-penggemar API untuk bergabung di sana merayakan kemenangan, karena 2 tahun perjuangan udah banyak penghujat yang tumbang Ikhwan. Gas. Ini ya, untuk yang ingin datang, kalian kami apa tuh? Kalau boleh bisa lawan Bang Edi. Erwin Muslim atau Kristen? Ya, ini auto juga Kristen dia. Jadi kalian untuk hadir itu tiketnya 100.000 per orang, dan untuk mendapatkan tiketnya sertakan bukti transfer ke nomor 0813 3753 4473. Tiketnya cuma 400 ya. Kalau udah lebih dari itu nggak bisa datang, kalian nonton di YouTube aja. Nah, kesana kontaknya, oke? Sip dah, yuk kita lanjut, gas. Kenapa Erwin? Enggak. Maksudnya bingung yang aja. Di atas saja Bang Gores. Ini si Erwinnya apa ini? Bentar dulu. Ya uduhu. Oh ya uduhu. Ya uduhu. Ya. Ya. Halo bro. Hai. Ada pertanyaan? Suaramu aku dikerasin ya uduhu.
Udah keras ini. Emang masih belum ya? Nah ini udah. Kerasak. Alhamdulillah. Iya. Tadi saya dengar membahas tentang Tuhan di dalam hidung. Gimana itu? Oh iya. Di Ayub 27:34. Oh. Tentang itu ya. Roh Allah dalam hidungku katanya. Roh Allah kan Tuhan kan ya? Ya iyalah. Iya. Kenapa Tuhan dalam hidung? Oh. Kalau ide ya, di dalam kekristenan itu didasari dari Kejadian 2 ayat 7. Di mana di situ tertera bahwa Tuhan Allah membentuk manusia itu dari tebu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Artinya bahwa inti dari kehidupan manusia itu lewat hidung. Tanpa hidung, maka ketika nafas berhenti maka matilah manusia itu. Jadi pertama kali Tuhan meniupkan nafas itu melalui hidung. Jadi secara keseluruhan itu bahwa hidup orang Kristen itu adalah bait Roh Kudus yang didiami di dalam tubuh kami, yang didasari 1 Korintus 6 ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Nah, diperkuat lagi di dalam Mazmur 23 ayat 1. Di sana berbunyi bahwa Tuhan adalah gembalaku. Ketika Tuhan memenuhi segala tubuh kita, hidung. Bisa nggak Kristen itu kalau berdialog nggak usah bawa-bawa kitabnya agama lain? Bisa nggak? Itu kan itu kitab Mazmur itu kitabnya orang Yahudi, Kejadian itu kitabnya Yahudi. Boleh nggak pakai kitabmu aja, Perjanjian Baru? Sekali-kali tampil pakaian sendiri dong. Jangan pakaian Yahudi aja terus dipakai. Oh, jadi menurut Bang Zuma, Mazmur itu adalah kitab orang Yahudi. Oh iya dong. Sejak kapan kitab itu kemudian diwahyukan untuk orang Kristen? Ada-ada aja. Itu kitabnya Yahudi. Coba. Mulai malam ini kamu belajar, saudara. Ketika berdialog dengan kami, jangan gunakan kitab agama lain, coba. Kalau oke. Gitu ya. Kalau saya dengar lagi, saya ngomong lagi nanti. Ya, saya mau meneruskan ini. Berarti Tuhan Yesus itu orang mana? Orang mana? Tidak tanya Yesus. Yesus bukan Kristen. Yang saya tanya kamu, kawanku, yang Kristen ini nggak ada hubungannya dengan kitabnya Yahudi. Yesus orang Yahudi, memang kitabnya itu Yesus. Yang saya tanya ke kamu sebagai Kristen, bisa nggak lain kali atau apa ke depan nggak usah lagi pakai kitabnya orang gitu. Itu kan kitabnya Yahudi. Coba pakai kitabmu sendiri. Ya, kan Anda kan bukan Yesus. Ya kami pengikutnya toh. Kata siapa? Loh, kata Alkitab, barang siapa yang mengikut aku. Lah itu ucapan Yesus kepada siapa? Ya kepada muridnya lah. Ya siapa muridnya? Siapa muridnya? Ya termasuk Yohanes. Iya berarti orang Yahudi kan? Yes. Nah kamu orang apa? Saya orang Indonesia. Ya berarti bukan kamu. Nah, dia mengatakan apa? Matius 28. Oh itu beda. Itu makhluk yang keluar dari kubur. Kalau makhluk yang keluar dari kubur itu ajarannya beda. Kita tentukan tema. Apakah siapakah yang apakah kami
Nggak Itu jadi kata Imam semedi, Ghazali. nggak jadi semedi. Kita fokus saja Bang Juma. Jadi lebih enak gitu loh. Iya, sekarang tolong kau tunjukkan kepada saya dalilnya Yesus mengakui aku diutus kepada seluruh manusia. Ada nggak? Di dalam Bible banyak itu. Mana? Coba tunjukkan, sepotong aja. Di dalam Yohanes 3 itu 16 itu tertera secara eksplisit itu. Apa di situ? Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, dunia. sehingga Apakah dia itu- menganugerahkan anaknya yang tunggal. Siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup kekal. Yang tidak percaya mati dalam dosanya. Betul? Betul. Nah, Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Siapa yang tidak percaya mati dalam dosanya. Aku berkata kepadamu, aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya nggak ente? Termasuk orang Israel karena itu bagian dari Kok jadi ambigu, Cak Ayu. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat. Anda percaya kepada Yesus dengan ucapannya itu? Yes. Anda sendiri orang mana? Indonesia. Ada nggak Yesus mengatakan aku diutus untuk orang Indonesia? Di dalam konteks yang Anda bawakan itu merujuk kepada orang Yahudi. Nah, memang dia hanya untuk orang Yahudi. Percaya nggak? Oke. Percaya nggak? Percaya dulu. Percaya nggak? Iya, percaya. Ya udah. Oke. Kalau percaya selesai. Makanya saya katakan, kenapa Anda membawa kitabnya orang Yahudi? Argumenmu bisa saya bantah begini. Ya, bantah memang bisa, tapi data mana? Iya. Saya minta. Iya. Yesus mengaku aku diutus kepada seluruh umat manusia mana? Kamu mengatakan bahwa Yesus Kristus hanya diutus kepada Bani Israel. Itu bukan saya yang mengatakan, Cak Ayu. Iya. Itu ucapan Yesus. Sekarang kau bantah Yesus. Kau bantah, hei Yesus. Iya, Kata siapa lu hanya untuk Bani Israel? Lu untuk gue juga dong. Nah, mana dalilnya? Nah, Yesus bertanya, mana ucapan saya yang seperti itu? Apa jawabanmu? Kita sekarang berdialektika tentang Tuhan Yesus datang kepada siapa sih? Kita sekarang kan membahas itu. Dalilnya respon. Iya. Apa kata Yesus? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat mana? Bani Israel. Nah, Anda percaya itu? Yes. Ya, sekarang Anda Bani apa? Indonesia. Nah, masuk nggak Anda di situ? Saya bukan orang Israel. Berarti Anda, pertanyaan saya, masuk nggak Anda di situ? Enggak. Nah, enggak. Oke, sudah. Berarti sekarang saya ya. Berarti Anda adalah begini pemahaman Anda adalah serigala yang nyamar dom? Ya enggak. Lo kok enggak? Saya ini membuka Anda berpikir begini. Anda membawa Yohanes 3 nomor 16, tidak malu bawa data itu. Oke. Coba Anda baca. Kamu jawab dulu ini. Kamu jawab aja satu pertanyaan ini. Iya, Israel, silakan. Israel bagian dari dunia atau tidak? Bagian dari dunia, jelas lah. Apaan sih? Betul. Dia datang melalui bangsa Israel, kaum Yahudi. Dan dia hadir di sana. Dan Israel adalah bagian dari dunia. Iya. Ya kan? Terus berdasarkan dalil 3 ayat 16. Barang siapa yang percaya kepada dia, bukan barang siapa. Karena begitu. Coba baca dulu. Karena begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika anaknya berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, yang percaya kepada ucapan Yesus itu memperoleh hidup kekal atau binasa? Yang percaya memperoleh hidup yang kekal.
Saya menggaris bawah. Berarti ketika Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, Anda percaya atau Anda tidak percaya? Saya nggak membantah argumenmu. Ya, saya sedang bertanya, saya nggak mengatakan kamu membantah atau tidak membantah. Oke, silakan iya. Nah, kamu percaya nggak ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kamu percaya? Udah. Kamu percaya nggak? Yes. Nah, berarti kalau kamu percaya bahwa Yesus hanya untuk Bani Israel, atau kamu jangan-jangan nggak waras? Israel bagian dari dunia apa tidak? Ya apa tidak? Bagian dari dunia. Nah, jadi ketika dia datang, gini, ketika dia datang, ya, melalui kaum Yahudi, kaum Israel, artinya bahwa dia menyatakan dunia harus percaya bahwa dia adalah utusan Tuhan untuk siapa? Orang Israel. Ya itu Pak tahu. Nah sekarang kamu percaya kalau dia diutus hanya untuk Bani Israel kan? Kamu percaya kan? Loh, dari tadi Oke. Nah, makanya sekarang saya deteksi otak Anda itu berfungsi atau tidak. Ketika Anda percaya ucapan Yesus itu, saya tanya, apakah Yesus diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat yang sesat dari umat Israel? Yes. Nah, Anda sendiri berarti tidak diutus kepada Anda. Karena Israel bagian dari dunia. Kok jadi kayak begitu, Koclek? Yesus diutus menurut Yesus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda katakan Anda percaya. Di situ ucapan Yesusnya hanya mono dalam bahasa Yunani. Mono artinya hanya satu doang, hanya kepada Israel doang aku diutus. Kalau ente mengatakan ente percaya ucapan Yesus itu, berarti ente kedudukannya sama seperti saya. Dia Yesus bukan diutus untuk saya, tapi hanya untuk Israel. Dunia harus tahu itu. Bantah lagi ucapanmu sendiri, bantah. Oke. Oke apa? Cara memahami apa? Harus gila gitu. Harus berlawanan. Cara memahaminya harus berlawanan gitu. Ketika Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel, kita pahami bahwa Yesus diutus untuk seluruh umat manusia. Gitu maksudmu? Gitu? Semua orang harus kau buat gila. Ikut-ikut kau gila gitu maksudnya? Sudah selesai? Udah. Oke. Jadi apa? Secara universal. Dari Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Siapa yang percaya bahwa Tuhan mengutus seorang anak untuk Bani Israel, maka dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Betul nggak? Yes. Begitu dong. Berarti kita harus percaya kalau Yesus itu diutus hanya kepada domba sesat bagi umat Israel. Itu hal yang harus dipercaya. Ya, silakan. Boleh. Yang penting pintar. Oke. Kata inti dari ayat Yohanes 3:16 itu hanya satu kata. Besar kasih karunia akan dunia ini. Garis bawahi. Iya. Sehingga apa maksudnya tuh? Apa maksudnya? Dunia. Apa maksudnya? Apa maksudnya dunia? Nanti Anda membantah. Jadi biar saya bernarasi gitu ya. Jadi kata inti dari itu adalah dunia. Dunia secara keseluruhan. Betul. Dan dunia harus percaya bahwa sesuai janjinya
bahwa keselamatan itu datang dari Yahudi. Mulai ngaco. Ucapan siapa lagi tuh yang kau bawa, Koclo? Dalilnya sudah jelas. Karena begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya tidak binasa. Sekarang Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya nggak? Iya, saya percaya. Ya sudah, berarti Yesus ini diutus untuk siapa? Dari konteks itu. Saya ulang. Jadi menurut pengakuan Yesus, dia harus dipercayai kalau dia itu diutus untuk siapa? Israel. Udah, titik. Berarti kamu percaya bahwa Yesus diutus bukan untuk kamu, kan? Sudah selesai. Saya bertanya, berarti kamu sudah percaya bahwa Yesus itu diutus bukan untuk kamu? Ya, saya juga diutus karena dalilnya banyak sekali. Karena Israel adalah berarti bagian dari kamu dunia. tidak percaya. Berarti kau tidak percaya. Kau binasa. Ketika saya bernarasi. Enggak perlu. Nah, itu kan. Enggak perlu. Kau mengatakan terjadi dialektika ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kamu percaya enggak? Percaya. Berarti kamu percaya kalau Yesus itu diutus bukan untuk kamu. Tidak. Berarti kau gila. Kau gila itu namanya. Kamu barusan mengatakan percaya kalau Yesus itu diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Saya tanya, berarti kalau kau percaya ucapan Yesus tersebut, maka kamu percaya bahwa Yesus diutus bukan untuk kamu. Enggak, Yesus diutus untuk aku juga dong. Hei, otak kau itu perlu ditambal pakai las. Retak otak kau itu, retak. Gara-gara kau menjadi oten. Otakmu gak berfungsi normal. Di sisi lain kau mengatakan kamu percaya ucapan Yesus yang berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kamu bukan umat Israel. Tapi kamu tidak percaya kalau Yesus itu tidak diutus untuk kamu. Sudah berapa ton dedak kau makan sampai otakmu begini? Sudah. Oke. Coba ya kalau kita berdiskusi saling mendengarkan, saling menghargai. Apa yang saya mau dengarkan di subuh seperti ini di saat saya ngantuk? Saya mendengarkan nenek sihir menjelaskan sesuatu yang tidak menjelaskan tapi mengaburkan. Koclo. Gini Bang Rima. Jadi Anda selesaikan narasimu biar saya selesaikan. Oke. Biar terjadi dialog. Dengarkan, waktu saya singkat, saya mau istirahat. Apakah ketika Yohanes 3:16 ini Tuhan mengatakan siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, betul? Yes. Yang tidak percaya kepada Yesus binasa, betul? Yes. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Posisi Anda percaya atau tidak percaya? Percaya. Oke, tepuk tangan. Berarti Anda tidak binasa. Nah, sekarang kita uji apakah Anda pembohong atau Anda itu penipu, apakah Anda itu setan yang suka menipu dan menjerat orang dengan tipu daya. Saya mau tanya, apakah Yesus itu tidak diutus untuk Anda karena Anda bukan domba yang sesat dari umat Israel? Apa jawaban saudara? Dia datang ke dunia. Dia datang ke dunia berdasarkan dalil. Karena dunia itu mencangkup segala keseluruhan. Sedangkan Israel itu adalah bagian dari dunia. Dunia harus tahu bahwa Yesus itu diutus kepada siapa?
kepada Israel karena kepada Israel. Berarti dunia itu mencakup seluruhnya termasuk mencakup ente kan? Berarti dunia harus tahu Yesus hanya untuk Israel. Dunia berarti ente juga. Berarti ente harus tahu bahwa Yesus untuk Israel saja. Sekarang saya tanya, apakah Anda percaya Yesus tidak diutus untuk Anda yang bukan domba dari Israel? Gimana? Nah kan mulai teman-teman. Enggak dari tadi Anda kan banyak Anda narasi, adalah bagian dari dunia. Yes. Berarti Anda adalah, kalau percaya, berarti Anda harus tahu, Anda harus menerima, harus ikhlas menerima bahwa Yesus itu tidak diutus untuk Anda, tapi hanya untuk domba yang sesat dari umat Israel. Setuju nggak? diutus kepada Bani Israel, tidak diutus kepada saya. Iya. Ya, kalau dia diutus kepada saya juga datang kepada saya. Karena dia Astagfirullahaladzim. Berarti Anda tidak percaya. Kamu pembohong, berarti kamu munafik, kamu ular tua. Tadi Anda mengatakan saya percaya Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Sekarang Anda mengatakan Yesus diutus untuk saya juga. Sementara Anda sadar Anda bukan domba dari Israel. Anda mau saya lempar asbak atau saya lempar tutup panci? Pilih mana? Pilih mana? Hah? Kalau bernarasi itu, pilih mana? Asbak atau tutup panci? Pilih mana? Jika Anda memiliki argumen yang baik, Anda menghargai orang yang... Bagaimana saya mau menghargai penyesat, pembohong, penipu kayak kau? Kau yang menjadikan dirimu dihinakan, dinistakan di sini. Paham? Saya mencoba untuk mengangkat harkat derajatmu, tapi kamu berupaya menjatuhkan dirimu. Kamu mengatakan percaya. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Di mana implementasinya, siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Kamu mau binasa? Enggak mau. Berarti mau tidak mau, you kudu wajib percaya utus saya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kalau ente tidak mau binasa, maka ente harus ikhlas mengakui Yesus hanya untuk Yahudi, bukan untuk saya. Mau binasa atau mau hidup? Sama begini ya, kalau seandainya Anda menekankan begitu, sama Anda artinya bahwa Anda juga adalah termasuk orang Indonesia. Kenapa Anda menjadi orang Arab? Karena Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Saya manusia. Al-Quran mengatakan, ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Al-Quran tuh yang mengatakan, wahai seluruh umat manusia, sesungguhnya aku ini adalah rasul utusan Allah untuk kalian semua. Saya manusia. Berarti beliau diutus untuk saya juga. Nah, saya minta mana ucapan Yesus saya diutus untuk seluruh umat manusia? Ada nggak? Ada nggak? Bagaimana dengan dari surat Ibrahim ayat 4? Dia mengatakan begini. Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya. Itu betul. Itu betul. Dapat memberi penjelasan. Itu 100% betul. Sekarang Nabi Muhammad kaumnya apa? Nabi Muhammad kaumnya adalah orang Arab. Kaumnya Arab. Kaumnya Arab. Al-Quran datang diwahyukan pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Ya, salah nggak? Apakah Anda orang Arab? Apa orang Indonesia? Saya bukan kaumnya di mana beliau menerima wahyu. Stop dulu. Kamu orang Arab apa orang Indonesia? Saya bukan kaum Arab ketika beliau kemudian menerima wahyu. Nah, itu sekarang dia? Saya tanya, itu berbicara dengar, itu berbicara pada saat dia menerima wahyu atau bukan? Aku tidak mengutus seorang rasul, melainkan menggunakan bahasa kaumnya. Siapa kaumnya Nabi Muhammad ketika menerima wahyu? Bugis? Ya, Bani Arab. Jawa atau Arab? Bani Arab. Arab. Al-Quran datang menggunakan bahasa Arab. Ketika Al-Quran datang menggunakan bahasa Arab, dia diutus gak kemudian untuk seluruh umat manusia?
atau tidak? Berdasarkan dalil Ibrahim, dia hanya diutus untuk kaumnya, bahasa kaumnya. Di mana dikatakan saya hanya mengutus kepada kaum Arab? Mana? Ini Benar-benar ayat 4. kulempar kau rok mini nanti lama-lama ya. Tidak ada dalilnya. Ibrahim ayat 4 itu lul, itu tidak dikatakan bahwasanya aku mengutus dia hanya kepada bangsa Arab, koclok. Aku mengutus aku tidak mengutus seorang rasul melainkan menggunakan bahasa kaumnya. Kaumnya Nabi Muhammad pada saat beliau menerima wahyu itu orang Arab, bukan Bugis, Panuan. Mana dia? Lenyap. Dimakan kutu. Mampus. Melayang-layang di permukaan air, Gurunda. Ketika Nabi Muhammad menerima Al-Quran dalam bahasa Arab, kaumnya memang Arab karena dia orang Arab. Salah enggak? Enggak salah. Nah, ketika Al-Quran sudah ada pada Rasulullah, Allah memerintahkan menyampaikan Quran itu kepada seluruh umat manusia. Litubayyina linnas. Itu Al-Quran mengatakan An-Nahl ayat 44. Paham situ ya? Nah, Yesus mengaku, udahlah kau hancurlah pokoknya. Kau itu belajar lagi, Kurangi makan babi, kurangi makan anjing supaya otakmu itu bisa berfungsi. Kau naik lagi. Aku sudah mau istirahat ini. Kenapa saya diturun? Bukan kunci dongker kayak ya udahlah. Ya, hantam Bang Adi. Hantam dia. Hantam otaknya maksudnya, hantam otaknya, jangan orangnya. Udah, kau diskusi sama guru saya. Ya, karena kau bonyok, kau penipu, kau pembohong, kau penipu. Kau menipu dirimu sendiri tuh. Di saat saya tanya Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menugerahkan anaknya yang tunggal supaya siapa yang percaya tidak binasa, yang percaya akan apa? Siapa yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Data selanjutnya, dan siapa yang tidak percaya akan mati dalam dosanya. Nah, sekarang kau katakan percaya. Yesus mau dipercaya. Kata Tuhannya, siapa yang percaya Yesus akan memperoleh hidup kekal. Ketika Yesus berkata, aku diutus saya kepada domba yang seteru umat Israel. Anda percaya enggak? Percaya. Berarti Anda percaya kalau Yesus bukan untuk Anda. Oh enggak, Yesus untuk saya juga. Gemes aku mah. Itu menjadi udah kau diam. Aku jijik dengar suaramu. Dah. Sut. Kau diturunkan. Kalau orang gila semua ini. Inilah. Kalau percaya orang yang keluar dari kubur jadi pada gila kau itu. Pas Indonesia dibolak-balik demi untuk kepentingan dokter, kasihan juga. Ini sebenarnya anak ini korban. Korban yang salah itu. Ngajarin dia. Ini hidup bahagia di dunia muka bumi ini ya. Mestinya kalau kamu punya keyakinan kayak begitu jangan diskusi deh. Malu nggak bisa didiskusikan itu. Nabrak semua gitu. Yesus untuk Bani Israel. Domba yang hilang Bani Israel. Kalau ingin selamat, percayalah seperti itu. Itu. Tapi dia apa? Ditambah-tambahin. Asal. Ucu 316. Ucu 316. Ya. Ucu. Ngorok ini. Hah? Kau mau naik lagi ya, Du? Ya, naik lagi di sini. Saya baladai kok. Naik. Ya, Du. Yesus itu diutus untuk siapa? Ya, Du. Sama saya jangan panjang-panjang, pendek-pendek. Kenapa Yesus diutus untuk siapa? Sabar dulu.
Kenapa ditolak? Jawab saja. Yesus diutus untuk? Kalau masalah itu saya bisa kita dialog, tapi kalau Anda fair, Saya ulang kembali. dialog. Saya ulang kembali. Yesus diutus untuk siapa? Kepada dunia. Kepada siapa? Dunia. Apa? Dunia. Kepada datanya di mana? Yohanes 3:16. Kutu monyet ini naik lagi ternyata. Kita selesaikan ini, kita selesaikan. Kalau ada Pentasan ayam pada lari turun semua dari kandangnya nih. Ayam-ayam di rumah sebelah, pada berterbangan. Ternyata kutu monyet ini naik lagi. Pertahankan argumen kalau Anda hebat. Di mana dalilnya Yesus diutus untuk seluruh dunia? Coach maju Bang Andi. Dunia. Di sini saya tantang siapa yang paling hebat di Komal ini? Siapa yang paling hebat di sini? Ya udah, untuk dunia di mana datanya untuk? Ya dulu. Di mana datanya untuk dunia? Tertulis di mana? Mulutmu lebih besar dari otakmu, Dek. Zuma, gue tantang dulu ya. Gue tantang. Tentukan tema yang merasa Anda menguntungkan. Kita debat. Ayo. Kau belajar ngomong dulu. Belajar ngomong dulu. Gue tantang. Lu belajar bahasa Indonesia dulu baru nantang. Dan gue yakin Yuka Oke, gue lagi lu kaki lu di atas kaki gue keinjak itu. Siapa yang paling hebat di sini? Siapa? Di Komal ini. Belajar bahasa Indonesia kamu itu masih grogi kok. Enggak ada kata grogi di dalam diri ya, aduh. Oke, kalau begitu lanjut ya. Ya. Siapakah Tuhan yang satu itu untuk seluruh dunia? Siapa namanya Tuhan itu? Tuhan Yesus. Hah? Tuhan Yesus. Siapa katanya pinter? Siapa? Tuhan Yesus. Siapa nama Tuhan itu untuk seluruh dunia? Tuhan Yesus. Di mana datanya? Di dalam Yohanes 3:16. Oke, gue ikutin nggak apa-apa. Ya. Oke, benar ya. Terus yang mati di tiang salib itu Tuhan seluruh dunia. Kemanusiaan. Loh, katanya Tuhan, kok manusia? Kan di dalam diri kemanusiaannya terdiam, di dalam ada ilahi sang firman. Oh, jadi Tuhan untuk seluruh dunia manusia. Yang isang ilahinya yang firman. Saya ulang lagi. Tuhan untuk seluruh dunia. Bang Andi, pernah nggak lihat patungnya Hercules? Singa sepotong, orang sepotong. Pernah nggak? Ini separuh manusia, separuh singa. Tuhanmu sepotong-sepotong, dek. Sepotong. Dasar Anda mengatakan sepotong itu apa? Dasarmu apa? Apa itu sepotong? Tadi Anda mengatakan separuh manusia. Apakah saya mengatakan separuh? Berapa naturnya Tuhanmu? Berapa naturnya Tuhanmu? Berapa natur? 2. Berarti sepotong atau sebelah? Sebelah manusia atau sepotong manusia? Utuh. Saya nggak mengatakan sepotong. Kalau utuh berarti dia cuma satu natur. 2 atau 1? Jangan 2 atau 1? 2 atau 1? 2 kan? Tahu nggak arti sepotong itu? Kamu tahu nggak arti sepotong? Iya, sepotong itu berarti satunya satu beda dan di bagian satunya juga beda. Nah, ini kan sekarang begini. Tuhanmu itu Tuhanmu 2 natur. Sekarang 2 natur Tuhanmu. Ketika saya sekarang Tuhanmu 2 natur. Dengar, Tuhanmu 2 natur. Oke? Natur manusianya berapa persen? Bertanggungjawabkan kata-katamu dulu. Sepotong itu apa? Sepotong itu separuh. Separuh berarti tidak utuh, betul? Katakan Tuhanmu itu betul nggak? Enggak. Kalimat kamu mengatakan sepotong, betul? Iya, sepotong manusia, sepotong Tuhan, betul nggak? Oke. Sepotong itu utuh atau tidak? Tidak utuh. Tidak utuh. Berarti artinya bahwa artinya ketika tidak utuh berarti 2 natur. Enggak. 2 natur dong. Gimana sih? Sepotong. 2 natur. Sebagian Tuhan, sebagian bukan Tuhan. Bahasa kerennya sepotong. Sepotong tai kering. Kau sendiri yang mengatakan 2 natur. Kalau dia 2 natur berarti sepotong manusia, sepotong Tuhan. Tuhan tidak mungkin sepotong.
Yang sepotong itu dewa. Makanya ada patung singa, badannya manusia. Kepalanya manusia, badannya singa. Itu namanya sepotong. Bukan begitu pemahaman sepotong. Kamu lalu dua natur ini gimana? Dua natur ini gimana? Coba kau terangkan kepada saya sebelum saya turun. Saya terangkan. Dua natur itu maksudnya gimana? Naturnya begini. Yang disebutkan natur adalah sepenuhnya manusia dan sepenuhnya manusia. Artinya bahwa tidak ada sepotong. Karena ketika sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Berarti ada berapa yang penuh di situ? Ada berapa yang penuh? Ada berapa yang penuh? Ada berapa yang penuh? Sepenuhnya manusia satu, sepenuhnya Tuhan dua. Ketika dia digabungkan ada berapa? Kasih dulu bicara itu. Ketika dia digabungkan ada berapa? Imatmu sudah kacau cuma. Saya kasih tahu sama. Ketika digabungkan sepenuhnya manusia. Sekarang begini, saya tanya sederhana. Kalau satu dengar. Kalau dengarkan supaya saya ajarin kamu. Kalau dalam diam kau. Ular tua diam. Saya bicara sama Yaduhu. Sekarang saya tanya. Kalau dalam satu toples sepenuhnya isinya adalah adalah pasir, apakah bagi toples ini masih ada beras? Karena sudah sepenuhnya pasir, masih ada nggak beras di situ? Jadi masukkanlah kau ke toples. Berarti tidak sepenuhnya beras. Berarti tidak sepenuhnya pasir. Monyet. Ya namanya pasir ya pasir lah. Iya, sepenuhnya pasir. Sepenuhnya pasir, masih bisa nggak di situ ada sebagiannya emas? Ya enggak. Ya enggak. Ketika sepenuhnya manusia, masih ada nggak di situ sebagiannya hewan? Ya enggak. Terus sebagiannya Tuhan? Sebagian memenuhi hidupnya. Memenuhi kemanusiaannya. Masalang generasi. Tadi satu toples tadi itu sepenuhnya beras. Apakah di situ bisa setengahnya padi? Kau bilang tidak, karena sudah penuh beras, pasir. Sepenuhnya manusia, apakah bisa setengahnya hewan? Tidak. Sepenuhnya manusia, apakah bisa sebagiannya Tuhan? Bisa. Otakmu rusak. Kristen mengajarimu gila. Kok begini sih? Ya, sepenuhnya manusia. Kalau sudah sepenuhnya manusia, ada nggak pada dirinya hewan? Beginikah kualitasmu Zuma? Yes. Kamu dari tadi terus. Kalau sepenuhnya laki-laki, ada nggak di sana perempuan? Kalau Anda itu orang apologet, artinya kalau sepenuhnya laki-laki, apakah pada orang itu ada perempuan? Ayo, kamu misalnya kamu laki-laki, kamu sepenuhnya laki-laki, apakah pada dirimu ada perempuan? Ayo, sepenuhnya loh, sepenuhnya manusia. Sepenuhnya manusia, sepenuhnya berarti semuanya manusia. Apakah pada sepenuhnya manusia ada binatang, ada hewan? Tidak ada. Tidak ada. Apakah pada dirinya ada unsur malaikat? Tidak ada. Apakah pada dirinya ada ketuhanan? Ya. Loh. Tadi katanya sepenuhnya manusia. Loh, ya Tuhan kan yang mencipta. Kenapa karena itulah karena sepenuhnya manusia maka dia ciptaan. Saya udah kau turun kau ke neraka saya. Kamu ke neraka. Nggak ada orang gila di sini. Kau ke gereja aja, ajarkan orang sana, jangan kau di sini. Rehat lagi. Kutu monyetnya udah pergi. Alhamdulillah. Ini ajaran dari mana ini dua natur Yesus ini? Ibunya sendiri yang merawat dia. Yang tahu persis siapa anaknya. Nggak pernah loh ibunya mengatakan anak saya itu sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Nggak pernah ibunya.
Ini kok kamu bukan keluar merawat dia, kamu nggak pernah cebokin dia, kamu nggak pernah netein dia, kok kamu yang lebih tahu dari ibunya? Bunda Maria nggak pernah loh mengklaim anaknya kayak gitu. Siapa yang ngajarin kau begitu ya, aduh. Ini loh kalau ketemu ibunya nanti, aduh nggak tahu apa yang terjadi, aduh, ya aduh. Ya aduh sini loh, iya bu. Siapa yang ngajarin lo bilang anak gue kayak gitu? Oh, pendeta, mana pendeta? Mana ada istilah sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan? Ini istilah dari mana? Kalau itu juga diteruskan, kalau Yesus itu sepenuhnya manusia, itu ya. Manusia ini kan ciptaan Tuhan juga ya, ya duh. Nah, sepenuh manusianya Yesus ini ciptaan Tuhan atau bukan? Lu naik di sini ya duh. Tapi kau harus dengarkan saya ngomong baru kau jawab. Yang lebih sedikit terhormat ya, Yadu ya. Yadu, mana lo? Halo, selamat pagi. Ya, pagi. Ya, tadi saya dengar langsung saja. Ya, jangan dengarkan dulu, nggak usah mendengarkan. Oh, tadi saya sudah dengar. Ya, dengerin dulu. Apa? Mau ngomong apa? Anda yakin itu Yesus sepenuhnya manusia? Oh, iya, iya. Yakin. Apakah manusianya Yesus itu ciptaan Tuhan? Nah, inilah kalian yang tidak mengerti misteri inkarnasi. Tinggal jawab saja. Jawab, ini saya jawab. Takut nggak? Bisa ulang. Coba kau ulang pertanyaannya. Ngana takut, ngana takut. Coba kau ulang pertanyaannya. Ngana takut, ini saya jawab. Apa pertanyaannya? Nggak usah saya ulang. Apa pertanyaannya? Saya mau jawab begini. Apa ya. pertanyaannya lo mau jawab? Ya, jangan tantrum dong kayak di Padang. Kalian tuh kaum tantrum ya, kayak di Padang tuh ya. Anjing. Dia bilang tadi sepenuhnya manusia, oke. Pertanyaannya, apakah sepenuhnya manusia ini dalam diri Yesus ciptaan Tuhan? Jangan tantrum. Jangan ini biarkan saya ngomong. Nggak bisa begitu. Di sini bukan tempat ya. Kamu bisa makan babi nggak di sini? Di sini bukan tempat makan babi. Di sini tempatnya kau berbicara to the point, berbahasa Indonesia dengan baik. Yang ditanyakan yang kau jawab. Saya terangkan yang di Padang. Yang di Padang itu ada sebuah rumah. Izinnya rumah tinggal. Yang punya adalah seorang pendeta. Gak usah disebutkan namanya pendeta itu. Pendeta itu tidak tinggal di situ. Dia tinggal di luar kota. Diserahkan kepada orang di situ. Rumahnya dijadikan tempat ibadah bagi denom tertentu. Dan yang tinggal di situ bukan warga di situ yang rame-rame pergi ibadah. Terakhir ketahuan, setelah dia mengurus listrik untuk penambahan daya, supaya dia mendapat subsidi, pengajuannya adalah gereja. Ketahuan di situ. Kemudian ditegurlah oleh warga karena mengganggu. Karena itu komplek rumah, bukan tempat ibadah yang didatangi oleh orang banyak. Kalau kamu nggak ngerti, lebih baik kau diem. Inilah Kristen-Kristen ini. Selalu menyimpulkan apa yang terjadi, masa bodoh, apa latar belakangnya. Pelajari dulu latar belakangnya. Tapi kami sebagai seorang muslim, apapun itu, tindakan yang main hakim sendiri tidak dibenarkan hukum di Republik ini. Buktinya ada tersangka. Ada yang tersangka, yaitu pengerusakan rumah. Itu terproses dengan hukum. Itu keliru dalam tindakan itu. Karena dia bukan penegak hukum. Jadi di sini ada sebab, ada akibat. Ya, ini saya bicara sesuai dengan kenyataan dan fakta. Sekali lagi ya, rumah itu milik pendeta. Pendeta itu nggak tinggal di situ.
rumahnya diserahkan kepada yang jaga, kemudian dijadikan rumah ibadah. Yang datang beribadah bukan penduduk setempat, tapi orang dari luar. Ditegur oleh warga RT RW tetap saja berkelanjutan tanpa diindahkan karena merasa warga terganggu. Ini rumah bukan gereja, izinnya rumah. Waktu dia mengajukan izin membangun rumah, ketahuan waktu dia mengajukan untuk penambahan daya PLN. Di situ dia bilang gereja. Inilah makanya Oten, sebelum kau berbicara, pelajari dulu latar belakangnya. Jangan lihat apa yang terjadi. Nah, kami sebagai Muslim yang ngerti taat hukum terhadap Republik ini, yang bukan perusakan juga itu, ya tidak bisa. Karena dia bukan penegak hukum, melanggar hukum. Karena apa? Menegakkan hukum tidak boleh melanggar hukum. SK kan mereka-mereka ini. Untuk itu ya semoga saja ini terakhir kalinya jangan lagi ada rumah dijadikan gereja, mengganggu aktivitas setempat. Kira-kira begitu ya. Belajar dulu, investigasi dulu baru bicara. Jangan asal bunyi kau. Oke? Inilah kalian ini hanya mendengarkan berita, dilihat heboh-heboh, nggak dilihat latar belakangnya. Pelajari dong apa latar belakangnya. Rumah kok dijadiin gereja. Mau jemaatnya bukan dari situ, jemaatnya dari berbagai tamu dari luar yang mengganggu ketertiban lah. Lu pikir langsung tindakan? Enggak, ditegur RT RW gitu. Kalau yang punya rumah sendiri datang pendeta itu, atas nama pendeta itu yang punya rumah, mau ibadah dalam rumahnya jungkir balik, nggak ada, dia rumah sendiri kok. Tapi kalau dijadiin gereja gimana? Yang datang tamu dari luar, enak aja lu. Ya disorot oleh orang-orang yang tidak mau sibuk berpikir, yang penting kami minoritas, kami selalu dipersekusi. Nggak bisa begitu dong. Harus memandang secara utuh sebab akibatnya. Itu yang terjadi di Sumatera Barat. Ya, jangan kau pelaku, kau bilang nggak kau korban. Nggak bisa begitu. Nah, sekarang ini pendetanya lagi dicari yang punya rumah. Dia harus memberikan keterangan. Ya, bisa juga jadi tersangka dia itu. Nggak usah lah disebutkan namanya ya. Lu baca besok, dirilis aja besok beritanya. Dan terupdate beritanya. Lu baca itu berita, nonton dengan benar. Jangan endingnya aja. Pelajari baik-baik, baru bicara. Jangan kayak Rizuli Lubis. Ada gereja dibakar di Sulawesi Barat, langsung pelakunya umat Islam. Mendahului polisi dia, kan kurang ajar di Sulawesi ini. Setelah polisi merilis apa yang terjadi? Ya membakar jemaatnya sendiri. Masih ada lagi pengerusakan kuburan. Langsung di framing Abu Janda dan kawan-kawan, semuanya begitu. Pelakunya pasti bukan Kristen. Setelah diselidiki, dia juga. Ini apa maumu? Begitu juga di Padang, ada sebab akibat coy. Oke? Belajar dong. Kita sebagai umat Islam sebelum berstatement itu nyari data dulu. Bukan asal bunyi. Asal Belanda. Dia yang menjajah, dia pula yang jadi korban. Dia yang memperkaus, dia yang merampok, dia yang membunuh, berbalik arah dia bilang saya korban. Ada aja kau. Pelajari itu kasus di Padang. Iya Yesus itu manusia ya seutuhnya manusia ya Betul nggak?
kita baca seutuhnya manusia ya. Akan dibaca. Ya, manusianya Yesus itu ciptaan Tuhan atau bukan itu? Yadu. Kutu monyet ini nongol lagi. Enggak. Kalian itu kualitasnya minim sekali, bro. Bang Andi karungin. Serius, minim sekali pengetahuan. Yadu, dengarkan saya dulu Yadu ya. Saya naikkan kau. Dengarkan dulu ya. Kita bahas dengarkan saya ya. Kamu mau mendengarkan atau saya turunkan? Kamu mau mendengarkan atau saya turunkan? Tadi Anda barusan membahas tentang perusakan di Padang. Anjing. Nah, udah. Gue gak bersin lagi. Gue sebut binatang gak apa-apa. Gue udah kayak baik-baik kasih naik. Lu gak mau. Lu gak ngerti kasus di Padang itu. Ya, kau gak ngerti. Beritanya udah A1 kayak gitu. Saya udah naikkan kau, supaya kau kooperatif. Tapi nggak mau kooperatif, ya sudah. Siapa yang mau naik, aku naikkan nih. Gue pengen nanya ngobrol deh. Yang penting kooperatif lah. Coba lihat dulu ya. Ya lu minta naik, gue nggak mau kasih naik lagi. Nggak ada maba gimana tuh. Lebih baik kau cari kandang babi. Ya, di sana tempatmu. Minta lagi kasih naik, dia belum dibawa deh. Pak Jai, siapa yang baru naik silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bang semuanya, saya adalah penggemarnya Bang Juma ini. Ya silakan Bang. Gimana kabarnya Bang Zuma? Assalamualaikum Bang Zuma. Banyak ngantuk Bang. Siap-siap Bang. Biar Bang Zuma kencingi otan-otan semua lah. Semoga semuanya di sini sehat-sehat semua. Dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Cuma itu aja Bang. Saya senang kalau lihat Bang Juma dakwah begini. Terima kasih banyak Bang, sudah dinaikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi apa ini dulu ya? Jadi rumah doa namanya yang di Padang itu. Namanya rumah doa milik jemaat setia. Gereja Kristen Setia GKSI di Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang. Udah ada tersangka kok 9 orang. Tapi pendetanya yang punya rumahnya belum minta keterangan nih. Yang punya rumah nggak tinggal di situ. Adik, Pak Jai orang mana Pak Jai? Saya asli Lombok, Bang. Oh, Lombok, Masya Allah. Kalau Yadu orang mana Pak Jai? Yadu? Nggak kenal ya Yadu Pak Jai? Nggak kenal Yadu? Nggak kenal. Orang mana itu Yadu ya? Nggak bisa ngomong, bisu dia Bang. Masa sih? Ditanya loh, lari lagi dia. Mati oten dia itu. Ini ada orangnya nih Yadu. Tanya coba, orang mana ini Yadu ya Pak Jai? Bang Yadu, selamat malam Bang Yadu. Bang Yadu. Kau ngomong apa tidak kau itu? Nggak perlu kita bawa-bawa suku di sini. Kita di sini orang nanya, orang mana? Ya. Saya anak bangsa NKRI.
Nggak ada namanya suku, nggak ada. Saya anak bangsa Kebodohanmu itu jangan kau bawa di sini. Kayak baik-baik orang mana-mana. Ini Kristen kenapa ya kayak gini? Gak bisa tinggal ngomong ya, oh, saya orang ini, saya orang Bugis loh ya, sama gitu. Tinggal jauh kayak gitu. Susah amat sih lo. Nah itulah dia pengikut-pengikut sering nonton Edis itu dia. Siapa yang mau naik Yurhat? Siapa? Naik sini Yurhat. Nah ini dia nih. Ya Yurhat, selamat malam. Derek, selamat malam. Pagi. Wih, lu. Ini naikin nggak ngomong kok? Naikin nggak ngomong. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim bang. Waalaikumsalam. Muslim bang. Masa kebetulan saya pengen klarifikasi tentang kerusuhan yang ada di Kota Padang, biar oten-oten yang botol tolol itu pada paham gitu. Bukan kerusuhan bang, tapi insiden lah ya. Ya, kasus lah ya. Ya silakan. Pengen saya tambahin bang atas penjelasan abang yang barusan. Itu pas pas pengeroyokan itu terlontarlah mulut dari pada jemaat, kalau enggak kita perang aja lah antara Kristen dan Islam. Disitulah warga di sekitar mengamuk itu bang. Tapi itu masih sudah bang, itu sudah masuk area pihak penegak hukum ya. Jadi kita nggak usah bahas materinya, cukup yang umum-umum saja. Iya, masalahnya takutnya nanti oten-oten jangan salah paham asumsi belaka kan begitu. Nah, satu lagi masalah gereja ini, pas yang abang bilang barusan, pas anggota PLN si gereja itu kepada warga, karena selama ini warga tidak tahu, kagetlah warga itu. Kok di sini ada gereja kan begitu? Jadi betul ya bang ya, masalah listrik juga PLN ya? Betul. Ya, berarti saya nggak ngarang nih bang. Tidak bisa dibantah memang. PLN itu menuju lokasi ditanya sama warga, bang gereja GKSI di mana gitu. Kagetlah warga. Masalahnya di sekitar itu tidak ada gereja. Jadi yang punya rumah itu, saya balik lagi, yang punya rumah itu seorang pendeta. Pendeta itu nggak tinggal di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andi semuanya. Ya. Rumah dijadikan tempat peribadatan tanpa izin, yalah wajar-wajar saja. Ya. Silakan ya, Pak sedikit, Estetika. Silakan. Ya, saya sedikit menambahin Bang Andi, saya kebetulan di Padang kan, saya orang Padang. Ya, bangga bang. Jadi ya baik, itu sebenarnya memang udah ormas-ormas sudah menginvestigasi ya ormas Islam. Ternyata di situ memang awalnya dia kasih tahu itu namanya rumah doa. Kalau rumah doa itu berarti kan sama aja dengan gereja. Namanya juga berdoa ya di gereja. Nah ketahuannya itu ketika dia menaikkan daya. Ya, si pendeta ini menaikkan daya ke PLN mengatasnamakan gereja. Padahal di situ rumah tinggal. Benar kata Bang Andi. Pas ditanya sama warga. Ya. Kemudian satu-satu dulu bang, satu-satu bang. Gitu. Sebentar Pak Yora, biar Estetika dulu. Ya baik. Kemudian di situ jemaatnya yang punya rumah nggak tinggal di situ, pendeta ini. Nah ya, dia bawa jemaat dari luar. Sementara di sana memang ada Kristen, ya. Yang satu ada Katolik, Kristen Protestan, tapi di situ rukun, tidak ada yang apa namanya intoleran di sana. Tiba-tiba muncul satu denom GKSI. Ya betul itu bang.
yang notabene masyarakat situ tidak tahu. Masyarakat situ tahunya adalah tempat rumah tinggal. Nah, yang punya rumah juga tidak tinggal di sana, yang pendeta ini. Nah, itulah pemicunya. Betul kata Bang Yurat tadi, ada kata-kata mengajak begitu. Jadi akhirnya masyarakat terpicu. Tersulitlah dengan emosi perkataan para gitu. warga karena para jemaat ini perang aja kita antara Kristen dan Islam. Keluar itu pas itu ngamuk ya warga itu. Ya, bahkan jemaat Kristen yang di sana juga nggak setuju ada GKSI ini di sana. Mereka juga heran. Selama ini aman-aman aja kok. Di sana ada dua agama Kristen dan Islam, yang mayoritas memang Islam kalau di Padang ini ya, mayoritas. Ya. Jadi tiba-tiba muncul begitu, ujuk-ujuk muncul ada GKSI dan mengatasnamakan rumah doa. Nah, rekening listriknya mengatasnamakan gereja. Itu yang membuat masyarakat bertanya-tanya. Dari situlah awalnya mereka sembunyi-sembunyi. Abang mau tahu nggak kenapa rekening listrik atas nama gereja? Supaya kena diberikan tarif diskon. Kalau rumah ibadah kan diskon bang, 50%. Nah betul Bang Andi, betul itu. Nah dari situlah terbongkarnya bahwa itu ternyata mereka ingin membangun gereja dengan kedok rumah doa. PLN-nya aja udah mengatasnamakan gereja kok. Jadi ya Kristen-Kristen di luar Sumatera Barat ya, tolong ya. Ini udah viral. Bentar Bang Yurif, bentar. Ini mereka ini mengecam bahwa perbuatan yang ada di Sumatera Barat ini adalah perbuatan yang sangat biadab. Kalau untuk anarkis kita setuju, tidak boleh anarkis. Tapi ini kan ada pemicunya. Ya, tidak ada api kalau tidak ada asap, kalau tidak ada api. Itu sebenarnya. Saya juga stick video wali kota Padang. Saya berkatakan begitu, bahwa tidak ada asap kalau tidak ada api. Berarti ada pemicunya. Selama ini Padang fine-fine aja kok. Gereja juga ada di sini. Ya Bang, betul. Tapi resmi. Saya di tengah-tengah kota Padang ini. Ada beberapa gereja di tengah-tengah kota Padang, tapi ya resmi. Ya satu lagi saya perjelas itu alasan para jemaat antara GKSI itu sampai ke kota Padang lumayan jauh. Itu alasannya dia membangun gereja di situ. Ya betul. Jadi itu di situ ya adalah pendatang, bukan orang Sumatera Barat ya. Pendatang yang membangun Kalau Kristen di Sumatera Barat ini memang tidak ada orang Sumatera Barat atau orang Minangkabau, tidak ada yang Kristen ya. Kalaupun ada yang murtad diusir dari Sumatera Barat, dari Minangkabau. Bang, saya sebagai orang Bugis yang ada di Makassar, apa yang saya informasikan ini artinya seperti itu. Ya, jadi tidak berbicara tanpa data. Benar betul, ya, Bang terjadi Andi. seperti itu ya. Betul Bang Andi. Saya di TKP ini di Sumatera Barat, di Kota Padang. Jadi saya tahu persis apa yang terjadi. Jadi udah mulai di TikTok lihat tadi Yuli mau bikin nasi Padang katanya. Nasi Padang tanda tanya kan. Saya bilang begini, kalian juga oten-oten nggak usah juga makan nasi Padang, nggak apa-apa, nggak ngaruh, makan babi aja. Karena kalian itu hanya sekian persen cuma di Indonesia ini. Jadi nggak usah makan nasi Padang, boikot Yang nasi ini Padang yang lah. dicari Bang izin Bang, yang dicari sekarang ini ya, atas nama yang punya rumah ini seorang pendeta nggak tinggal di situ loh. Bahkan diserahkan rumahnya dikelola menjadi rumah doa. Betul Bang, saya tahu namanya, nggak usah kita sebut ya. Udah tahu saya namanya itu. Kalau bisa sebutin Sekarang aja lagi Bang. cari. Sebutin aja nggak apa-apa. Kondisi rumah itu 2 petak dijadikan 1. Gitu. Betul. Dan itu kayak pendetanya kayaknya orang Nias Bang Andi. Setuju. Orang Nias. Ya, jadi memang jemaatnya juga orang-orang Nias karena di Padang ini banyak orang Nias. Iya, betul. Makanya akun Minang Kristen itu orang Nias yang mengaku-ngaku orang Minangkabau. Itu yang saya kejar sekarang. Itu yang disebut Minang Kristen sekarang itu ya Bang ya. Nah inilah salah satu pemicunya. Itu juga termasuk pemicu. Minang Kristen ini mengatakan orang Minang udah banyak sekarang murtad katanya. Di VT saya juga saya katakan, kalau Anda memang orang Minang itu nggak ada nenek moyangnya orang Kristen ya.
Karena kami di Minang ini adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah. Adat bersandikan agama, agama bersandikan kitabullah. Itu ya, kalaupun ada itu diusir dari sini kalau memang apa? Ngaku-ngaku orang Minang, orang Kristen katanya. Tunjukkan siapa datuknya, di mana kampung kecilnya, di siap apa sukunya. Saya akan datang. Di mana gerejanya di Padang? Saya ajak silaturahmi kalau memang Anda betul-betul orang Minangkabau. Karena Minangkabau ini Sumatera Barat belum tentu Minangkabau. Ya, tapi Minangkabau pasti Sumatera Barat. Contoh, Kepulauan Mentawai itu Kristen, tapi mereka bukan Minangkabau. Kepulauan Mentawai masuk teritorial Sumatera Barat. Tapi mereka bukan Minangkabau. Nah, itu bedanya Sumatera Barat dengan Minangkabau. Jadi begitu ya teman-teman ya. Silakan Bang Yuf, saya menyampaikan itu aja Bang Andi. Apa yang Bang Andi katakan itu memang betul. Memang betul ya. itu, Bang. Sudah cukup Betul. 100% nih. 99% itu pas itu. Ya, Nggak bisa, nah sekarang nggak bisa pendetanya lagi dicari ya teman-teman ya, lagi dicari, mau dimintai keterangan. Yang punya rumah itu. Iya, yang punya rumah. Dia Jadi tinggal di luar. Jadi dia membangun, pendeta ini membangun rumah di situ. IMB-nya rumah. Betul. Gitu ya. Tempat ibadah gitu. Enggak, ya setelah jadi rumah dia nggak tinggal di situ. Diperluas lah ya. Kemudian menjadi rumah doa. Yang datang itu jemaat GKSI itu tadi. GKSI ya. Yang punya rumah nggak di situ. Ya. Seiring dengan perkembangan waktu, ya agak sedikit kok jadi rame kan begitu. Yang memicu adalah ya itu tadi PLN datang. Ya, betul. PLN datang karena permintaan dari gereja. Nah, tentu PLN juga cek benar nggak sih gereja. Kalau gereja kan diskondis tarif listrik. Rumah ibadah kan gitu. Gini Bang Andi, betul kata Bang Andi, betul juga, ada juga betulnya. Pas anggota PLN datang, nanyalah anggota PLN ini ke warga. Masyarakat. Iya. Ke masyarakat. Di manakah gereja GKSI di sini? Jawab warga kaget. Di sini tidak ada gereja, dibilang. Kata warga. Itu. Daci namanya kalau nggak salah pendeta tuh, pendeta FKC. Betul, FKC namanya. GKSI. Bukan nama Ya, pendetanya. Oh, gitu. Dan itu dijadikan rumah pendidikan anak-anak. Mau jadikan sekolah lah apalah gitu ya. Betul Memang Bang. peruntukannya gitu. Betul Bang, di tempat belajar anak Kristen itu dijadikan itu ujung-ujungnya. FKC apa Daci ya? Kaci lah ya. FKC kalau nggak salah. Jadi teman-teman kalau berbicara itu harus tuntas. Ntar dulu Bang, ini sebagai bentuk edukasi ya. Siapapun di luar sana kalau berbicara utuh, jangan sepotong-sepotong. Jadi nanti beritanya menimbulkan provokasi gitu loh. Jadi masyarakat juga perlu diedukasi. Beritakan yang mulai dari awal sampai akhir gitu loh. Nah kami sebagai umat Muslim juga itu tidak akan memberikan semacam pembiaran bahwa ini tindakan untuk merusak itu benar. Enggak, tapi buktinya tersangka kok 9 orang kan. Ini kurang lebih sama kasusnya yang ada di Sukabumi. Sama persis. Yang punya rumah pendetanya nggak tinggal di situ, dijaga oleh orang, dibuka untuk rumah doa, aktivitas dan seterusnya. Itu. Betul sekali Bang Andi ya. Jadi kita kalau untuk masalah anarkisnya kita juga nggak toleran ya. Itu nggak boleh. Nggak. Kalau itu saya setuju ya. Tapi ada pemicunya ya. Ada pemicunya. Kenapa ada sampai begitu? Karena di situ memang ada gereja yang berkedok rumah doa. Itu aja. Cuman tindakannya tidak tepat. Itu aja ya. Dan sekarang mereka diproses kok. Tapi masyarakat Minangkabau, tokoh agama, tokoh adat juga meminta itu mereka itu dilepas. Karena apa? Dari pihak OTEN mengatakan mereka mau damai, tapi kasus hukum diteruskan. Berarti itu nggak mau damai namanya, iya kan? Kalau memang itu.
Ya, kita juga harus tangkap. Kita usut juga pendetanya. Kita harus usut juga orang yang memprovokasi, yang mengajak perang itu, Oten itu. Itu lagi dicari sekarang. Lanjut aja proses hukum terus. Kenapa Anda panitianya ini atau siapapun yang bermohon bahwa Anda akan menjadi juga tersangka karena menipu PLN. Betul. Permohonan Anda rumah ibadah gereja, padahal itu rumah tempat tinggal. Nah, ini bisa masuk pidana juga itu. Masuk pidana, penipuan. Penipuan. Iya. Surat permohonannya kok jelas untuk gereja bukan untuk rumah biasa kan gitu. Betul. Untuk menaikkan daya Dan itu. kemudian setelah petugas PLN datang, masyarakat, loh nggak ada gereja kok di sini. Nah setelah mereka berinteraksi ada yang nantang, ribut deh kata mereka kan gitu. Terpancinglah saudara-saudara kita yang muslim di situ. Gitu kira-kira ya Bang ya. Ya, dan ini kalau menurut kami termasuk nekat dia mengajak ribut, ya. Kalau benar-benar ribut, kalau nggak ada aparat keamanan, habis itu sebenarnya. Ya, habislah. Cuma berapa ekor di sana. Itulah gunanya ada penegak hukum, nggak boleh juga ribut-ribut apapun itu ya. Nggak boleh. Betul. Semua harus diselesaikan di meja perundingan atau diserahkan kepada penegak hukumnya itu polisi lah. Betul. Gitu ya. Jadi gitu aja Bang Andi, saya mau istirahat dulu. Makasih ya udah dinaikkan. Saya cuma mau menyambung apa Makasih ya Bang ya. Jadi apa yang saya sampaikan sesuai dengan data dan valid Bang, valid. Betul semua. Makasih Bang Andi semuanya yang ada di atas Komal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman Kristen ya tolonglah jangan ambil sepotong ya seutuhnya kalau berstatement itu. Jangan ambil endingnya mengaku korban, bahwa pelakunya seperti ini dan seperti itu. Ya itu tidak ada ajaran Islam merusak, itu oknum. Jadi selalu kalau ada oknum itu ajaran Islam. Kalau ada oknum itu ajaran Islam. Lu nggak pernah baca data di Bible? Coba baca kalau di Bible seperti apa? Nggak ada di dalam Al-Quran seperti itu ajarannya. Di dalam perang aja ada aturannya kok, apalagi dalam keadaan damai. Ya jadi tidak ada sebab kalau tidak ada akibat, kalau tidak ada sebab. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Pasti ada pemicunya begitu. Yang mudah-mudahan ke depannya tidak terjadi lagi. Dan saya himbau kepada siapapun di luar sana. Ya rumah-rumah aja sih. Kenapa rumah berubah jadi gereja gitu? Kenapa rumah menjadi tempat pendidikan? Bangun aja sekolah, izin dengan benar. Silakan banyak kok. Apa namanya sekolah-sekolah Kristen itu aman. Karena berizin kok. Gitu loh ya. Ya cukup diskusi kita malam ini. Semoga tercerahkan semuanya. Waktu sudah jam 2. Kita semua pada mau istirahat. Saya tutup saja bahwa apabila ada kata-kata kurang jelas, kata-kata yang menyinggung perasaan, kata-kata yang hilaf, biasalah dalam dinamika diskusi. Saya mewakili teman-teman minta maaf. Semoga kedepannya kita bisa diskusi lebih baik lagi. Indonesia tetap kita harus jaga toleransi antar umat beragama. Oknum ya oknum tidak mewakili siapapun. Oke, proses hukum tetap berjalan. Kita hormati penegakan hukum di Republik Indonesia. Berapa TNI Polri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.